Etik. Memang etik itu mulainya dari kepala. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang viral. Sebelumnya, Prabowo menjadi sorotan setelah mengucapkan dasmu etik saat memberikan sambutan di acara Partai Gerindra. Das sendiri merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti kepala. Menurut Anies, memang benar bahwa etik dimulai dari kepala. Jika kepala tidak mengikuti etika, maka yang di bawah juga tidak akan mengikuti. Sebelumnya, beredar video Prabowo Subianto mengucapkan dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Ucapan itu diduga menderukan Anies Baswedan dalam debat Capres Perdana Selasa kemarin. Saat itu Anies menyinggung soal pelanggaran etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman terkait batas usia cawapres. Anwar Usman sendiri merupakan paman dari cawapres Prabowo, yakni Gibran Rakabuming Raka. Setelah video itu viral, juru bicara Prabowo Dhanil Anzar memberikan klarifikasi. Menurutnya, ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Dhanil juga menyebutkan bahwa hubungan Prabowo dengan Anies serta Ganjar Pranowo baik-baik saja. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Viral potongan video calon presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebut dasmu etik dalam acara Rakornas Partai Gerindra, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023. Video itu bocor setelah diunggah kader Partai Gerindra ke media sosial. Ucapan tersebut dilayangkan Prabowo saat membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi, MK, dan Majelis Kehormatan MK, MKMK, soal batas usia Capres-Cawapres. Diduga, Prabowo tengah menyindir Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Seperti diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan sempat menanyakan tentang putusan MK kepada Prabowo saat debat perdana Pilpres 2024, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, lalu. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Menirukan pertanyaan Anies, soal etik. Dasmu etik, ucap Prabowo dalam video viral. Viral potongan video Prabowo itu turut dikomentari Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat. Namun, Ganjar berpesan agar masyarakat menggunakan kalimat yang baik-baik selama kampanye Pilpres 2024 berlangsung. Saya kira masyarakat bisa menilai, ucap Ganjar, ditemui di Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Makanya saya berikan pesan kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat yang tentu saja dibuka saja. Kalimat bagus, tidak black campaign, tapi negatif campaign boleh. Ganjar juga mengatakan, Capres-Cawapres sebaiknya menggunakan fakta atau fakta dalam menyampaikan pendapat. Sebab, menurut dia karakter Capres-Cawapres bisa dilihat selama kampanye. Umpama tidak percaya pada skor masing-masing, tidak percaya pada fakta dan data boleh, tampilkan biarkan data beradu, imbuhnya. Di sisi lain, juru bicara, Jubir Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak memastikan ucapan Menteri Pertahanan, Menhan, tersebut bercanda belaka. Menurut Dhanil, pernyataan Prabowo itu tidak berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024. Pak Prabowo senang bercanda, itu bercandaan Pak Prabowo ke kader-kader Gerindra, 1000% bercanda. Pak Prabowo hubungannya dengan Pak Ganjar baik, dengan Pak Anies baik. Bercanda ke sesama sahabat, ujar Dhanil Anzar, Sabtu. Ia lantas meminta semua pihak untuk tidak terbawa perasaan dalam dunia politik. Dhanil Anzar juga meminta semua pihak untuk tidak menjatuhkan nama Prabowo. Maksud Pak Prabowo, mari sama-sama kita periksa isi pikiran kita, isi hati kita, semacam refleksi akhir pekanlah, jangan seperti orang yang ditolak cintanya, namun kemudian habis-habisan menjelek-jelekkan sang pujaan hati, tukasnya. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Dasmu etik. Video viral di media sosial X menunjukkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Dia diduga menirukan pertanyaan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan soal etik dalam debat Capres Perdana Selasa 12 Desember 2023. Juru bicara Prabowo Dhanil Anzar menyebut ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik.
Tidak semua etik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memimpin acara Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Internal Partai Gerindra di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada Jumat, 15 Desember 2023. Dalam rapat itu, Prabowo membahas langkah-langkah kampanye ke depannya. Namun, ada satu momen di mana Prabowo diduga menyindir pertanyaan Anies Baswedan soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Dalam potongan video saat berlangsung pidato Prabowo di depan kader Partai Gerindra yang beredar di media sosial, ia menyindir kembali pertanyaan Anies Baswedan. Terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Tidak semua etik. Sebelumnya, dalam acara debat Capres KPU yang berlangsung 12 Desember 2023, Anies Baswedan menanyakan pendapat Prabowo soal temuan MK-MK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan terjadi pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Ternyata, debat perdana calon Presiden Capres 2024 itu masih menyisakan sejumlah kisah dari para kandidat Capres. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK-MK. Yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian, Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Tidak semua etik. Tanya kepada calon presiden nomor urut 2 dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK-MK. Yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian, Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi, Mas Anies, ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif, ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya, menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan, ya, waktu itu oleh
pihak yang diberi wewenang, kemudian sudah ada tindakan, dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini. Intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Para penang, Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Etik. Viral potongan video Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto membahas soal etik. Diketahui ucapan itu disampaikan Prabowo saat Rakornas tertutup Gerindra pada Jumat 15 Desember sore. Kini juru bicara Prabowo memberikan klarifikasi. Dikutip dari Tribunnews.com, klarifikasi itu disampaikan oleh juru bicara Prabowo yakni Dhanil Ansar Simanjuntak yang mengomentari pernyataan viral Prabowo saat membuka Rakornas Gerindra. Menurutnya pernyataan tersebut hanya bercanda. Dhanil Ansar menegaskan pernyataan itu tidak ada menyindir capres lain seperti Anies Baswedan. Bahkan ia menyebut Prabowo dan Anies memiliki hubungan yang baik. Terkait pernyataan yang viral, Dhanil Ansar menyebut hanyalah candaan Prabowo ke sesama sahabat. Ia pun menyatakan pihaknya meminta semua untuk tidak membawa perasaan dalam politik. Perlu diketahui beredar potongan video terkait ucapan Prabowo yang diduga menyindir Anies Baswedan. Pasalnya ucapan tersebut dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Majelis Kehormatan MK atau MKMK soal batas usia Capres-Cawapres. Masalah ini pun sempat disinggung Anies Baswedan dalam debat Capres perdana pada Selasa 12 Desember silam. Etik. Memang etik itu mulainya dari kepala. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang viral. Sebelumnya, Prabowo menjadi sorotan setelah mengucapkan dasmu etik saat memberikan sambutan di acara Partai Gerindra. Das sendiri merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti kepala. Menurut Anies, memang benar bahwa etik dimulai dari kepala. Jika kepala tidak mengikuti etika, maka yang di bawah juga tidak akan mengikuti. Sebelumnya, beredar video Prabowo Subianto mengucapkan dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Ucapan itu diduga menderukan Anies Baswedan dalam debat Capres perdana Selasa kemarin. Saat itu Anies menyinggung soal pelanggaran etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman terkait batas usia Cawapres. Anwar Usman sendiri merupakan paman dari Cawapres Prabowo yakni Gibran Rakabuming Raka. Setelah video itu viral, juru bicara Prabowo Dhanil Ansar memberikan klarifikasi. Menurutnya, ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Dhanil juga menyebutkan bahwa hubungan Prabowo dengan Anies serta Ganjar Pranowo baik-baik saja. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Viral potongan video calon presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebut dasmu etik dalam acara Rakornas Partai Gerindra, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023. Video itu bocor setelah diunggah kader Partai Gerindra ke media sosial. Ucapan tersebut dilayangkan Prabowo saat membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi, MK, dan Majelis Kehormatan MK, MKMK, soal batas usia Capres-Cawapres. Diduga, Prabowo tengah menyindir Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Seperti diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan sempat menanyakan tentang putusan MK kepada Prabowo saat debat perdana Pilpres 2024, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, lalu. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Menirukan pertanyaan Anies, soal etik.
"Ndasmu etik," ucap Prabowo dalam video viral. Viral potongan video Prabowo itu turut dikomentari Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat. Namun, Ganjar berpesan agar masyarakat menggunakan kalimat yang baik-baik selama kampanye Pilpres 2024 berlangsung. "Saya kira masyarakat bisa menilai," ucap Ganjar, ditemui di Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. "Makanya saya berikan pesan kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat yang tentu saja dibuka saja. Kalimat bagus, tidak black campaign, tapi negatif campaign boleh." Ganjar juga mengatakan, Capres-Cawapres sebaiknya menggunakan fakta atau fakta dalam menyampaikan pendapat. Sebab, menurut dia karakter Capres-Cawapres bisa dilihat selama kampanye. Umpama tidak percaya pada skor masing-masing, tidak percaya pada fakta dan data boleh, tampilkan biarkan data beradu, imbuhnya. Di sisi lain, juru bicara, jubir Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak memastikan ucapan Menteri Pertahanan, Menhan, tersebut bercanda belaka. Menurut Dhanil, pernyataan Prabowo itu tidak berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024. Pak Prabowo senang bercanda, itu bercandaan Pak Prabowo ke kader-kader Gerindra, 1000% bercanda. Pak Prabowo hubungannya dengan Pak Ganjar baik, dengan Pak Anies baik. Bercanda ke sesama sahabat, ujar Dhanil Anzar, Sabtu. Ia lantas meminta semua pihak untuk tidak terbawa perasaan dalam dunia politik. Dhanil Anzar juga meminta semua pihak untuk tidak menjatuhkan nama Prabowo. Maksud Pak Prabowo, mari sama-sama kita periksa isi pikiran kita, isi hati kita, semacam refleksi akhir pekanlah, jangan seperti orang yang ditolak cintanya, namun kemudian habis-habisan menjelek-jelekkan sang pujaan hati, tukasnya. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Ndasmu etik. Video viral di media sosial X menunjukkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Dia diduga menirukan pertanyaan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan soal etik dalam debat Capres Perdana Selasa 12 Desember 2023. Juru bicara Prabowo Dhanil Anzar menyebut ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Ndasmu etik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memimpin acara Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Internal Partai Gerindra di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada Jumat, 15 Desember 2023. Dalam rapat itu, Prabowo membahas langkah-langkah kampanye ke depannya. Namun, ada satu momen di mana Prabowo diduga menyindir pertanyaan Anies Baswedan soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Dalam potongan video saat berlangsung pidato Prabowo di depan kader Partai Gerindra yang beredar di media sosial, ia menyindir kembali pertanyaan Anies Baswedan. Terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Ndasmu etik. Sebelumnya, dalam acara debat Capres KPU yang berlangsung 12 Desember 2023, Anies Baswedan menanyakan pendapat Prabowo soal temuan MK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan terjadi pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Ternyata, debat perdana calon presiden Capres 2024 itu masih menyisakan sejumlah kisah dari para kandidat Capres. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak
ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Tanya kepada calon presiden nomor urut 2 dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pada tanggal 25 Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi Mas Anies ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan ya waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang, kemudian sudah ada tindakan dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini. Intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Para penang, Mas Anies, Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Etik. Viral potongan video Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto membahas soal etik. Diketahui ucapan itu disampaikan Prabowo saat Rakornas tertutup Gerindra pada Jumat 15 Desember sore. Kini juru bicara Prabowo memberikan klarifikasi. Dikutip dari tribunnews.com, klarifikasi itu disampaikan oleh juru bicara Prabowo yakni Dhanil Ansar Simanjuntak yang mengomentari pernyataan viral Prabowo saat membuka Rakornas Gerindra. Menurutnya pernyataan tersebut hanya bercanda. Dhanil Ansar menegaskan pernyataan itu tidak ada menyindir capres lain seperti Anies Baswedan. Bahkan ia menyebut Prabowo dan Anies memiliki hubungan yang baik. Terkait pernyataan yang viral, Dhanil Ansar menyebut hanyalah candaan Prabowo ke sesama sahabat. Ia pun menyatakan pihaknya meminta semua untuk tidak membawa perasaan dalam politik. Perlu diketahui beredar potongan video terkait ucapan Prabowo yang diduga menyindir Anies Baswedan. Pasalnya ucapan tersebut dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi
Konstitusi atau MK dan Majelis Kehormatan MK atau MKMK soal batas usia Capres-Cawapres. Masalah ini pun sempat disinggung Anies Baswedan dalam debat Capres perdana pada Selasa 12 Desember silam. Etik. Memang etik itu mulainya dari kepala. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang viral. Sebelumnya, Prabowo menjadi sorotan setelah mengucapkan dasmu etik saat memberikan sambutan di acara Partai Gerindra. Das sendiri merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti kepala. Menurut Anies, memang benar bahwa etik dimulai dari kepala. Jika kepala tidak mengikuti etika, maka yang di bawah juga tidak akan mengikuti. Sebelumnya, beredar video Prabowo Subianto mengucapkan dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Ucapan itu diduga menderukan Anies Baswedan dalam debat Capres perdana Selasa kemarin. Saat itu Anies menyinggung soal pelanggaran etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman terkait batas usia Cawapres. Anwar Usman sendiri merupakan paman dari Cawapres Prabowo, yakni Gibran Rakabuming Raka. Setelah video itu viral, juru bicara Prabowo Dhanil Anzar memberikan klarifikasi. Menurutnya, ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Dhanil juga menyebutkan bahwa hubungan Prabowo dengan Anies serta Ganjar Pranowo baik-baik saja. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi, memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Viral potongan video calon presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebut dasmu etik dalam acara Rakornas Partai Gerindra, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023. Video itu bocor setelah diunggah kader Partai Gerindra ke media sosial. Ucapan tersebut dilayangkan Prabowo saat membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi, MK, dan Majelis Kehormatan MK, MKMK, soal batas usia Capres-Cawapres. Diduga, Prabowo tengah menyindir Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Seperti diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan sempat menanyakan tentang putusan MK kepada Prabowo saat debat perdana Pilpres 2024, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, lalu. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Menirukan pertanyaan Anies, soal etik. Dasmu etik, ucap Prabowo dalam video viral. Viral potongan video Prabowo itu turut dikomentari Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat. Namun, Ganjar berpesan agar masyarakat menggunakan kalimat yang baik-baik selama kampanye Pilpres 2024 berlangsung. Saya kira masyarakat bisa menilai, ucap Ganjar, ditemui di Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Makanya saya berikan pesan kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat yang tentu saja dibuka saja. Kalimat bagus, tidak black campaign, tapi negatif campaign boleh. Ganjar juga mengatakan, Capres-Cawapres sebaiknya menggunakan fakta atau fakta dalam menyampaikan pendapat. Sebab, menurut dia karakter Capres-Cawapres bisa dilihat selama kampanye. Umpama tidak percaya pada skor masing-masing, tidak percaya pada fakta dan data boleh, tampilkan biarkan data beradu, imbuhnya. Di sisi lain, juru bicara, Jubir Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak memastikan ucapan Menteri Pertahanan, Menhan, tersebut bercanda belaka. Menurut Dhanil, pernyataan Prabowo itu tidak berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024. Pak Prabowo senang bercanda, itu bercandaan Pak Prabowo ke kader-kader Gerindra, 1000% bercanda. Pak Prabowo hubungannya dengan Pak Ganjar baik, dengan Pak Anies baik. Bercanda ke sesama sahabat, ujar Dhanil Anzar, Sabtu. Ia lantas meminta semua pihak untuk tidak terbawa perasaan dalam dunia politik. Dhanil Anzar juga meminta semua pihak untuk tidak menjatuhkan nama Prabowo. Maksud Pak Prabowo, mari sama-sama kita periksa isi pikiran kita, isi hati kita, semacam refleksi akhir pekanlah, jangan seperti orang yang ditolak cintanya, namun kemudian habis-habisan menjelek-jelekkan sang pujaan hati, tukasnya. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Dasmu etik. Video viral di media sosial X menunjukkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Dia diduga menirukan pertanyaan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan soal etik dalam debat Capres perdana Selasa 12 Desember 2023. Juru bicara Prabowo Dhanil Anzar menyebut ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra.
Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Dasmu etik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memimpin acara Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Internal Partai Gerindra di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada Jumat, 15 Desember 2023. Dalam rapat itu, Prabowo membahas langkah-langkah kampanye ke depannya. Namun, ada satu momen di mana Prabowo diduga menyindir pertanyaan Anies Baswedan soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Dalam potongan video saat berlangsung pidato Prabowo di depan kader Partai Gerindra yang beredar di media sosial, ia menyindir kembali pertanyaan Anies Baswedan. Terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Dasmu etik. Sebelumnya, dalam acara debat Capres KPU yang berlangsung 12 Desember 2023, Anies Baswedan menanyakan pendapat Prabowo soal temuan MK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan terjadi pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Ternyata, debat perdana calon presiden Capres 2024 itu masih menyisakan sejumlah kisah dari para kandidat Capres. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Dasmu etik. Tanya kepada calon presiden nomor urut 2 dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pada tanggal 25 Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi Mas Anies, ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif, ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya, menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah
diambil tindakan dan keputusan ya waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang, kemudian sudah ada tindakan dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini. Intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Etik. Viral potongan video Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto membahas soal etik. Diketahui ucapan itu disampaikan Prabowo saat Rakornas tertutup Gerindra pada Jumat 15 Desember sore. Kini juru bicara Prabowo memberikan klarifikasi. Dikutip dari tribunnews.com, klarifikasi itu disampaikan oleh juru bicara Prabowo yakni Dhanil Ansar Simanjuntak yang mengomentari pernyataan viral Prabowo saat membuka Rakornas Gerindra. Menurutnya pernyataan tersebut hanya bercanda. Dhanil Ansar menegaskan pernyataan itu tidak ada menyindir capres lain seperti Anies Baswedan. Bahkan ia menyebut Prabowo dan Anies memiliki hubungan yang baik. Terkait pernyataan yang viral, Dhanil Ansar menyebut hanyalah candaan Prabowo ke sesama sahabat. Ia pun menyatakan pihaknya meminta semua untuk tidak membawa perasaan dalam politik. Perlu diketahui beredar potongan video terkait ucapan Prabowo yang diduga menyindir Anies Baswedan. Pasalnya ucapan tersebut dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Majelis Kehormatan MK atau MKMK soal batas usia Capres-Cawapres. Masalah ini pun sempat disinggung Anies Baswedan dalam debat Capres perdana pada Selasa 12 Desember silam. Etik. Memang etik itu mulainya dari kepala. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang viral. Sebelumnya, Prabowo menjadi sorotan setelah mengucapkan dasmu etik saat memberikan sambutan di acara Partai Gerindra. Das sendiri merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti kepala. Menurut Anies, memang benar bahwa etik dimulai dari kepala. Jika kepala tidak mengikuti etika, maka yang di bawah juga tidak akan mengikuti. Sebelumnya, beredar video Prabowo Subianto mengucapkan dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Ucapan itu diduga menderukan Anies Baswedan dalam debat Capres perdana Selasa kemarin. Saat itu Anies menyinggung soal pelanggaran etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman terkait batas usia Cawapres. Anwar Usman sendiri merupakan paman dari Cawapres Prabowo yakni Gibran Rakabuming Raka. Setelah video itu viral, juru bicara Prabowo Dhanil Ansar memberikan klarifikasi. Menurutnya, ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Dhanil juga menyebutkan bahwa hubungan Prabowo dengan Anies serta Ganjar Pranowo baik-baik saja. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Viral potongan video calon presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebut dasmu etik dalam acara Rakornas Partai Gerindra, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023. Video itu bocor setelah diunggah kader Partai Gerindra ke media sosial. Ucapan tersebut dilayangkan Prabowo saat membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi, MK, dan Majelis Kehormatan MK, MKMK, soal batas usia Capres-Cawapres. Diduga, Prabowo tengah menyindir Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Seperti diberitakan sebelumnya,
Anies Baswedan sempat menanyakan tentang putusan MK kepada Prabowo saat debat perdana Pilpres 2024, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, lalu. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Menirukan pertanyaan Anies, soal etik, ndasmu etik, ucap Prabowo dalam video viral. Viral potongan video Prabowo itu turut dikomentari Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat. Namun, Ganjar berpesan agar masyarakat menggunakan kalimat yang baik-baik selama kampanye Pilpres 2024 berlangsung. Saya kira masyarakat bisa menilai, ucap Ganjar, ditemui di Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Makanya saya berikan pesan kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat yang tentu saja dibuka saja. Kalimat bagus, tidak black campaign, tapi negatif campaign boleh. Ganjar juga mengatakan, Capres-Cawapres sebaiknya menggunakan fakta atau fakta dalam menyampaikan pendapat. Sebab, menurut dia karakter Capres-Cawapres bisa dilihat selama kampanye. Umpama tidak percaya pada skor masing-masing, tidak percaya pada fakta dan data boleh, tampilkan biarkan data beradu, imbuhnya. Di sisi lain, juru bicara, jubir, Prabowo, Daniel Anzar Simanjuntak memastikan ucapan Menteri Pertahanan, Menhan, tersebut bercanda belaka. Menurut Daniel, pernyataan Prabowo itu tidak berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024. Pak Prabowo senang bercanda, itu bercandaan Pak Prabowo ke kader-kader Gerindra, 1000% bercanda. Pak Prabowo hubungannya dengan Pak Ganjar baik, dengan Pak Anies baik. Bercanda ke sesama sahabat, ujar Daniel Anzar, Sabtu. Ia lantas meminta semua pihak untuk tidak terbawa perasaan dalam dunia politik. Daniel Anzar juga meminta semua pihak untuk tidak menjatuhkan nama Prabowo. Maksud Pak Prabowo, mari sama-sama kita periksa isi pikiran kita, isi hati kita, semacam refleksi akhir pekanlah, jangan seperti orang yang ditolak cintanya, namun kemudian habis-habisan menjelek-jelekkan sang pujaan hati, tukasnya. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Ndasmu etik. Video viral di media sosial X menunjukkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Dia diduga menirukan pertanyaan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan soal etik dalam debat Capres Perdana Selasa 12 Desember 2023. Juru bicara Prabowo Daniel Anzar menyebut ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Ndasmu etik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memimpin acara Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Internal Partai Gerindra di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada Jumat, 15 Desember 2023. Dalam rapat itu, Prabowo membahas langkah-langkah kampanye ke depannya. Namun, ada satu momen di mana Prabowo diduga menyindir pertanyaan Anies Baswedan soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Dalam potongan video saat berlangsung pidato Prabowo di depan kader Partai Gerindra yang beredar di media sosial, ia menyindir kembali pertanyaan Anies Baswedan. Terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Ndasmu etik. Sebelumnya, dalam acara debat Capres KPU yang berlangsung 12 Desember 2023, Anies Baswedan menanyakan pendapat Prabowo soal temuan MK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan terjadi pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Ternyata, debat perdana calon presiden Capres 2024 itu masih menyisakan sejumlah kisah dari para kandidat Capres. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan.
Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Tanya kepada calon presiden nomor urut 2 dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pada tanggal 25 Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi Mas Anies ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan ya waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang. Kemudian sudah ada tindakan, dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Etik. Viral potongan video Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto membahas soal etik. Diketahui ucapan itu disampaikan Prabowo saat Rakornas tertutup Gerindra pada Jumat 15 Desember sore. Kini juru bicara Prabowo memberikan klarifikasi. Dikutip dari tribunnews.com, klarifikasi itu disampaikan oleh juru bicara Prabowo yakni Dhanil Ansar Simanjuntak yang mengomentari pernyataan viral Prabowo saat membuka Rakornas Gerindra. Menurutnya pernyataan tersebut hanya bercanda. Dhanil Ansar menegaskan
pernyataan itu tidak ada menyindir capres lain seperti Anies Baswedan. Bahkan ia menyebut Prabowo dan Anies memiliki hubungan yang baik. Terkait pernyataan yang viral, Dhanil Anzar menyebut hanyalah candaan Prabowo ke sesama sahabat. Ia pun menyatakan pihaknya meminta semua untuk tidak membawa perasaan dalam politik. Perlu diketahui beredar potongan video terkait ucapan Prabowo yang diduga menyindir Anies Baswedan. Pasalnya ucapan tersebut dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Majelis Kehormatan MK atau MKMK soal batas usia Capres-Cawapres. Masalah ini pun sempat disinggung Anies Baswedan dalam debat Capres perdana pada Selasa 12 Desember silam. Etik. Memang etik itu mulainya dari kepala. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang viral. Sebelumnya, Prabowo menjadi sorotan setelah mengucapkan dasmu etik saat memberikan sambutan di acara Partai Gerindra. Das sendiri merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti kepala. Menurut Anies, memang benar bahwa etik dimulai dari kepala. Jika kepala tidak mengikuti etika, maka yang di bawah juga tidak akan mengikuti. Sebelumnya, beredar video Prabowo Subianto mengucapkan dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Ucapan itu diduga menderukan Anies Baswedan dalam debat Capres perdana Selasa kemarin. Saat itu Anies menyinggung soal pelanggaran etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman terkait batas usia Cawapres. Anwar Usman sendiri merupakan paman dari Cawapres Prabowo, yakni Gibran Rakabuming Raka. Setelah video itu viral, juru bicara Prabowo Dhanil Anzar memberikan klarifikasi. Menurutnya, ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Dhanil juga menyebutkan bahwa hubungan Prabowo dengan Anies serta Ganjar Pranowo baik-baik saja. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi, memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Viral potongan video calon presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebut dasmu etik dalam acara Rakornas Partai Gerindra, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023. Video itu bocor setelah diunggah kader Partai Gerindra ke media sosial. Ucapan tersebut dilayangkan Prabowo saat membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi, MK, dan Majelis Kehormatan MK, MKMK, soal batas usia Capres-Cawapres. Diduga, Prabowo tengah menyindir Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Seperti diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan sempat menanyakan tentang putusan MK kepada Prabowo saat debat perdana Pilpres 2024, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, lalu. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Menirukan pertanyaan Anies, soal etik. Dasmu etik, ucap Prabowo dalam video viral. Viral potongan video Prabowo itu turut dikomentari Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat. Namun, Ganjar berpesan agar masyarakat menggunakan kalimat yang baik-baik selama kampanye Pilpres 2024 berlangsung. Saya kira masyarakat bisa menilai, ucap Ganjar, ditemui di Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Makanya saya berikan pesan kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat yang tentu saja dibuka saja. Kalimat bagus, tidak black campaign, tapi negatif campaign boleh. Ganjar juga mengatakan, Capres-Cawapres sebaiknya menggunakan fakta atau fakta dalam menyampaikan pendapat. Sebab, menurut dia karakter Capres-Cawapres bisa dilihat selama kampanye. Umpama tidak percaya pada skor masing-masing, tidak percaya pada fakta dan data boleh, tampilkan biarkan data beradu, imbuhnya. Di sisi lain, juru bicara, jubir, Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak memastikan ucapan Menteri Pertahanan, Menhan, tersebut bercanda belaka. Menurut Dhanil, pernyataan Prabowo itu tidak berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024. Pak Prabowo senang bercanda, itu bercandaan Pak Prabowo ke kader-kader Gerindra, 1000% bercanda. Pak Prabowo hubungannya dengan Pak Ganjar baik, dengan Pak Anies baik. Bercanda ke sesama sahabat, ujar Dhanil Anzar, Sabtu. Ia lantas meminta semua pihak untuk tidak terbawa perasaan dalam dunia politik. Dhanil Anzar juga meminta semua pihak untuk tidak menjatuhkan nama Prabowo. Maksud Pak Prabowo, mari sama-sama kita periksa isi pikiran kita, isi hati kita, semacam refleksi akhir pekanlah, jangan seperti orang yang ditolak cintanya, namun kemudian habis-habisan menjelek-jelekkan sang pujaan hati, tukasnya. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Dasmu etik.
Video viral di media sosial X menunjukkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Dia diduga menirukan pertanyaan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan soal etik dalam debat Capres Perdana Selasa 12 Desember 2023. Juru bicara Prabowo Dhanil Anzar menyebut ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Dasmu etik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memimpin acara Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Internal Partai Gerindra di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada Jumat, 15 Desember 2023. Dalam rapat itu, Prabowo membahas langkah-langkah kampanye ke depannya. Namun, ada satu momen di mana Prabowo diduga menyindir pertanyaan Anies Baswedan soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Dalam potongan video saat berlangsung pidato Prabowo di depan kader Partai Gerindra yang beredar di media sosial, ia menyindir kembali pertanyaan Anies Baswedan. Terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Dasmu etik. Sebelumnya, dalam acara debat Capres KPU yang berlangsung 12 Desember 2023, Anies Baswedan menanyakan pendapat Prabowo soal temuan MKMK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan terjadi pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Ternyata, debat perdana calon presiden Capres 2024 itu masih menyisakan sejumlah kisah dari para kandidat Capres. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MKMK. Yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian, Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Dasmu etik. Tanya kepada calon presiden nomor urut 2 dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MKMK. Yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian, Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi, Mas Anies, ya memang
suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif, ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya, menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan, ya, waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang, kemudian sudah ada tindakan, dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan, ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies, ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Etik. Viral potongan video Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto membahas soal etik. Diketahui ucapan itu disampaikan Prabowo saat Rakornas tertutup Gerindra pada Jumat 15 Desember sore. Kini juru bicara Prabowo memberikan klarifikasi. Dikutip dari Tribunnews.com, klarifikasi itu disampaikan oleh juru bicara Prabowo yakni Dhanil Ansar Simanjuntak yang mengomentari pernyataan viral Prabowo saat membuka Rakornas Gerindra. Menurutnya pernyataan tersebut hanya bercanda. Dhanil Ansar menegaskan pernyataan itu tidak ada menyindir capres lain seperti Anies Baswedan. Bahkan ia menyebut Prabowo dan Anies memiliki hubungan yang baik. Terkait pernyataan yang viral, Dhanil Ansar menyebut hanyalah candaan Prabowo ke sesama sahabat. Ia pun menyatakan pihaknya meminta semua untuk tidak membawa perasaan dalam politik. Perlu diketahui beredar potongan video terkait ucapan Prabowo yang diduga menyindir Anies Baswedan. Pasalnya ucapan tersebut dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Majelis Kehormatan MK atau MKMK soal batas usia Capres-Cawapres. Masalah ini pun sempat disinggung Anies Baswedan dalam debat Capres perdana pada Selasa 12 Desember silam. Etik. Memang etik itu mulainya dari kepala. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang viral. Sebelumnya, Prabowo menjadi sorotan setelah mengucapkan dasmu etik saat memberikan sambutan di acara Partai Gerindra. Das sendiri merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti kepala. Menurut Anies, memang benar bahwa etik dimulai dari kepala. Jika kepala tidak mengikuti etika, maka yang di bawah juga tidak akan mengikuti. Sebelumnya, beredar video Prabowo Subianto mengucapkan dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Ucapan itu diduga menderukan Anies Baswedan dalam debat Capres perdana Selasa kemarin. Saat itu Anies menyinggung soal pelanggaran etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman terkait batas usia Cawapres. Anwar Usman sendiri merupakan paman dari Cawapres Prabowo yakni Gibran Rakabuming Raka. Setelah video itu viral, juru bicara Prabowo Dhanil Ansar memberikan klarifikasi. Menurutnya, ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Dhanil juga menyebutkan bahwa hubungan Prabowo dengan Anies serta Ganjar Pranowo baik-baik saja. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi, memang benar mulai. Dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Dhanil juga menyebutkan bahwa hubungan Prabowo dengan Anies serta Ganjar Pranowo baik-baik saja.
Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Viral potongan video calon presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebut dasmu etik dalam acara Rakornas Partai Gerindra, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023. Video itu bocor setelah diunggah kader Partai Gerindra ke media sosial. Ucapan tersebut dilayangkan Prabowo saat membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi, MK, dan Majelis Kehormatan MK, MKMK, soal batas usia Capres-Cawapres. Diduga, Prabowo tengah menyindir Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Seperti diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan sempat menanyakan tentang putusan MK kepada Prabowo saat debat perdana Pilpres 2024, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, lalu. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Menirukan pertanyaan Anies, soal etik, ndasmu etik, ucap Prabowo dalam video viral. Viral potongan video Prabowo itu turut dikomentari Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat. Namun, Ganjar berpesan agar masyarakat menggunakan kalimat yang baik-baik selama kampanye Pilpres 2024 berlangsung. Saya kira masyarakat bisa menilai, ucap Ganjar, ditemui di Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Makanya saya berikan pesan kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat yang tentu saja dibuka saja. Kalimat bagus, tidak black campaign, tapi negatif campaign boleh. Ganjar juga mengatakan, Capres-Cawapres sebaiknya menggunakan fakta atau fakta dalam menyampaikan pendapat. Sebab, menurut dia karakter Capres-Cawapres bisa dilihat selama kampanye. Umpama tidak percaya pada skor masing-masing, tidak percaya pada fakta dan data boleh, tampilkan biarkan data beradu, imbuhnya. Di sisi lain, juru bicara, jubir Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak memastikan ucapan Menteri Pertahanan, Menhan, tersebut bercanda belaka. Menurut Dhanil, pernyataan Prabowo itu tidak berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024. Pak Prabowo senang bercanda, itu bercandaan Pak Prabowo ke kader-kader Gerindra, 1000% bercanda. Pak Prabowo hubungannya dengan Pak Ganjar baik, dengan Pak Anies baik. Bercanda ke sesama sahabat, ujar Dhanil Anzar, Sabtu. Ia lantas meminta semua pihak untuk tidak terbawa perasaan dalam dunia politik. Dhanil Anzar juga meminta semua pihak untuk tidak menjatuhkan nama Prabowo. Maksud Pak Prabowo, mari sama-sama kita periksa isi pikiran kita, isi hati kita, semacam refleksi akhir pekanlah, jangan seperti orang yang ditolak cintanya, namun kemudian habis-habisan menjelek-jelekkan sang pujaan hati, tukasnya. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Ndasmu etik. Video viral di media sosial X menunjukkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Dia diduga menirukan pertanyaan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan soal etik dalam debat Capres Perdana Selasa 12 Desember 2023. Juru bicara Prabowo Dhanil Anzar menyebut ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Ndasmu etik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memimpin acara Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Internal Partai Gerindra di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada Jumat, 15 Desember 2023. Dalam rapat itu, Prabowo membahas langkah-langkah kampanye ke depannya. Namun, ada satu momen di mana Prabowo diduga menyindir pertanyaan Anies Baswedan soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Dalam potongan video saat berlangsung pidato Prabowo di depan kader Partai Gerindra yang beredar di media sosial, ia menyindir kembali pertanyaan Anies Baswedan. Terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Ndasmu etik. Sebelumnya, dalam acara debat Capres KPU yang berlangsung 12 Desember 2023,
Anies Baswedan menanyakan pendapat Prabowo soal temuan MK-MK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan terjadi pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Ternyata, debat perdana calon presiden Capres 2024 itu masih menyisakan sejumlah kisah dari para kandidat Capres. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK-MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik, enggak semua etik. Tanya kepada calon presiden nomor urut 2 dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pada tanggal 25 Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK-MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi Mas Anies ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan ya waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang, kemudian sudah ada tindakan dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini. Intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Para penang, Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Etik.
Viral potongan video Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto membahas soal etik. Diketahui ucapan itu disampaikan Prabowo saat Rakornas tertutup Gerindra pada Jumat 15 Desember sore. Kini juru bicara Prabowo memberikan klarifikasi. Dikutip dari tribunnews.com, klarifikasi itu disampaikan oleh juru bicara Prabowo yakni Dhanil Ansar Simanjuntak yang mengomentari pernyataan viral Prabowo saat membuka Rakornas Gerindra. Menurutnya pernyataan tersebut hanya bercanda. Dhanil Ansar menegaskan pernyataan itu tidak ada menyindir capres lain seperti Anies Baswedan. Bahkan ia menyebut Prabowo dan Anies memiliki hubungan yang baik. Terkait pernyataan yang viral, Dhanil Ansar menyebut hanyalah candaan Prabowo ke sesama sahabat. Ia pun menyatakan pihaknya meminta semua untuk tidak membawa perasaan dalam politik. Perlu diketahui beredar potongan video terkait ucapan Prabowo yang diduga menyindir Anies Baswedan. Pasalnya ucapan tersebut dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Majelis Kehormatan MK atau MKMK soal batas usia Capres-Cawapres. Masalah ini pun sempat disinggung Anies Baswedan dalam debat Capres perdana pada Selasa 12 Desember silam. Etik. Memang etik itu mulainya dari kepala. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang viral. Sebelumnya, Prabowo menjadi sorotan setelah mengucapkan dasmu etik saat memberikan sambutan di acara Partai Gerindra. Das sendiri merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti kepala. Menurut Anies, memang benar bahwa etik dimulai dari kepala. Jika kepala tidak mengikuti etika, maka yang di bawah juga tidak akan mengikuti. Sebelumnya, beredar video Prabowo Subianto mengucapkan dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Ucapan itu diduga menderukan Anies Baswedan dalam debat Capres perdana Selasa kemarin. Saat itu Anies menyinggung soal pelanggaran etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman terkait batas usia Cawapres. Anwar Usman sendiri merupakan paman dari Cawapres Prabowo yakni Gibran Rakabuming Raka. Setelah video itu viral, juru bicara Prabowo Dhanil Ansar memberikan klarifikasi. Menurutnya, ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Dhanil juga menyebutkan bahwa hubungan Prabowo dengan Anies serta Ganjar Pranowo baik-baik saja. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Viral potongan video calon presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebut dasmu etik dalam acara Rakornas Partai Gerindra, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023. Video itu bocor setelah diunggah kader Partai Gerindra ke media sosial. Ucapan tersebut dilayangkan Prabowo saat membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi, MK, dan Majelis Kehormatan MK, MKMK, soal batas usia Capres-Cawapres. Diduga, Prabowo tengah menyindir Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Seperti diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan sempat menanyakan tentang putusan MK kepada Prabowo saat debat perdana Pilpres 2024, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, lalu. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Menirukan pertanyaan Anies, soal etik. Dasmu etik, ucap Prabowo dalam video viral. Viral potongan video Prabowo itu turut dikomentari Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat. Namun, Ganjar berpesan agar masyarakat menggunakan kalimat yang baik-baik selama kampanye Pilpres 2024 berlangsung. Saya kira masyarakat bisa menilai, ucap Ganjar, ditemui di Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Makanya saya berikan pesan kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat yang tentu saja dibuka saja. Kalimat bagus, tidak black campaign, tapi negatif campaign boleh. Ganjar juga mengatakan, Capres-Cawapres sebaiknya menggunakan fakta atau fakta dalam menyampaikan pendapat. Sebab, menurut dia karakter Capres-Cawapres bisa dilihat selama kampanye. Umpama tidak percaya pada skor masing-masing, tidak percaya pada fakta dan data boleh, tampilkan biarkan data beradu, imbuhnya. Di sisi lain, juru bicara, Jubir Prabowo, Dhanil Ansar Simanjuntak memastikan ucapan Menteri Pertahanan, Menhan, tersebut bercanda belaka. Menurut Dhanil, pernyataan Prabowo itu tidak berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024. Pak Prabowo senang bercanda, itu bercandaan Pak Prabowo ke kader-kader Gerindra, 1000% bercanda. Pak Prabowo hubungannya dengan Pak Ganjar baik, dengan Pak Anies baik. Bercanda ke sesama sahabat, ujar Dhanil Ansar, Sabtu. Ia lantas meminta semua pihak untuk tidak terbawa perasaan dalam dunia politik.
Dhanil Anzar juga meminta semua pihak untuk tidak menjatuhkan nama Prabowo. Maksud Pak Prabowo, mari sama-sama kita periksa isi pikiran kita, isi hati kita, semacam refleksi akhir pekanlah, jangan seperti orang yang ditolak cintanya, namun kemudian habis-habisan menjelek-jelekkan sang pujaan hati, tukasnya. Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Enggak semua etik. Video viral di media sosial X menunjukkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Dia diduga menirukan pertanyaan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan soal etik dalam debat Capres Perdana Selasa 12 Desember 2023. Juru bicara Prabowo Dhanil Anzar menyebut ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Enggak semua etik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memimpin acara Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Internal Partai Gerindra di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada Jumat, 15 Desember 2023. Dalam rapat itu, Prabowo membahas langkah-langkah kampanye ke depannya. Namun, ada satu momen di mana Prabowo diduga menyindir pertanyaan Anies Baswedan soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Dalam potongan video saat berlangsung pidato Prabowo di depan kader Partai Gerindra yang beredar di media sosial, ia menyindir kembali pertanyaan Anies Baswedan. Terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Enggak semua etik. Sebelumnya, dalam acara debat Capres KPU yang berlangsung 12 Desember 2023, Anies Baswedan menanyakan pendapat Prabowo soal temuan MK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan terjadi pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Ternyata, debat perdana calon presiden Capres 2024 itu masih menyisakan sejumlah kisah dari para kandidat Capres. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Enggak semua etik. Tanya kepada calon presiden nomor urut 2 dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pada tanggal 25 Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya
bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi Mas Anies ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan ya waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang. Kemudian sudah ada tindakan, dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya, sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Etik. Viral potongan video Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto membahas soal etik. Diketahui ucapan itu disampaikan Prabowo saat Rakornas tertutup Gerindra pada Jumat 15 Desember sore. Kini juru bicara Prabowo memberikan klarifikasi. Dikutip dari tribunnews.com, klarifikasi itu disampaikan oleh juru bicara Prabowo yakni Dhanil Ansar Simanjuntak yang mengomentari pernyataan viral Prabowo saat membuka Rakornas Gerindra. Menurutnya pernyataan tersebut hanya bercanda. Dhanil Ansar menegaskan pernyataan itu tidak ada menyindir capres lain seperti Anies Baswedan. Bahkan ia menyebut Prabowo dan Anies memiliki hubungan yang baik. Terkait pernyataan yang viral, Dhanil Ansar menyebut hanyalah candaan Prabowo ke sesama sahabat. Ia pun menyatakan pihaknya meminta semua untuk tidak membawa perasaan dalam politik. Perlu diketahui beredar potongan video terkait ucapan Prabowo yang diduga menyindir Anies Baswedan. Pasalnya ucapan tersebut dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Majelis Kehormatan MK atau MKMK soal batas usia Capres-Cawapres. Masalah ini pun sempat disinggung Anies Baswedan dalam debat Capres perdana pada Selasa 12 Desember silam. Etik. Memang etik itu mulainya dari kepala. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang viral. Sebelumnya, Prabowo menjadi sorotan setelah mengucapkan dasmu etik saat memberikan sambutan di acara Partai Gerindra. Das sendiri merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti kepala. Menurut Anies, memang benar bahwa etik dimulai dari kepala. Jika kepala tidak mengikuti etika, maka yang di bawah juga tidak akan mengikuti. Sebelumnya, beredar video Prabowo Subianto mengucapkan dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Ucapan itu diduga menderukan Anies Baswedan dalam debat Capres perdana Selasa kemarin. Saat itu Anies menyinggung soal pelanggaran etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman terkait batas usia Cawapres. Anwar Usman sendiri merupakan paman dari Cawapres Prabowo yakni Gibran Rakabuming Raka. Setelah video itu viral, juru bicara Prabowo Dhanil Ansar memberikan klarifikasi. Menurutnya, ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan
di forum internal Gerindra. Daniel juga menyebutkan bahwa hubungan Prabowo dengan Anies serta Ganjar Pranowo baik-baik saja. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Viral potongan video calon presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebut ndasmu etik dalam acara Rakornas Partai Gerindra, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023. Video itu bocor setelah diunggah kader Partai Gerindra ke media sosial. Ucapan tersebut dilayangkan Prabowo saat membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi, MK, dan Majelis Kehormatan MK, MKMK, soal batas usia Capres-Cawapres. Diduga, Prabowo tengah menyindir Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Seperti diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan sempat menanyakan tentang putusan MK kepada Prabowo saat debat perdana Pilpres 2024, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, lalu. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Menirukan pertanyaan Anies, soal etik, ndasmu etik, ucap Prabowo dalam video viral. Viral potongan video Prabowo itu turut dikomentari Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat. Namun, Ganjar berpesan agar masyarakat menggunakan kalimat yang baik-baik selama kampanye Pilpres 2024 berlangsung. Saya kira masyarakat bisa menilai, ucap Ganjar, ditemui di Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Makanya saya berikan pesan kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat yang tentu saja dibuka saja. Kalimat bagus, tidak black campaign, tapi negatif campaign boleh. Ganjar juga mengatakan, Capres-Cawapres sebaiknya menggunakan fakta atau fakta dalam menyampaikan pendapat. Sebab, menurut dia karakter Capres-Cawapres bisa dilihat selama kampanye. Umpama tidak percaya pada skor masing-masing, tidak percaya pada fakta dan data boleh, tampilkan biarkan data beradu, imbuhnya. Di sisi lain, juru bicara, jubir, Prabowo, Daniel Anzar Simanjuntak memastikan ucapan Menteri Pertahanan, Menhan, tersebut bercanda belaka. Menurut Daniel, pernyataan Prabowo itu tidak berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024. Pak Prabowo senang bercanda, itu bercandaan Pak Prabowo ke kader-kader Gerindra, 1000% bercanda. Pak Prabowo hubungannya dengan Pak Ganjar baik, dengan Pak Anies baik. Bercanda ke sesama sahabat, ujar Daniel Anzar, Sabtu. Ia lantas meminta semua pihak untuk tidak terbawa perasaan dalam dunia politik. Daniel Anzar juga meminta semua pihak untuk tidak menjatuhkan nama Prabowo. Maksud Pak Prabowo, mari sama-sama kita periksa isi pikiran kita, isi hati kita, semacam refleksi akhir pekanlah, jangan seperti orang yang ditolak cintanya, namun kemudian habis-habisan menjelek-jelekkan sang pujaan hati, tukasnya. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Ndasmu etik. Video viral di media sosial X menunjukkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut ndasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Dia diduga menirukan pertanyaan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan soal etik dalam debat Capres Perdana Selasa 12 Desember 2023. Juru bicara Prabowo Daniel Anzar menyebut ucapan ndasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Ndasmu etik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memimpin acara Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Internal Partai Gerindra di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada Jumat, 15 Desember 2023. Dalam rapat itu, Prabowo membahas langkah-langkah kampanye ke depannya. Namun, ada satu momen di mana Prabowo diduga menyindir pertanyaan Anies Baswedan soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Dalam potongan video saat berlangsung pidato Prabowo di depan kader Partai Gerindra yang beredar di media sosial, ia menyindir kembali pertanyaan Anies Baswedan. Terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Ndasmu etik. Sebelum
Sebelumnya, dalam acara debat Capres KPU yang berlangsung 12 Desember 2023, Anies Baswedan menanyakan pendapat Prabowo soal temuan MK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan terjadi pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Ternyata, debat perdana calon presiden Capres 2024 itu masih menyisakan sejumlah kisah dari para kandidat Capres. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Tanya kepada calon presiden nomor urut 2 dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi Mas Anies ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan ya waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang, kemudian sudah ada tindakan dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini. Intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Harap tenang. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Etik.
Viral potongan video Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto membahas soal etik. Diketahui ucapan itu disampaikan Prabowo saat Rakornas tertutup Gerindra pada Jumat 15 Desember sore. Kini juru bicara Prabowo memberikan klarifikasi. Dikutip dari Tribunnews.com, klarifikasi itu disampaikan oleh juru bicara Prabowo yakni Dhanil Ansar Simanjuntak yang mengomentari pernyataan viral Prabowo saat membuka Rakornas Gerindra. Menurutnya pernyataan tersebut hanya bercanda. Dhanil Ansar menegaskan pernyataan itu tidak ada menyindir capres lain seperti Anies Baswedan. Bahkan ia menyebut Prabowo dan Anies memiliki hubungan yang baik. Terkait pernyataan yang viral, Dhanil Ansar menyebut hanyalah candaan Prabowo ke sesama sahabat. Ia pun menyatakan pihaknya meminta semua untuk tidak membawa perasaan dalam politik. Perlu diketahui beredar potongan video terkait ucapan Prabowo yang diduga menyindir Anies Baswedan. Pasalnya ucapan tersebut dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Majelis Kehormatan MK atau MKMK soal batas usia Capres-Cawapres. Masalah ini pun sempat disinggung Anies Baswedan dalam debat Capres perdana pada Selasa 12 Desember silam. Etik. Memang etik itu mulainya dari kepala. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang viral. Sebelumnya, Prabowo menjadi sorotan setelah mengucapkan dasmu etik saat memberikan sambutan di acara Partai Gerindra. Das sendiri merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti kepala. Menurut Anies, memang benar bahwa etik dimulai dari kepala. Jika kepala tidak mengikuti etika, maka yang di bawah juga tidak akan mengikuti. Sebelumnya, beredar video Prabowo Subianto mengucapkan dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Ucapan itu diduga menderukan Anies Baswedan dalam debat Capres perdana Selasa kemarin. Saat itu Anies menyinggung soal pelanggaran etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman terkait batas usia Cawapres. Anwar Usman sendiri merupakan paman dari Cawapres Prabowo yakni Gibran Rakabuming Raka. Setelah video itu viral, juru bicara Prabowo Dhanil Ansar memberikan klarifikasi. Menurutnya, ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Dhanil juga menyebutkan bahwa hubungan Prabowo dengan Anies serta Ganjar Pranowo baik-baik saja. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Viral potongan video calon presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebut dasmu etik dalam acara Rakornas Partai Gerindra, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023. Video itu bocor setelah diunggah kader Partai Gerindra ke media sosial. Ucapan tersebut dilayangkan Prabowo saat membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi, MK, dan Majelis Kehormatan MK, MKMK, soal batas usia Capres-Cawapres. Diduga, Prabowo tengah menyindir Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Seperti diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan sempat menanyakan tentang putusan MK kepada Prabowo saat debat perdana Pilpres 2024, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, lalu. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Menirukan pertanyaan Anies, soal etik, dasmu etik, ucap Prabowo dalam video viral. Viral potongan video Prabowo itu turut dikomentari Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat. Namun, Ganjar berpesan agar masyarakat menggunakan kalimat yang baik-baik selama kampanye Pilpres 2024 berlangsung. Saya kira masyarakat bisa menilai, ucap Ganjar, ditemui di Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Makanya saya berikan pesan kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat yang tentu saja dibuka saja. Kalimat bagus, tidak black campaign, tapi negatif campaign boleh. Ganjar juga mengatakan, Capres-Cawapres sebaiknya menggunakan fakta atau fakta dalam menyampaikan pendapat. Sebab, menurut dia karakter Capres-Cawapres bisa dilihat selama kampanye. Umpama tidak percaya pada skor masing-masing, tidak percaya pada fakta dan data boleh, tampilkan biarkan data beradu, imbuhnya. Di sisi lain, juru bicara, Jubir, Prabowo, Dhanil Ansar Simanjuntak memastikan ucapan Menteri Pertahanan, Menhan, tersebut bercanda belaka. Menurut Dhanil, pernyataan Prabowo itu tidak berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024. Pak Prabowo senang bercanda, itu bercandaan Pak Prabowo ke kader-kader Gerindra, 1000% bercanda. Pak Prabowo hubungannya dengan Pak Ganjar baik, dengan Pak Anies baik. Bercanda ke sesama sahabat, ujar Dhanil Ansar, Sabtu. Ia lantas meminta semua pihak untuk tidak terbawa perasaan dalam dunia politik.
Dhanil Anzar juga meminta semua pihak untuk tidak menjatuhkan nama Prabowo. Maksud Pak Prabowo, mari sama-sama kita periksa isi pikiran kita, isi hati kita, semacam refleksi akhir pekanlah, jangan seperti orang yang ditolak cintanya, namun kemudian habis-habisan menjelek-jelekkan sang pujaan hati, tukasnya. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Video viral di media sosial X menunjukkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Dia diduga menirukan pertanyaan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan soal etik dalam debat Capres Perdana Selasa 12 Desember 2023. Juru bicara Prabowo Dhanil Anzar menyebut ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memimpin acara Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Internal Partai Gerindra di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada Jumat, 15 Desember 2023. Dalam rapat itu, Prabowo membahas langkah-langkah kampanye ke depannya. Namun, ada satu momen di mana Prabowo diduga menyindir pertanyaan Anies Baswedan soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Dalam potongan video saat berlangsung pidato Prabowo di depan kader Partai Gerindra yang beredar di media sosial, ia menyindir kembali pertanyaan Anies Baswedan. Terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Sebelumnya, dalam acara debat Capres KPU yang berlangsung 12 Desember 2023, Anies Baswedan menanyakan pendapat Prabowo soal temuan MK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan terjadi pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Ternyata, debat perdana calon presiden Capres 2024 itu masih menyisakan sejumlah kisah dari para kandidat Capres. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Tanya kepada calon presiden nomor urut 2 dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pada tanggal 25 Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya
bermasalah secara etika. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi Mas Anies ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan ya waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang, kemudian sudah ada tindakan dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini. Intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Para penang, Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Etik. Viral potongan video Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto membahas soal etik. Diketahui ucapan itu disampaikan Prabowo saat Rakornas tertutup Gerindra pada Jumat 15 Desember sore. Kini juru bicara Prabowo memberikan klarifikasi. Dikutip dari Tribunnews.com, klarifikasi itu disampaikan oleh juru bicara Prabowo yakni Dhanil Ansar Simanjuntak yang mengomentari pernyataan viral Prabowo saat membuka Rakornas Gerindra. Menurutnya pernyataan tersebut hanya bercanda. Dhanil Ansar menegaskan pernyataan itu tidak ada menyindir capres lain seperti Anies Baswedan. Bahkan ia menyebut Prabowo dan Anies memiliki hubungan yang baik. Terkait pernyataan yang viral, Dhanil Ansar menyebut hanyalah candaan Prabowo ke sesama sahabat. Ia pun menyatakan pihaknya meminta semua untuk tidak membawa perasaan dalam politik. Perlu diketahui beredar potongan video terkait ucapan Prabowo yang diduga menyindir Anies Baswedan. Pasalnya ucapan tersebut dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Majelis Kehormatan MK atau MKMK soal batas usia Capres-Cawapres. Masalah ini pun sempat disinggung Anies Baswedan dalam debat Capres perdana pada Selasa 12 Desember silam. Etik. Memang etik itu mulainya dari kepala. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang viral. Sebelumnya, Prabowo menjadi sorotan setelah mengucapkan dasmu etik saat memberikan sambutan di acara Partai Gerindra. Das sendiri merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti kepala. Menurut Anies, memang benar bahwa etik dimulai dari kepala. Jika kepala tidak mengikuti etika, maka yang di bawah juga tidak akan mengikuti. Sebelumnya, beredar video Prabowo Subianto mengucapkan dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Ucapan itu diduga menderukan Anies Baswedan dalam debat Capres perdana Selasa kemarin. Saat itu Anies menyinggung soal pelanggaran etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman terkait batas usia Cawapres. Anwar Usman sendiri merupakan paman dari Cawapres Prabowo yakni Gibran Raka Buming Raka. Setelah video itu viral, juru bicara Prabowo Dhanil Ansar memberikan klarifikasi. Menurutnya, ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan
di forum internal Gerindra. Danhil juga menyebutkan bahwa hubungan Prabowo dengan Anies serta Ganjar Pranowo baik-baik saja. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Viral potongan video calon presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebut dasmu etik dalam acara Rakornas Partai Gerindra, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023. Video itu bocor setelah diunggah kader Partai Gerindra ke media sosial. Ucapan tersebut dilayangkan Prabowo saat membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi, MK, dan Majelis Kehormatan MK, MKMK, soal batas usia Capres-Cawapres. Diduga, Prabowo tengah menyindir Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Seperti diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan sempat menanyakan tentang putusan MK kepada Prabowo saat debat perdana Pilpres 2024, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, lalu. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Menirukan pertanyaan Anies, soal etik, ndasmu etik, ucap Prabowo dalam video viral. Viral potongan video Prabowo itu turut dikomentari Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat. Namun, Ganjar berpesan agar masyarakat menggunakan kalimat yang baik-baik selama kampanye Pilpres 2024 berlangsung. Saya kira masyarakat bisa menilai, ucap Ganjar, ditemui di Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Makanya saya berikan pesan kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat yang tentu saja dibuka saja. Kalimat bagus, tidak black campaign, tapi negatif campaign boleh. Ganjar juga mengatakan, Capres-Cawapres sebaiknya menggunakan fakta atau fakta dalam menyampaikan pendapat. Sebab, menurut dia karakter Capres-Cawapres bisa dilihat selama kampanye. Umpama tidak percaya pada skor masing-masing, tidak percaya pada fakta dan data boleh, tampilkan biarkan data beradu, imbuhnya. Di sisi lain, juru bicara, jubir Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak memastikan ucapan Menteri Pertahanan, Menhan, tersebut bercanda belaka. Menurut Dhanil, pernyataan Prabowo itu tidak berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024. Pak Prabowo senang bercanda, itu bercandaan Pak Prabowo ke kader-kader Gerindra, 1000% bercanda. Pak Prabowo hubungannya dengan Pak Ganjar baik, dengan Pak Anies baik. Bercanda ke sesama sahabat, ujar Dhanil Anzar, Sabtu. Ia lantas meminta semua pihak untuk tidak terbawa perasaan dalam dunia politik. Dhanil Anzar juga meminta semua pihak untuk tidak menjatuhkan nama Prabowo. Maksud Pak Prabowo, mari sama-sama kita periksa isi pikiran kita, isi hati kita, semacam refleksi akhir pekanlah, jangan seperti orang yang ditolak cintanya, namun kemudian habis-habisan menjelek-jelekkan sang pujaan hati, tukasnya. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Ndasmu etik. Video viral di media sosial X menunjukkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Dia diduga menirukan pertanyaan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan soal etik dalam debat Capres Perdana Selasa 12 Desember 2023. Juru bicara Prabowo Dhanil Anzar menyebut ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Ndasmu etik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memimpin acara Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Internal Partai Gerindra di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada Jumat, 15 Desember 2023. Dalam rapat itu, Prabowo membahas langkah-langkah kampanye ke depannya. Namun, ada satu momen di mana Prabowo diduga menyindir pertanyaan Anies Baswedan soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Dalam potongan video saat berlangsung pidato Prabowo di depan kader Partai Gerindra yang beredar di media sosial, ia menyindir kembali pertanyaan Anies Baswedan. Terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Ndasmu etik. Sebelum
Sebelumnya, dalam acara debat Capres KPU yang berlangsung 12 Desember 2023, Anies Baswedan menanyakan pendapat Prabowo soal temuan MK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan terjadi pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Ternyata, debat perdana calon presiden Capres 2024 itu masih menyisakan sejumlah kisah dari para kandidat Capres. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Tanya kepada calon presiden nomor urut 2 dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pada tanggal 25 Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi Mas Anies ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan ya waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang, kemudian sudah ada tindakan dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini. Intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Etik.
Viral potongan video Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto membahas soal etik. Diketahui ucapan itu disampaikan Prabowo saat Rakornas tertutup Gerindra pada Jumat 15 Desember sore. Kini juru bicara Prabowo memberikan klarifikasi. Dikutip dari tribunnews.com, klarifikasi itu disampaikan oleh juru bicara Prabowo yakni Dhanil Ansar Simanjuntak yang mengomentari pernyataan viral Prabowo saat membuka Rakornas Gerindra. Menurutnya pernyataan tersebut hanya bercanda. Dhanil Ansar menegaskan pernyataan itu tidak ada menyindir capres lain seperti Anies Baswedan. Bahkan ia menyebut Prabowo dan Anies memiliki hubungan yang baik. Terkait pernyataan yang viral, Dhanil Ansar menyebut hanyalah candaan Prabowo ke sesama sahabat. Ia pun menyatakan pihaknya meminta semua untuk tidak membawa perasaan dalam politik. Perlu diketahui beredar potongan video terkait ucapan Prabowo yang diduga menyindir Anies Baswedan. Pasalnya ucapan tersebut dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Majelis Kehormatan MK atau MKMK soal batas usia Capres-Cawapres. Masalah ini pun sempat disinggung Anies Baswedan dalam debat Capres perdana pada Selasa 12 Desember silam. Etik. Memang etik itu mulainya dari kepala. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang viral. Sebelumnya, Prabowo menjadi sorotan setelah mengucapkan dasmu etik saat memberikan sambutan di acara Partai Gerindra. Das sendiri merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti kepala. Menurut Anies, memang benar bahwa etik dimulai dari kepala. Jika kepala tidak mengikuti etika, maka yang di bawah juga tidak akan mengikuti. Sebelumnya, beredar video Prabowo Subianto mengucapkan dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Ucapan itu diduga menderukan Anies Baswedan dalam debat Capres perdana Selasa kemarin. Saat itu Anies menyinggung soal pelanggaran etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman terkait batas usia Cawapres. Anwar Usman sendiri merupakan paman dari Cawapres Prabowo yakni Gibran Rakabuming Raka. Setelah video itu viral, juru bicara Prabowo Dhanil Ansar memberikan klarifikasi. Menurutnya, ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Dhanil juga menyebutkan bahwa hubungan Prabowo dengan Anies serta Ganjar Pranowo baik-baik saja. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Viral potongan video calon presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebut dasmu etik dalam acara Rakornas Partai Gerindra, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023. Video itu bocor setelah diunggah kader Partai Gerindra ke media sosial. Ucapan tersebut dilayangkan Prabowo saat membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi, MK, dan Majelis Kehormatan MK, MKMK, soal batas usia Capres-Cawapres. Diduga, Prabowo tengah menyindir Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Seperti diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan sempat menanyakan tentang putusan MK kepada Prabowo saat debat perdana Pilpres 2024, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, lalu. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Menirukan pertanyaan Anies, soal etik. Dasmu etik, ucap Prabowo dalam video viral. Viral potongan video Prabowo itu turut dikomentari Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat. Namun, Ganjar berpesan agar masyarakat menggunakan kalimat yang baik-baik selama kampanye Pilpres 2024 berlangsung. Saya kira masyarakat bisa menilai, ucap Ganjar, ditemui di Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Makanya saya berikan pesan kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat yang tentu saja dibuka saja. Kalimat bagus, tidak black campaign, tapi negatif campaign boleh. Ganjar juga mengatakan, Capres-Cawapres sebaiknya menggunakan fakta atau fakta dalam menyampaikan pendapat. Sebab, menurut dia karakter Capres-Cawapres bisa dilihat selama kampanye. Umpama tidak percaya pada skor masing-masing, tidak percaya pada fakta dan data boleh, tampilkan biarkan data beradu, imbuhnya. Di sisi lain, juru bicara, Jubir Prabowo, Dhanil Ansar Simanjuntak memastikan ucapan Menteri Pertahanan, Menhan, tersebut bercanda belaka. Menurut Dhanil, pernyataan Prabowo itu tidak berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024. Pak Prabowo senang bercanda, itu bercandaan Pak Prabowo ke kader-kader Gerindra, 1000% bercanda. Pak Prabowo hubungannya dengan Pak Ganjar baik, dengan Pak Anies baik. Bercanda ke sesama sahabat, ujar Dhanil Ansar, Sabtu. Ia lantas meminta semua pihak untuk tidak terbawa perasaan dalam dunia politik.
Dhanil Anzar juga meminta semua pihak untuk tidak menjatuhkan nama Prabowo. Maksud Pak Prabowo, mari sama-sama kita periksa isi pikiran kita, isi hati kita, semacam refleksi akhir pekanlah, jangan seperti orang yang ditolak cintanya, namun kemudian habis-habisan menjelek-jelekkan sang pujaan hati, tukasnya. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Video viral di media sosial X menunjukkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Dia diduga menirukan pertanyaan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan soal etik dalam debat Capres Perdana Selasa 12 Desember 2023. Juru bicara Prabowo Dhanil Anzar menyebut ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memimpin acara Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Internal Partai Gerindra di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada Jumat, 15 Desember 2023. Dalam rapat itu, Prabowo membahas langkah-langkah kampanye ke depannya. Namun, ada satu momen di mana Prabowo diduga menyindir pertanyaan Anies Baswedan soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Dalam potongan video saat berlangsung pidato Prabowo di depan kader Partai Gerindra yang beredar di media sosial, ia menyindir kembali pertanyaan Anies Baswedan. Terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Sebelumnya, dalam acara debat Capres KPU yang berlangsung 12 Desember 2023, Anies Baswedan menanyakan pendapat Prabowo soal temuan MK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan terjadi pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Ternyata, debat perdana calon presiden Capres 2024 itu masih menyisakan sejumlah kisah dari para kandidat Capres. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Tanya kepada calon presiden nomor urut 2 dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pada tanggal 25 Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya
bermasalah secara etika. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi Mas Anies ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan ya waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang, kemudian sudah ada tindakan dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini. Intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Harap tenang. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Etik. Viral potongan video Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto membahas soal etik. Diketahui ucapan itu disampaikan Prabowo saat Rakornas tertutup Gerindra pada Jumat 15 Desember sore. Kini juru bicara Prabowo memberikan klarifikasi. Dikutip dari Tribunnews.com, klarifikasi itu disampaikan oleh juru bicara Prabowo yakni Dhanil Ansar Simanjuntak yang mengomentari pernyataan viral Prabowo saat membuka Rakornas Gerindra. Menurutnya pernyataan tersebut hanya bercanda. Dhanil Ansar menegaskan pernyataan itu tidak ada menyindir capres lain seperti Anies Baswedan. Bahkan ia menyebut Prabowo dan Anies memiliki hubungan yang baik. Terkait pernyataan yang viral, Dhanil Ansar menyebut hanyalah candaan Prabowo ke sesama sahabat. Ia pun menyatakan pihaknya meminta semua untuk tidak membawa perasaan dalam politik. Perlu diketahui beredar potongan video terkait ucapan Prabowo yang diduga menyindir Anies Baswedan. Pasalnya ucapan tersebut dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Majelis Kehormatan MK atau MKMK soal batas usia Capres-Cawapres. Masalah ini pun sempat disinggung Anies Baswedan dalam debat Capres perdana pada Selasa 12 Desember silam. Etik. Memang etik itu mulainya dari kepala. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang viral. Sebelumnya, Prabowo menjadi sorotan setelah mengucapkan dasmu etik saat memberikan sambutan di acara Partai Gerindra. Das sendiri merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti kepala. Menurut Anies, memang benar bahwa etik dimulai dari kepala. Jika kepala tidak mengikuti etika, maka yang di bawah juga tidak akan mengikuti. Sebelumnya, beredar video Prabowo Subianto mengucapkan dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Ucapan itu diduga menderukan Anies Baswedan dalam debat Capres perdana Selasa kemarin. Saat itu Anies menyinggung soal pelanggaran etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman terkait batas usia Cawapres. Anwar Usman sendiri merupakan paman dari Cawapres Prabowo yakni Gibran Rakabuming Raka. Setelah video itu viral, juru bicara Prabowo Dhanil Ansar memberikan klarifikasi. Menurutnya, ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan
di forum internal Gerindra. Danhil juga menyebutkan bahwa hubungan Prabowo dengan Anies serta Ganjar Pranowo baik-baik saja. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Viral potongan video calon presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebut ndasmu etik dalam acara Rakornas Partai Gerindra, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023. Video itu bocor setelah diunggah kader Partai Gerindra ke media sosial. Ucapan tersebut dilayangkan Prabowo saat membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi, MK, dan Majelis Kehormatan MK, MKMK, soal batas usia Capres-Cawapres. Diduga, Prabowo tengah menyindir Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Seperti diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan sempat menanyakan tentang putusan MK kepada Prabowo saat debat perdana Pilpres 2024, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, lalu. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Menirukan pertanyaan Anies, soal etik, ndasmu etik, ucap Prabowo dalam video viral. Viral potongan video Prabowo itu turut dikomentari Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat. Namun, Ganjar berpesan agar masyarakat menggunakan kalimat yang baik-baik selama kampanye Pilpres 2024 berlangsung. Saya kira masyarakat bisa menilai, ucap Ganjar, ditemui di Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Makanya saya berikan pesan kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat yang tentu saja dibuka saja. Kalimat bagus, tidak black campaign, tapi negatif campaign boleh. Ganjar juga mengatakan, Capres-Cawapres sebaiknya menggunakan fakta atau fakta dalam menyampaikan pendapat. Sebab, menurut dia karakter Capres-Cawapres bisa dilihat selama kampanye. Umpama tidak percaya pada skor masing-masing, tidak percaya pada fakta dan data boleh, tampilkan biarkan data beradu, imbuhnya. Di sisi lain, juru bicara, jubir Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak memastikan ucapan Menteri Pertahanan, Menhan, tersebut bercanda belaka. Menurut Dhanil, pernyataan Prabowo itu tidak berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024. Pak Prabowo senang bercanda, itu bercandaan Pak Prabowo ke kader-kader Gerindra, 1000% bercanda. Pak Prabowo hubungannya dengan Pak Ganjar baik, dengan Pak Anies baik. Bercanda ke sesama sahabat, ujar Dhanil Anzar, Sabtu. Ia lantas meminta semua pihak untuk tidak terbawa perasaan dalam dunia politik. Dhanil Anzar juga meminta semua pihak untuk tidak menjatuhkan nama Prabowo. Maksud Pak Prabowo, mari sama-sama kita periksa isi pikiran kita, isi hati kita, semacam refleksi akhir pekanlah, jangan seperti orang yang ditolak cintanya, namun kemudian habis-habisan menjelek-jelekkan sang pujaan hati, tukasnya. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik, ndasmu etik. Video viral di media sosial X menunjukkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut ndasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Dia diduga menirukan pertanyaan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan soal etik dalam debat Capres Perdana Selasa 12 Desember 2023. Juru bicara Prabowo Dhanil Anzar menyebut ucapan ndasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik, ndasmu etik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memimpin acara Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Internal Partai Gerindra di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada Jumat, 15 Desember 2023. Dalam rapat itu, Prabowo membahas langkah-langkah kampanye ke depannya. Namun, ada satu momen di mana Prabowo diduga menyindir pertanyaan Anies Baswedan soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Dalam potongan video saat berlangsung pidato Prabowo di depan kader Partai Gerindra yang beredar di media sosial, ia menyindir kembali pertanyaan Anies Baswedan. Terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik, ndasmu etik. Sebelum
Sebelumnya, dalam acara debat Capres KPU yang berlangsung 12 Desember 2023, Anies Baswedan menanyakan pendapat Prabowo soal temuan MK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan terjadi pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Ternyata, debat perdana calon presiden Capres 2024 itu masih menyisakan sejumlah kisah dari para kandidat Capres. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Tanya kepada calon presiden nomor urut 2 dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pada tanggal 25 Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi Mas Anies ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan ya waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang, kemudian sudah ada tindakan dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini. Intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Etik.
Viral potongan video Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto membahas soal etik. Diketahui ucapan itu disampaikan Prabowo saat Rakornas tertutup Gerindra pada Jumat 15 Desember sore. Kini juru bicara Prabowo memberikan klarifikasi. Dikutip dari tribunnews.com, klarifikasi itu disampaikan oleh juru bicara Prabowo yakni Dhanil Ansar Simanjuntak yang mengomentari pernyataan viral Prabowo saat membuka Rakornas Gerindra. Menurutnya pernyataan tersebut hanya bercanda. Dhanil Ansar menegaskan pernyataan itu tidak ada menyindir capres lain seperti Anies Baswedan. Bahkan ia menyebut Prabowo dan Anies memiliki hubungan yang baik. Terkait pernyataan yang viral, Dhanil Ansar menyebut hanyalah candaan Prabowo ke sesama sahabat. Ia pun menyatakan pihaknya meminta semua untuk tidak membawa perasaan dalam politik. Perlu diketahui beredar potongan video terkait ucapan Prabowo yang diduga menyindir Anies Baswedan. Pasalnya ucapan tersebut dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Majelis Kehormatan MK atau MKMK soal batas usia Capres-Cawapres. Masalah ini pun sempat disinggung Anies Baswedan dalam debat Capres perdana pada Selasa 12 Desember silam. Etik. Memang etik itu mulainya dari kepala. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang viral. Sebelumnya, Prabowo menjadi sorotan setelah mengucapkan dasmu etik saat memberikan sambutan di acara Partai Gerindra. Das sendiri merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti kepala. Menurut Anies, memang benar bahwa etik dimulai dari kepala. Jika kepala tidak mengikuti etika, maka yang di bawah juga tidak akan mengikuti. Sebelumnya, beredar video Prabowo Subianto mengucapkan dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Ucapan itu diduga menderukan Anies Baswedan dalam debat Capres perdana Selasa kemarin. Saat itu Anies menyinggung soal pelanggaran etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman terkait batas usia Cawapres. Anwar Usman sendiri merupakan paman dari Cawapres Prabowo yakni Gibran Rakabuming Raka. Setelah video itu viral, juru bicara Prabowo Dhanil Ansar memberikan klarifikasi. Menurutnya, ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Dhanil juga menyebutkan bahwa hubungan Prabowo dengan Anies serta Ganjar Pranowo baik-baik saja. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Viral potongan video calon presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebut dasmu etik dalam acara Rakornas Partai Gerindra, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023. Video itu bocor setelah diunggah kader Partai Gerindra ke media sosial. Ucapan tersebut dilayangkan Prabowo saat membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi, MK, dan Majelis Kehormatan MK, MKMK, soal batas usia Capres-Cawapres. Diduga, Prabowo tengah menyindir Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Seperti diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan sempat menanyakan tentang putusan MK kepada Prabowo saat debat perdana Pilpres 2024, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, lalu. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Menirukan pertanyaan Anies, soal etik. Dasmu etik, ucap Prabowo dalam video viral. Viral potongan video Prabowo itu turut dikomentari Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat. Namun, Ganjar berpesan agar masyarakat menggunakan kalimat yang baik-baik selama kampanye Pilpres 2024 berlangsung. Saya kira masyarakat bisa menilai, ucap Ganjar, ditemui di Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Makanya saya berikan pesan kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat yang tentu saja dibuka saja. Kalimat bagus, tidak black campaign, tapi negatif campaign boleh. Ganjar juga mengatakan, Capres-Cawapres sebaiknya menggunakan fakta atau fakta dalam menyampaikan pendapat. Sebab, menurut dia karakter Capres-Cawapres bisa dilihat selama kampanye. Umpama tidak percaya pada skor masing-masing, tidak percaya pada fakta dan data boleh, tampilkan biarkan data beradu, imbuhnya. Di sisi lain, juru bicara, Jubir Prabowo, Dhanil Ansar Simanjuntak memastikan ucapan Menteri Pertahanan, Menhan, tersebut bercanda belaka. Menurut Dhanil, pernyataan Prabowo itu tidak berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024. Pak Prabowo senang bercanda, itu bercandaan Pak Prabowo ke kader-kader Gerindra, 1000% bercanda. Pak Prabowo hubungannya dengan Pak Ganjar baik, dengan Pak Anies baik. Bercanda ke sesama sahabat, ujar Dhanil Ansar, Sabtu. Ia lantas meminta semua pihak untuk tidak terbawa perasaan dalam dunia politik.
Dhanil Anzar juga meminta semua pihak untuk tidak menjatuhkan nama Prabowo. Maksud Pak Prabowo, mari sama-sama kita periksa isi pikiran kita, isi hati kita, semacam refleksi akhir pekanlah, jangan seperti orang yang ditolak cintanya, namun kemudian habis-habisan menjelek-jelekkan sang pujaan hati, tukasnya. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Tidak semua etik. Video viral di media sosial X menunjukkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Dia diduga menirukan pertanyaan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan soal etik dalam debat Capres Perdana Selasa 12 Desember 2023. Juru bicara Prabowo Dhanil Anzar menyebut ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Tidak semua etik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memimpin acara Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Internal Partai Gerindra di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada Jumat, 15 Desember 2023. Dalam rapat itu, Prabowo membahas langkah-langkah kampanye ke depannya. Namun, ada satu momen di mana Prabowo diduga menyindir pertanyaan Anies Baswedan soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Dalam potongan video saat berlangsung pidato Prabowo di depan kader Partai Gerindra yang beredar di media sosial, ia menyindir kembali pertanyaan Anies Baswedan. Terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Tidak semua etik. Sebelumnya, dalam acara debat Capres KPU yang berlangsung 12 Desember 2023, Anies Baswedan menanyakan pendapat Prabowo soal temuan MK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan terjadi pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Ternyata, debat perdana calon presiden Capres 2024 itu masih menyisakan sejumlah kisah dari para kandidat Capres. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Tidak semua etik. Tanya kepada calon presiden nomor urut 2 dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pada tanggal 25 Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya
bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi Mas Anies, ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif, ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya, menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan, ya, waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang. Kemudian sudah ada tindakan, dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan, ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies, ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Etik. Viral potongan video Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto membahas soal etik. Diketahui ucapan itu disampaikan Prabowo saat Rakornas tertutup Gerindra pada Jumat 15 Desember sore. Kini juru bicara Prabowo memberikan klarifikasi. Dikutip dari tribunnews.com, klarifikasi itu disampaikan oleh juru bicara Prabowo yakni Dhanil Ansar Simanjuntak yang mengomentari pernyataan viral Prabowo saat membuka Rakornas Gerindra. Menurutnya pernyataan tersebut hanya bercanda. Dhanil Ansar menegaskan pernyataan itu tidak ada menyindir capres lain seperti Anies Baswedan. Bahkan ia menyebut Prabowo dan Anies memiliki hubungan yang baik. Terkait pernyataan yang viral, Dhanil Ansar menyebut hanyalah candaan Prabowo ke sesama sahabat. Ia pun menyatakan pihaknya meminta semua untuk tidak membawa perasaan dalam politik. Perlu diketahui beredar potongan video terkait ucapan Prabowo yang diduga menyindir Anies Baswedan. Pasalnya ucapan tersebut dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Majelis Kehormatan MK atau MKMK soal batas usia Capres-Cawapres. Masalah ini pun sempat disinggung Anies Baswedan dalam debat Capres perdana pada Selasa 12 Desember silam. Etik. Memang etik itu mulainya dari kepala. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang viral. Sebelumnya, Prabowo menjadi sorotan setelah mengucapkan dasmu etik saat memberikan sambutan di acara Partai Gerindra. Das sendiri merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti kepala. Menurut Anies, memang benar bahwa etik dimulai dari kepala. Jika kepala tidak mengikuti etika, maka yang di bawah juga tidak akan mengikuti. Sebelumnya, beredar video Prabowo Subianto mengucapkan dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Ucapan itu diduga menderukan Anies Baswedan dalam debat Capres perdana Selasa kemarin. Saat itu Anies menyinggung soal pelanggaran etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman terkait batas usia Cawapres. Anwar Usman sendiri merupakan paman dari Cawapres Prabowo yakni Gibran Rakabuming Raka. Setelah video itu viral, juru bicara Prabowo Dhanil Ansar memberikan klarifikasi. Menurutnya, ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan
di forum internal Gerindra. Daniel juga menyebutkan bahwa hubungan Prabowo dengan Anies serta Ganjar Pranowo baik-baik saja. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Viral potongan video calon presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebut ndasmu etik dalam acara Rakornas Partai Gerindra, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023. Video itu bocor setelah diunggah kader Partai Gerindra ke media sosial. Ucapan tersebut dilayangkan Prabowo saat membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi, MK, dan Majelis Kehormatan MK, MKMK, soal batas usia Capres-Cawapres. Diduga, Prabowo tengah menyindir Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Seperti diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan sempat menanyakan tentang putusan MK kepada Prabowo saat debat perdana Pilpres 2024, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, lalu. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Menirukan pertanyaan Anies, soal etik, ndasmu etik, ucap Prabowo dalam video viral. Viral potongan video Prabowo itu turut dikomentari Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat. Namun, Ganjar berpesan agar masyarakat menggunakan kalimat yang baik-baik selama kampanye Pilpres 2024 berlangsung. Saya kira masyarakat bisa menilai, ucap Ganjar, ditemui di Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Makanya saya berikan pesan kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat yang tentu saja dibuka saja. Kalimat bagus, tidak black campaign, tapi negatif campaign boleh. Ganjar juga mengatakan, Capres-Cawapres sebaiknya menggunakan fakta atau fakta dalam menyampaikan pendapat. Sebab, menurut dia karakter Capres-Cawapres bisa dilihat selama kampanye. Umpama tidak percaya pada skor masing-masing, tidak percaya pada fakta dan data boleh, tampilkan biarkan data beradu, imbunya. Di sisi lain, juru bicara, jubir Prabowo, Daniel Anzar Simanjuntak memastikan ucapan Menteri Pertahanan, Menhan, tersebut bercanda belaka. Menurut Daniel, pernyataan Prabowo itu tidak berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024. Pak Prabowo senang bercanda, itu bercandaan Pak Prabowo ke kader-kader Gerindra, 1000% bercanda. Pak Prabowo hubungannya dengan Pak Ganjar baik, dengan Pak Anies baik. Bercanda ke sesama sahabat, ujar Daniel Anzar, Sabtu. Ia lantas meminta semua pihak untuk tidak terbawa perasaan dalam dunia politik. Daniel Anzar juga meminta semua pihak untuk tidak menjatuhkan nama Prabowo. Maksud Pak Prabowo, mari sama-sama kita periksa isi pikiran kita, isi hati kita, semacam refleksi akhir pekanlah, jangan seperti orang yang ditolak cintanya, namun kemudian habis-habisan menjelek-jelekkan sang pujaan hati, tukasnya. Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Ndasmu etik. Video viral di media sosial X menunjukkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut ndasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Dia diduga menirukan pertanyaan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan soal etik dalam debat Capres Perdana Selasa 12 Desember 2023. Juru bicara Prabowo Daniel Anzar menyebut ucapan ndasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Ndasmu etik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memimpin acara Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Internal Partai Gerindra di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada Jumat, 15 Desember 2023. Dalam rapat itu, Prabowo membahas langkah-langkah kampanye ke depannya. Namun, ada satu momen di mana Prabowo diduga menyindir pertanyaan Anies Baswedan soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Dalam potongan video saat berlangsung pidato Prabowo di depan kader Partai Gerindra yang beredar di media sosial, ia menyindir kembali pertanyaan Anies Baswedan. Terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Ndasmu etik.
Sebelumnya, dalam acara debat Capres KPU yang berlangsung 12 Desember 2023, Anies Baswedan menanyakan pendapat Prabowo soal temuan MK-MK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan terjadi pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Ternyata, debat perdana calon presiden Capres 2024 itu masih menyisakan sejumlah kisah dari para kandidat Capres. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK-MK. Yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat. Yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian, Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Tanya kepada calon presiden nomor urut 2 dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK-MK. Yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat. Yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian, Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi Mas Anies ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan ya waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang, kemudian sudah ada tindakan. Dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini. Intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya, sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Etik.
Viral potongan video Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto membahas soal etik. Diketahui ucapan itu disampaikan Prabowo saat Rakornas tertutup Gerindra pada Jumat 15 Desember sore. Kini juru bicara Prabowo memberikan klarifikasi. Dikutip dari tribunnews.com, klarifikasi itu disampaikan oleh juru bicara Prabowo yakni Dhanil Ansar Simanjuntak yang mengomentari pernyataan viral Prabowo saat membuka Rakornas Gerindra. Menurutnya pernyataan tersebut hanya bercanda. Dhanil Ansar menegaskan pernyataan itu tidak ada menyindir capres lain seperti Anies Baswedan. Bahkan ia menyebut Prabowo dan Anies memiliki hubungan yang baik. Terkait pernyataan yang viral, Dhanil Ansar menyebut hanyalah candaan Prabowo ke sesama sahabat. Ia pun menyatakan pihaknya meminta semua untuk tidak membawa perasaan dalam politik. Perlu diketahui beredar potongan video terkait ucapan Prabowo yang diduga menyindir Anies Baswedan. Pasalnya ucapan tersebut dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Majelis Kehormatan MK atau MKMK soal batas usia Capres-Cawapres. Masalah ini pun sempat disinggung Anies Baswedan dalam debat Capres perdana pada Selasa 12 Desember silam. Etik. Memang etik itu mulainya dari kepala. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang viral. Sebelumnya, Prabowo menjadi sorotan setelah mengucapkan dasmu etik saat memberikan sambutan di acara Partai Gerindra. Das sendiri merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti kepala. Menurut Anies, memang benar bahwa etik dimulai dari kepala. Jika kepala tidak mengikuti etika, maka yang di bawah juga tidak akan mengikuti. Sebelumnya, beredar video Prabowo Subianto mengucapkan dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Ucapan itu diduga menderukan Anies Baswedan dalam debat Capres perdana Selasa kemarin. Saat itu Anies menyinggung soal pelanggaran etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman terkait batas usia Cawapres. Anwar Usman sendiri merupakan paman dari Cawapres Prabowo yakni Gibran Rakabuming Raka. Setelah video itu viral, juru bicara Prabowo Dhanil Ansar memberikan klarifikasi. Menurutnya, ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Dhanil juga menyebutkan bahwa hubungan Prabowo dengan Anies serta Ganjar Pranowo baik-baik saja. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Viral potongan video calon presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebut dasmu etik dalam acara Rakornas Partai Gerindra, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023. Video itu bocor setelah diunggah kader Partai Gerindra ke media sosial. Ucapan tersebut dilayangkan Prabowo saat membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi, MK, dan Majelis Kehormatan MK, MKMK, soal batas usia Capres-Cawapres. Diduga, Prabowo tengah menyindir Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Seperti diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan sempat menanyakan tentang putusan MK kepada Prabowo saat debat perdana Pilpres 2024, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, lalu. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Menirukan pertanyaan Anies, soal etik, dasmu etik, ucap Prabowo dalam video viral. Viral potongan video Prabowo itu turut dikomentari Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat. Namun, Ganjar berpesan agar masyarakat menggunakan kalimat yang baik-baik selama kampanye Pilpres 2024 berlangsung. Saya kira masyarakat bisa menilai, ucap Ganjar, ditemui di Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Makanya saya berikan pesan kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat yang tentu saja dibuka saja. Kalimat bagus, tidak black campaign, tapi negatif campaign boleh. Ganjar juga mengatakan, Capres-Cawapres sebaiknya menggunakan fakta atau fakta dalam menyampaikan pendapat. Sebab, menurut dia karakter Capres-Cawapres bisa dilihat selama kampanye. Umpama tidak percaya pada skor masing-masing, tidak percaya pada fakta dan data boleh, tampilkan biarkan data beradu, imbuhnya. Di sisi lain, juru bicara, jubir, Prabowo, Dhanil Ansar Simanjuntak memastikan ucapan Menteri Pertahanan, Menhan, tersebut bercanda belaka. Menurut Dhanil, pernyataan Prabowo itu tidak berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024. Pak Prabowo senang bercanda, itu bercandaan Pak Prabowo ke kader-kader Gerindra, 1000% bercanda. Pak Prabowo hubungannya dengan Pak Ganjar baik, dengan Pak Anies baik. Bercanda ke sesama sahabat, ujar Dhanil Ansar, Sabtu. Ia lantas meminta semua pihak untuk tidak terbawa perasaan dalam dunia politik.
Dhanil Anzar juga meminta semua pihak untuk tidak menjatuhkan nama Prabowo. Maksud Pak Prabowo, mari sama-sama kita periksa isi pikiran kita, isi hati kita, semacam refleksi akhir pekan lah, jangan seperti orang yang ditolak cintanya, namun kemudian habis-habisan menjelek-jelekkan sang pujaan hati, tukasnya. Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Tidak semua etik. Video viral di media sosial X menunjukkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Dia diduga menirukan pertanyaan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan soal etik dalam debat Capres Perdana Selasa 12 Desember 2023. Juru bicara Prabowo Dhanil Anzar menyebut ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Tidak semua etik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memimpin acara Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Internal Partai Gerindra di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada Jumat, 15 Desember 2023. Dalam rapat itu, Prabowo membahas langkah-langkah kampanye ke depannya. Namun, ada satu momen di mana Prabowo diduga menyindir pertanyaan Anies Baswedan soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Dalam potongan video saat berlangsung pidato Prabowo di depan kader Partai Gerindra yang beredar di media sosial, ia menyindir kembali pertanyaan Anies Baswedan. Terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Tidak semua etik. Sebelumnya, dalam acara debat Capres KPU yang berlangsung 12 Desember 2023, Anies Baswedan menanyakan pendapat Prabowo soal temuan MK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan terjadi pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Ternyata, debat perdana calon presiden Capres 2024 itu masih menyisakan sejumlah kisah dari para kandidat Capres. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Tidak semua etik. Tanya kepada calon presiden nomor urut 2 dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pada tanggal 25 Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya
bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi Mas Anies ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan ya waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang, kemudian sudah ada tindakan dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini. Intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Harap tenang. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Etik. Viral potongan video Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto membahas soal etik. Diketahui ucapan itu disampaikan Prabowo saat Rakornas tertutup Gerindra pada Jumat 15 Desember sore. Kini juru bicara Prabowo memberikan klarifikasi. Dikutip dari tribunnews.com, klarifikasi itu disampaikan oleh juru bicara Prabowo yakni Dhanil Ansar Simanjuntak yang mengomentari pernyataan viral Prabowo saat membuka Rakornas Gerindra. Menurutnya pernyataan tersebut hanya bercanda. Dhanil Ansar menegaskan pernyataan itu tidak ada menyindir capres lain seperti Anies Baswedan. Bahkan ia menyebut Prabowo dan Anies memiliki hubungan yang baik. Terkait pernyataan yang viral, Dhanil Ansar menyebut hanyalah candaan Prabowo ke sesama sahabat. Ia pun menyatakan pihaknya meminta semua untuk tidak membawa perasaan dalam politik. Perlu diketahui beredar potongan video terkait ucapan Prabowo yang diduga menyindir Anies Baswedan. Pasalnya ucapan tersebut dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Majelis Kehormatan MK atau MKMK soal batas usia Capres-Cawapres. Masalah ini pun sempat disinggung Anies Baswedan dalam debat Capres perdana pada Selasa 12 Desember silam. Etik. Memang etik itu mulainya dari kepala. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang viral. Sebelumnya, Prabowo menjadi sorotan setelah mengucapkan dasmu etik saat memberikan sambutan di acara Partai Gerindra. Das sendiri merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti kepala. Menurut Anies, memang benar bahwa etik dimulai dari kepala. Jika kepala tidak mengikuti etika, maka yang di bawah juga tidak akan mengikuti. Sebelumnya, beredar video Prabowo Subianto mengucapkan dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Ucapan itu diduga menderukan Anies Baswedan dalam debat Capres perdana Selasa kemarin. Saat itu Anies menyinggung soal pelanggaran etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman terkait batas usia Cawapres. Anwar Usman sendiri merupakan paman dari Cawapres Prabowo yakni Gibran Rakabuming Raka. Setelah video itu viral, juru bicara Prabowo Dhanil Ansar memberikan klarifikasi. Menurutnya, ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan
di forum internal Gerindra. Danhil juga menyebutkan bahwa hubungan Prabowo dengan Anies serta Ganjar Pranowo baik-baik saja. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Viral potongan video calon presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebut dasmu etik dalam acara Rakornas Partai Gerindra, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023. Video itu bocor setelah diunggah kader Partai Gerindra ke media sosial. Ucapan tersebut dilayangkan Prabowo saat membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi, MK, dan Majelis Kehormatan MK, MKMK, soal batas usia Capres-Cawapres. Diduga, Prabowo tengah menyindir Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Seperti diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan sempat menanyakan tentang putusan MK kepada Prabowo saat debat perdana Pilpres 2024, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, lalu. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Menirukan pertanyaan Anies, soal etik, ndasmu etik, ucap Prabowo dalam video viral. Viral potongan video Prabowo itu turut dikomentari Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat. Namun, Ganjar berpesan agar masyarakat menggunakan kalimat yang baik-baik selama kampanye Pilpres 2024 berlangsung. Saya kira masyarakat bisa menilai, ucap Ganjar, ditemui di Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Makanya saya berikan pesan kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat yang tentu saja dibuka saja. Kalimat bagus, tidak black campaign, tapi negatif campaign boleh. Ganjar juga mengatakan, Capres-Cawapres sebaiknya menggunakan fakta atau fakta dalam menyampaikan pendapat. Sebab, menurut dia karakter Capres-Cawapres bisa dilihat selama kampanye. Umpama tidak percaya pada skor masing-masing, tidak percaya pada fakta dan data boleh, tampilkan biarkan data beradu, imbuhnya. Di sisi lain, juru bicara, jubir Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak memastikan ucapan Menteri Pertahanan, Menhan, tersebut bercanda belaka. Menurut Dhanil, pernyataan Prabowo itu tidak berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024. Pak Prabowo senang bercanda, itu bercandaan Pak Prabowo ke kader-kader Gerindra, 1000% bercanda. Pak Prabowo hubungannya dengan Pak Ganjar baik, dengan Pak Anies baik. Bercanda ke sesama sahabat, ujar Dhanil Anzar, Sabtu. Ia lantas meminta semua pihak untuk tidak terbawa perasaan dalam dunia politik. Dhanil Anzar juga meminta semua pihak untuk tidak menjatuhkan nama Prabowo. Maksud Pak Prabowo, mari sama-sama kita periksa isi pikiran kita, isi hati kita, semacam refleksi akhir pekanlah, jangan seperti orang yang ditolak cintanya, namun kemudian habis-habisan menjelek-jelekkan sang pujaan hati, tukasnya. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Ndasmu etik. Video viral di media sosial X menunjukkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Dia diduga menirukan pertanyaan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan soal etik dalam debat Capres Perdana Selasa 12 Desember 2023. Juru bicara Prabowo Dhanil Anzar menyebut ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Ndasmu etik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memimpin acara Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Internal Partai Gerindra di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada Jumat, 15 Desember 2023. Dalam rapat itu, Prabowo membahas langkah-langkah kampanye ke depannya. Namun, ada satu momen di mana Prabowo diduga menyindir pertanyaan Anies Baswedan soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Dalam potongan video saat berlangsung pidato Prabowo di depan kader Partai Gerindra yang beredar di media sosial, ia menyindir kembali pertanyaan Anies Baswedan. Terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Ndasmu etik.
Sebelumnya, dalam acara debat Capres KPU yang berlangsung 12 Desember 2023, Anies Baswedan menanyakan pendapat Prabowo soal temuan MK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan terjadi pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Ternyata, debat perdana calon presiden Capres 2024 itu masih menyisakan sejumlah kisah dari para kandidat Capres. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Tanya kepada calon presiden nomor urut 2 dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pada tanggal 25 Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi Mas Anies ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan ya waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang, kemudian sudah ada tindakan dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini. Intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Para penang, Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Etik.
Viral potongan video Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto membahas soal etik. Diketahui ucapan itu disampaikan Prabowo saat Rakornas tertutup Gerindra pada Jumat 15 Desember sore. Kini juru bicara Prabowo memberikan klarifikasi. Dikutip dari tribunnews.com, klarifikasi itu disampaikan oleh juru bicara Prabowo yakni Dhanil Ansar Simanjuntak yang mengomentari pernyataan viral Prabowo saat membuka Rakornas Gerindra. Menurutnya pernyataan tersebut hanya bercanda. Dhanil Ansar menegaskan pernyataan itu tidak ada menyindir capres lain seperti Anies Baswedan. Bahkan ia menyebut Prabowo dan Anies memiliki hubungan yang baik. Terkait pernyataan yang viral, Dhanil Ansar menyebut hanyalah candaan Prabowo ke sesama sahabat. Ia pun menyatakan pihaknya meminta semua untuk tidak membawa perasaan dalam politik. Perlu diketahui beredar potongan video terkait ucapan Prabowo yang diduga menyindir Anies Baswedan. Pasalnya ucapan tersebut dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Majelis Kehormatan MK atau MKMK soal batas usia Capres-Cawapres. Masalah ini pun sempat disinggung Anies Baswedan dalam debat Capres perdana pada Selasa 12 Desember silam. Etik. Memang etik itu mulainya dari kepala. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang viral. Sebelumnya, Prabowo menjadi sorotan setelah mengucapkan dasmu etik saat memberikan sambutan di acara Partai Gerindra. Das sendiri merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti kepala. Menurut Anies, memang benar bahwa etik dimulai dari kepala. Jika kepala tidak mengikuti etika, maka yang di bawah juga tidak akan mengikuti. Sebelumnya, beredar video Prabowo Subianto mengucapkan dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Ucapan itu diduga menderukan Anies Baswedan dalam debat Capres perdana Selasa kemarin. Saat itu Anies menyinggung soal pelanggaran etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman terkait batas usia Cawapres. Anwar Usman sendiri merupakan paman dari Cawapres Prabowo yakni Gibran Rakabuming Raka. Setelah video itu viral, juru bicara Prabowo Dhanil Ansar memberikan klarifikasi. Menurutnya, ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Dhanil juga menyebutkan bahwa hubungan Prabowo dengan Anies serta Ganjar Pranowo baik-baik saja. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Viral potongan video calon presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebut dasmu etik dalam acara Rakornas Partai Gerindra, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023. Video itu bocor setelah diunggah kader Partai Gerindra ke media sosial. Ucapan tersebut dilayangkan Prabowo saat membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi, MK, dan Majelis Kehormatan MK, MKMK, soal batas usia Capres-Cawapres. Diduga, Prabowo tengah menyindir Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Seperti diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan sempat menanyakan tentang putusan MK kepada Prabowo saat debat perdana Pilpres 2024, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, lalu. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Menirukan pertanyaan Anies, soal etik. Dasmu etik, ucap Prabowo dalam video viral. Viral potongan video Prabowo itu turut dikomentari Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat. Namun, Ganjar berpesan agar masyarakat menggunakan kalimat yang baik-baik selama kampanye Pilpres 2024 berlangsung. Saya kira masyarakat bisa menilai, ucap Ganjar, ditemui di Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Makanya saya berikan pesan kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat yang tentu saja dibuka saja. Kalimat bagus, tidak black campaign, tapi negatif campaign boleh. Ganjar juga mengatakan, Capres-Cawapres sebaiknya menggunakan fakta atau fakta dalam menyampaikan pendapat. Sebab, menurut dia karakter Capres-Cawapres bisa dilihat selama kampanye. Umpama tidak percaya pada skor masing-masing, tidak percaya pada fakta dan data boleh, tampilkan biarkan data beradu, imbuhnya. Di sisi lain, juru bicara, Jubir Prabowo, Dhanil Ansar Simanjuntak memastikan ucapan Menteri Pertahanan, Menhan, tersebut bercanda belaka. Menurut Dhanil, pernyataan Prabowo itu tidak berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024. Pak Prabowo senang bercanda, itu bercandaan Pak Prabowo ke kader-kader Gerindra, 1000% bercanda. Pak Prabowo hubungannya dengan Pak Ganjar baik, dengan Pak Anies baik. Bercanda ke sesama sahabat, ujar Dhanil Ansar, Sabtu. Ia lantas meminta semua pihak untuk tidak terbawa perasaan dalam dunia politik.
Dhanil Anzar juga meminta semua pihak untuk tidak menjatuhkan nama Prabowo. Maksud Pak Prabowo, mari sama-sama kita periksa isi pikiran kita, isi hati kita, semacam refleksi akhir pekanlah, jangan seperti orang yang ditolak cintanya, namun kemudian habis-habisan menjelek-jelekkan sang pujaan hati, tukasnya. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Video viral di media sosial X menunjukkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Dia diduga menirukan pertanyaan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan soal etik dalam debat Capres Perdana Selasa 12 Desember 2023. Juru bicara Prabowo Dhanil Anzar menyebut ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memimpin acara Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Internal Partai Gerindra di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada Jumat, 15 Desember 2023. Dalam rapat itu, Prabowo membahas langkah-langkah kampanye ke depannya. Namun, ada satu momen di mana Prabowo diduga menyindir pertanyaan Anies Baswedan soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Dalam potongan video saat berlangsung pidato Prabowo di depan kader Partai Gerindra yang beredar di media sosial, ia menyindir kembali pertanyaan Anies Baswedan. Terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Sebelumnya, dalam acara debat Capres KPU yang berlangsung 12 Desember 2023, Anies Baswedan menanyakan pendapat Prabowo soal temuan MK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan terjadi pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Ternyata, debat perdana calon presiden Capres 2024 itu masih menyisakan sejumlah kisah dari para kandidat Capres. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Tanya kepada calon presiden nomor urut 2 dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pada tanggal 25 Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya
bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi Mas Anies ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan ya waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang, kemudian sudah ada tindakan dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini. Intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Harap tenang. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Etik. Viral potongan video Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto membahas soal etik. Diketahui ucapan itu disampaikan Prabowo saat Rakornas tertutup Gerindra pada Jumat 15 Desember sore. Kini juru bicara Prabowo memberikan klarifikasi. Dikutip dari Tribunnews.com, klarifikasi itu disampaikan oleh juru bicara Prabowo yakni Dhanil Ansar Simanjuntak yang mengomentari pernyataan viral Prabowo saat membuka Rakornas Gerindra. Menurutnya pernyataan tersebut hanya bercanda. Dhanil Ansar menegaskan pernyataan itu tidak ada menyindir capres lain seperti Anies Baswedan. Bahkan ia menyebut Prabowo dan Anies memiliki hubungan yang baik. Terkait pernyataan yang viral, Dhanil Ansar menyebut hanyalah candaan Prabowo ke sesama sahabat. Ia pun menyatakan pihaknya meminta semua untuk tidak membawa perasaan dalam politik. Perlu diketahui beredar potongan video terkait ucapan Prabowo yang diduga menyindir Anies Baswedan. Pasalnya ucapan tersebut dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Majelis Kehormatan MK atau MKMK soal batas usia Capres-Cawapres. Masalah ini pun sempat disinggung Anies Baswedan dalam debat Capres perdana pada Selasa 12 Desember silam. Etik. Memang etik itu mulainya dari kepala. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang viral. Sebelumnya, Prabowo menjadi sorotan setelah mengucapkan dasmu etik saat memberikan sambutan di acara Partai Gerindra. Das sendiri merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti kepala. Menurut Anies, memang benar bahwa etik dimulai dari kepala. Jika kepala tidak mengikuti etika, maka yang di bawah juga tidak akan mengikuti. Sebelumnya, beredar video Prabowo Subianto mengucapkan dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Ucapan itu diduga menderukan Anies Baswedan dalam debat Capres perdana Selasa kemarin. Saat itu Anies menyinggung soal pelanggaran etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman terkait batas usia Cawapres. Anwar Usman sendiri merupakan paman dari Cawapres Prabowo yakni Gibran Rakabuming Raka. Setelah video itu viral, juru bicara Prabowo Dhanil Ansar memberikan klarifikasi. Menurutnya, ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan
di forum internal Gerindra. Daniel juga menyebutkan bahwa hubungan Prabowo dengan Anies serta Ganjar Pranowo baik-baik saja. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Viral potongan video calon presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebut ndasmu etik dalam acara Rakornas Partai Gerindra, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023. Video itu bocor setelah diunggah kader Partai Gerindra ke media sosial. Ucapan tersebut dilayangkan Prabowo saat membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi, MK, dan Majelis Kehormatan MK, MKMK, soal batas usia Capres-Cawapres. Diduga, Prabowo tengah menyindir Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Seperti diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan sempat menanyakan tentang putusan MK kepada Prabowo saat debat perdana Pilpres 2024, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, lalu. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Menirukan pertanyaan Anies, soal etik, ndasmu etik, ucap Prabowo dalam video viral. Viral potongan video Prabowo itu turut dikomentari Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat. Namun, Ganjar berpesan agar masyarakat menggunakan kalimat yang baik-baik selama kampanye Pilpres 2024 berlangsung. Saya kira masyarakat bisa menilai, ucap Ganjar, ditemui di Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Makanya saya berikan pesan kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat yang tentu saja dibuka saja. Kalimat bagus, tidak black campaign, tapi negatif campaign boleh. Ganjar juga mengatakan, Capres-Cawapres sebaiknya menggunakan fakta atau fakta dalam menyampaikan pendapat. Sebab, menurut dia karakter Capres-Cawapres bisa dilihat selama kampanye. Umpama tidak percaya pada skor masing-masing, tidak percaya pada fakta dan data boleh, tampilkan biarkan data beradu, imbuhnya. Di sisi lain, juru bicara, jubir Prabowo, Daniel Anzar Simanjuntak memastikan ucapan Menteri Pertahanan, Menhan, tersebut bercanda belaka. Menurut Daniel, pernyataan Prabowo itu tidak berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024. Pak Prabowo senang bercanda, itu bercandaan Pak Prabowo ke kader-kader Gerindra, 1000% bercanda. Pak Prabowo hubungannya dengan Pak Ganjar baik, dengan Pak Anies baik. Bercanda ke sesama sahabat, ujar Daniel Anzar, Sabtu. Ia lantas meminta semua pihak untuk tidak terbawa perasaan dalam dunia politik. Daniel Anzar juga meminta semua pihak untuk tidak menjatuhkan nama Prabowo. Maksud Pak Prabowo, mari sama-sama kita periksa isi pikiran kita, isi hati kita, semacam refleksi akhir pekanlah, jangan seperti orang yang ditolak cintanya, namun kemudian habis-habisan menjelek-jelekkan sang pujaan hati, tukasnya. Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Ndasmu etik. Video viral di media sosial X menunjukkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut ndasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Dia diduga menirukan pertanyaan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan soal etik dalam debat Capres Perdana Selasa 12 Desember 2023. Juru bicara Prabowo Daniel Anzar menyebut ucapan ndasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Ndasmu etik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memimpin acara Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Internal Partai Gerindra di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada Jumat, 15 Desember 2023. Dalam rapat itu, Prabowo membahas langkah-langkah kampanye ke depannya. Namun, ada satu momen di mana Prabowo diduga menyindir pertanyaan Anies Baswedan soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Dalam potongan video saat berlangsung pidato Prabowo di depan kader Partai Gerindra yang beredar di media sosial, ia menyindir kembali pertanyaan Anies Baswedan. Terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Ndasmu etik. Sebelum
Sebelumnya, dalam acara debat Capres KPU yang berlangsung 12 Desember 2023, Anies Baswedan menanyakan pendapat Prabowo soal temuan MK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan terjadi pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Ternyata, debat perdana calon presiden Capres 2024 itu masih menyisakan sejumlah kisah dari para kandidat Capres. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Tanya kepada calon presiden nomor urut 2 dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pada tanggal 25 Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi Mas Anies ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan ya waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang, kemudian sudah ada tindakan dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini. Intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Etik.
Viral potongan video Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto membahas soal etik. Diketahui ucapan itu disampaikan Prabowo saat Rakornas tertutup Gerindra pada Jumat 15 Desember sore. Kini juru bicara Prabowo memberikan klarifikasi. Dikutip dari tribunnews.com, klarifikasi itu disampaikan oleh juru bicara Prabowo yakni Dhanil Ansar Simanjuntak yang mengomentari pernyataan viral Prabowo saat membuka Rakornas Gerindra. Menurutnya pernyataan tersebut hanya bercanda. Dhanil Ansar menegaskan pernyataan itu tidak ada menyindir capres lain seperti Anies Baswedan. Bahkan ia menyebut Prabowo dan Anies memiliki hubungan yang baik. Terkait pernyataan yang viral, Dhanil Ansar menyebut hanyalah candaan Prabowo ke sesama sahabat. Ia pun menyatakan pihaknya meminta semua untuk tidak membawa perasaan dalam politik. Perlu diketahui beredar potongan video terkait ucapan Prabowo yang diduga menyindir Anies Baswedan. Pasalnya ucapan tersebut dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Majelis Kehormatan MK atau MKMK soal batas usia Capres-Cawapres. Masalah ini pun sempat disinggung Anies Baswedan dalam debat Capres perdana pada Selasa 12 Desember silam. Etik. Memang etik itu mulainya dari kepala. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang viral. Sebelumnya, Prabowo menjadi sorotan setelah mengucapkan dasmu etik saat memberikan sambutan di acara Partai Gerindra. Das sendiri merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti kepala. Menurut Anies, memang benar bahwa etik dimulai dari kepala. Jika kepala tidak mengikuti etika, maka yang di bawah juga tidak akan mengikuti. Sebelumnya, beredar video Prabowo Subianto mengucapkan dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Ucapan itu diduga menderukan Anies Baswedan dalam debat Capres perdana Selasa kemarin. Saat itu Anies menyinggung soal pelanggaran etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman terkait batas usia Cawapres. Anwar Usman sendiri merupakan paman dari Cawapres Prabowo yakni Gibran Rakabuming Raka. Setelah video itu viral, juru bicara Prabowo Dhanil Ansar memberikan klarifikasi. Menurutnya, ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Dhanil juga menyebutkan bahwa hubungan Prabowo dengan Anies serta Ganjar Pranowo baik-baik saja. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Viral potongan video calon presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebut dasmu etik dalam acara Rakornas Partai Gerindra, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023. Video itu bocor setelah diunggah kader Partai Gerindra ke media sosial. Ucapan tersebut dilayangkan Prabowo saat membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi, MK, dan Majelis Kehormatan MK, MKMK, soal batas usia Capres-Cawapres. Diduga, Prabowo tengah menyindir Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Seperti diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan sempat menanyakan tentang putusan MK kepada Prabowo saat debat perdana Pilpres 2024, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, lalu. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Menirukan pertanyaan Anies, soal etik, dasmu etik, ucap Prabowo dalam video viral. Viral potongan video Prabowo itu turut dikomentari Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat. Namun, Ganjar berpesan agar masyarakat menggunakan kalimat yang baik-baik selama kampanye Pilpres 2024 berlangsung. Saya kira masyarakat bisa menilai, ucap Ganjar, ditemui di Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Makanya saya berikan pesan kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat yang tentu saja dibuka saja. Kalimat bagus, tidak black campaign, tapi negatif campaign boleh. Ganjar juga mengatakan, Capres-Cawapres sebaiknya menggunakan fakta atau fakta dalam menyampaikan pendapat. Sebab, menurut dia karakter Capres-Cawapres bisa dilihat selama kampanye. Umpama tidak percaya pada skor masing-masing, tidak percaya pada fakta dan data boleh, tampilkan biarkan data beradu, imbuhnya. Di sisi lain, juru bicara, jubir, Prabowo, Dhanil Ansar Simanjuntak memastikan ucapan Menteri Pertahanan, Menhan, tersebut bercanda belaka. Menurut Dhanil, pernyataan Prabowo itu tidak berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024. Pak Prabowo senang bercanda, itu bercandaan Pak Prabowo ke kader-kader Gerindra, 1000% bercanda. Pak Prabowo hubungannya dengan Pak Ganjar baik, dengan Pak Anies baik. Bercanda ke sesama sahabat, ujar Dhanil Ansar, Sabtu. Ia lantas meminta semua pihak untuk tidak terbawa perasaan dalam dunia politik.
Dhanil Anzar juga meminta semua pihak untuk tidak menjatuhkan nama Prabowo. Maksud Pak Prabowo, mari sama-sama kita periksa isi pikiran kita, isi hati kita, semacam refleksi akhir pekan lah, jangan seperti orang yang ditolak cintanya, namun kemudian habis-habisan menjelek-jelekkan sang pujaan hati, tukasnya. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Video viral di media sosial X menunjukkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Dia diduga menirukan pertanyaan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan soal etik dalam debat Capres Perdana Selasa 12 Desember 2023. Juru bicara Prabowo Dhanil Anzar menyebut ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memimpin acara Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Internal Partai Gerindra di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada Jumat, 15 Desember 2023. Dalam rapat itu, Prabowo membahas langkah-langkah kampanye ke depannya. Namun, ada satu momen di mana Prabowo diduga menyindir pertanyaan Anies Baswedan soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Dalam potongan video saat berlangsung pidato Prabowo di depan kader Partai Gerindra yang beredar di media sosial, ia menyindir kembali pertanyaan Anies Baswedan. Terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Sebelumnya, dalam acara debat Capres KPU yang berlangsung 12 Desember 2023, Anies Baswedan menanyakan pendapat Prabowo soal temuan MK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan terjadi pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Ternyata, debat perdana calon presiden Capres 2024 itu masih menyisakan sejumlah kisah dari para kandidat Capres. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Tanya kepada calon presiden nomor urut 2 dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pada tanggal 25 Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya
bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi Mas Anies ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan ya waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang, kemudian sudah ada tindakan dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini. Intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Para penang, Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Etik. Viral potongan video Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto membahas soal etik. Diketahui ucapan itu disampaikan Prabowo saat Rakornas tertutup Gerindra pada Jumat 15 Desember sore. Kini juru bicara Prabowo memberikan klarifikasi. Dikutip dari tribunnews.com, klarifikasi itu disampaikan oleh juru bicara Prabowo yakni Dhanil Ansar Simanjuntak yang mengomentari pernyataan viral Prabowo saat membuka Rakornas Gerindra. Menurutnya pernyataan tersebut hanya bercanda. Dhanil Ansar menegaskan pernyataan itu tidak ada menyindir capres lain seperti Anies Baswedan. Bahkan ia menyebut Prabowo dan Anies memiliki hubungan yang baik. Terkait pernyataan yang viral, Dhanil Ansar menyebut hanyalah candaan Prabowo ke sesama sahabat. Ia pun menyatakan pihaknya meminta semua untuk tidak membawa perasaan dalam politik. Perlu diketahui beredar potongan video terkait ucapan Prabowo yang diduga menyindir Anies Baswedan. Pasalnya ucapan tersebut dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Majelis Kehormatan MK atau MKMK soal batas usia Capres-Cawapres. Masalah ini pun sempat disinggung Anies Baswedan dalam debat Capres perdana pada Selasa 12 Desember silam. Etik. Memang etik itu mulainya dari kepala. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang viral. Sebelumnya, Prabowo menjadi sorotan setelah mengucapkan dasmu etik saat memberikan sambutan di acara Partai Gerindra. Das sendiri merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti kepala. Menurut Anies, memang benar bahwa etik dimulai dari kepala. Jika kepala tidak mengikuti etika, maka yang di bawah juga tidak akan mengikuti. Sebelumnya, beredar video Prabowo Subianto mengucapkan dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Ucapan itu diduga menderukan Anies Baswedan dalam debat Capres perdana Selasa kemarin. Saat itu Anies menyinggung soal pelanggaran etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman terkait batas usia Cawapres. Anwar Usman sendiri merupakan paman dari Cawapres Prabowo yakni Gibran Rakabuming Raka. Setelah video itu viral, juru bicara Prabowo Dhanil Ansar memberikan klarifikasi. Menurutnya, ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan
di forum internal Gerindra. Daniel juga menyebutkan bahwa hubungan Prabowo dengan Anies serta Ganjar Pranowo baik-baik saja. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Viral potongan video calon presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebut dasmu etik dalam acara Rakornas Partai Gerindra, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023. Video itu bocor setelah diunggah kader Partai Gerindra ke media sosial. Ucapan tersebut dilayangkan Prabowo saat membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi, MK, dan Majelis Kehormatan MK, MKMK, soal batas usia Capres-Cawapres. Diduga, Prabowo tengah menyindir Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Seperti diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan sempat menanyakan tentang putusan MK kepada Prabowo saat debat perdana Pilpres 2024, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, lalu. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Menirukan pertanyaan Anies, soal etik, ndasmu etik, ucap Prabowo dalam video viral. Viral potongan video Prabowo itu turut dikomentari Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat. Namun, Ganjar berpesan agar masyarakat menggunakan kalimat yang baik-baik selama kampanye Pilpres 2024 berlangsung. Saya kira masyarakat bisa menilai, ucap Ganjar, ditemui di Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Makanya saya berikan pesan kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat yang tentu saja dibuka saja. Kalimat bagus, tidak black campaign, tapi negatif campaign boleh. Ganjar juga mengatakan, Capres-Cawapres sebaiknya menggunakan fakta atau fakta dalam menyampaikan pendapat. Sebab, menurut dia karakter Capres-Cawapres bisa dilihat selama kampanye. Umpama tidak percaya pada skor masing-masing, tidak percaya pada fakta dan data boleh, tampilkan biarkan data beradu, imbuhnya. Di sisi lain, juru bicara, jubir, Prabowo, Daniel Anzar Simanjuntak memastikan ucapan Menteri Pertahanan, Menhan, tersebut bercanda belaka. Menurut Daniel, pernyataan Prabowo itu tidak berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024. Pak Prabowo senang bercanda, itu bercandaan Pak Prabowo ke kader-kader Gerindra, 1000% bercanda. Pak Prabowo hubungannya dengan Pak Ganjar baik, dengan Pak Anies baik. Bercanda ke sesama sahabat, ujar Daniel Anzar, Sabtu. Ia lantas meminta semua pihak untuk tidak terbawa perasaan dalam dunia politik. Daniel Anzar juga meminta semua pihak untuk tidak menjatuhkan nama Prabowo. Maksud Pak Prabowo, mari sama-sama kita periksa isi pikiran kita, isi hati kita, semacam refleksi akhir pekanlah, jangan seperti orang yang ditolak cintanya, namun kemudian habis-habisan menjelek-jelekkan sang pujaan hati, tukasnya. Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Ndasmu etik. Video viral di media sosial X menunjukkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Dia diduga menirukan pertanyaan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan soal etik dalam debat Capres Perdana Selasa 12 Desember 2023. Juru bicara Prabowo Daniel Anzar menyebut ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Ndasmu etik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memimpin acara Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Internal Partai Gerindra di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada Jumat, 15 Desember 2023. Dalam rapat itu, Prabowo membahas langkah-langkah kampanye ke depannya. Namun, ada satu momen di mana Prabowo diduga menyindir pertanyaan Anies Baswedan soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Dalam potongan video saat berlangsung pidato Prabowo di depan kader Partai Gerindra yang beredar di media sosial, ia menyindir kembali pertanyaan Anies Baswedan. Terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Ndasmu etik.
Sebelumnya, dalam acara debat Capres KPU yang berlangsung 12 Desember 2023, Anies Baswedan menanyakan pendapat Prabowo soal temuan MK-MK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan terjadi pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Ternyata, debat perdana calon presiden Capres 2024 itu masih menyisakan sejumlah kisah dari para kandidat Capres. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK-MK. Yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat. Yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian, Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Tanya kepada calon presiden nomor urut 2 dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK-MK. Yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat. Yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian, Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi Mas Anies ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan. Ya, waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang, kemudian sudah ada tindakan. Dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini. Intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya, sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Etik.
Viral potongan video Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto membahas soal etik. Diketahui ucapan itu disampaikan Prabowo saat Rakornas tertutup Gerindra pada Jumat 15 Desember sore. Kini juru bicara Prabowo memberikan klarifikasi. Dikutip dari tribunnews.com, klarifikasi itu disampaikan oleh juru bicara Prabowo yakni Dhanil Ansar Simanjuntak yang mengomentari pernyataan viral Prabowo saat membuka Rakornas Gerindra. Menurutnya pernyataan tersebut hanya bercanda. Dhanil Ansar menegaskan pernyataan itu tidak ada menyindir capres lain seperti Anies Baswedan. Bahkan ia menyebut Prabowo dan Anies memiliki hubungan yang baik. Terkait pernyataan yang viral, Dhanil Ansar menyebut hanyalah candaan Prabowo ke sesama sahabat. Ia pun menyatakan pihaknya meminta semua untuk tidak membawa perasaan dalam politik. Perlu diketahui beredar potongan video terkait ucapan Prabowo yang diduga menyindir Anies Baswedan. Pasalnya ucapan tersebut dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Majelis Kehormatan MK atau MKMK soal batas usia Capres-Cawapres. Masalah ini pun sempat disinggung Anies Baswedan dalam debat Capres perdana pada Selasa 12 Desember silam. Etik. Memang etik itu mulainya dari kepala. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang viral. Sebelumnya, Prabowo menjadi sorotan setelah mengucapkan dasmu etik saat memberikan sambutan di acara Partai Gerindra. Das sendiri merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti kepala. Menurut Anies, memang benar bahwa etik dimulai dari kepala. Jika kepala tidak mengikuti etika, maka yang di bawah juga tidak akan mengikuti. Sebelumnya, beredar video Prabowo Subianto mengucapkan dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Ucapan itu diduga menderukan Anies Baswedan dalam debat Capres perdana Selasa kemarin. Saat itu Anies menyinggung soal pelanggaran etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman terkait batas usia Cawapres. Anwar Usman sendiri merupakan paman dari Cawapres Prabowo yakni Gibran Rakabuming Raka. Setelah video itu viral, juru bicara Prabowo Dhanil Ansar memberikan klarifikasi. Menurutnya, ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Dhanil juga menyebutkan bahwa hubungan Prabowo dengan Anies serta Ganjar Pranowo baik-baik saja. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Viral potongan video calon presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebut dasmu etik dalam acara Rakornas Partai Gerindra, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023. Video itu bocor setelah diunggah kader Partai Gerindra ke media sosial. Ucapan tersebut dilayangkan Prabowo saat membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi, MK, dan Majelis Kehormatan MK, MKMK, soal batas usia Capres-Cawapres. Diduga, Prabowo tengah menyindir Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Seperti diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan sempat menanyakan tentang putusan MK kepada Prabowo saat debat perdana Pilpres 2024, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, lalu. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Menirukan pertanyaan Anies, soal etik, dasmu etik, ucap Prabowo dalam video viral. Viral potongan video Prabowo itu turut dikomentari Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat. Namun, Ganjar berpesan agar masyarakat menggunakan kalimat yang baik-baik selama kampanye Pilpres 2024 berlangsung. Saya kira masyarakat bisa menilai, ucap Ganjar, ditemui di Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Makanya saya berikan pesan kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat yang tentu saja dibuka saja. Kalimat bagus, tidak black campaign, tapi negatif campaign boleh. Ganjar juga mengatakan, Capres-Cawapres sebaiknya menggunakan fakta atau fakta dalam menyampaikan pendapat. Sebab, menurut dia karakter Capres-Cawapres bisa dilihat selama kampanye. Umpama tidak percaya pada skor masing-masing, tidak percaya pada fakta dan data boleh, tampilkan biarkan data beradu, imbuhnya. Di sisi lain, juru bicara, Jubir, Prabowo, Dhanil Ansar Simanjuntak memastikan ucapan Menteri Pertahanan, Menhan, tersebut bercanda belaka. Menurut Dhanil, pernyataan Prabowo itu tidak berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024. Pak Prabowo senang bercanda, itu bercandaan Pak Prabowo ke kader-kader Gerindra, 1000% bercanda. Pak Prabowo hubungannya dengan Pak Ganjar baik, dengan Pak Anies baik. Bercanda ke sesama sahabat, ujar Dhanil Ansar, Sabtu. Ia lantas meminta semua pihak untuk tidak terbawa perasaan dalam dunia politik.
Dhanil Anzar juga meminta semua pihak untuk tidak menjatuhkan nama Prabowo. Maksud Pak Prabowo, mari sama-sama kita periksa isi pikiran kita, isi hati kita, semacam refleksi akhir pekanlah, jangan seperti orang yang ditolak cintanya, namun kemudian habis-habisan menjelek-jelekkan sang pujaan hati, tukasnya. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Video viral di media sosial X menunjukkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Dia diduga menirukan pertanyaan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan soal etik dalam debat Capres Perdana Selasa 12 Desember 2023. Juru bicara Prabowo Dhanil Anzar menyebut ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memimpin acara Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Internal Partai Gerindra di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada Jumat, 15 Desember 2023. Dalam rapat itu, Prabowo membahas langkah-langkah kampanye ke depannya. Namun, ada satu momen di mana Prabowo diduga menyindir pertanyaan Anies Baswedan soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Dalam potongan video saat berlangsung pidato Prabowo di depan kader Partai Gerindra yang beredar di media sosial, ia menyindir kembali pertanyaan Anies Baswedan. Terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Sebelumnya, dalam acara debat Capres KPU yang berlangsung 12 Desember 2023, Anies Baswedan menanyakan pendapat Prabowo soal temuan MK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan terjadi pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Ternyata, debat perdana calon presiden Capres 2024 itu masih menyisakan sejumlah kisah dari para kandidat Capres. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Tanya kepada calon presiden nomor urut 2 dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pada tanggal 25 Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya
bermasalah secara etika. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi Mas Anies ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan ya waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang, kemudian sudah ada tindakan dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini. Intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Harap tenang. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Etik. Viral potongan video Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto membahas soal etik. Diketahui ucapan itu disampaikan Prabowo saat Rakornas tertutup Gerindra pada Jumat 15 Desember sore. Kini juru bicara Prabowo memberikan klarifikasi. Dikutip dari Tribunnews.com, klarifikasi itu disampaikan oleh juru bicara Prabowo yakni Dhanil Ansar Simanjuntak yang mengomentari pernyataan viral Prabowo saat membuka Rakornas Gerindra. Menurutnya pernyataan tersebut hanya bercanda. Dhanil Ansar menegaskan pernyataan itu tidak ada menyindir capres lain seperti Anies Baswedan. Bahkan ia menyebut Prabowo dan Anies memiliki hubungan yang baik. Terkait pernyataan yang viral, Dhanil Ansar menyebut hanyalah candaan Prabowo ke sesama sahabat. Ia pun menyatakan pihaknya meminta semua untuk tidak membawa perasaan dalam politik. Perlu diketahui beredar potongan video terkait ucapan Prabowo yang diduga menyindir Anies Baswedan. Pasalnya ucapan tersebut dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Majelis Kehormatan MK atau MKMK soal batas usia Capres-Cawapres. Masalah ini pun sempat disinggung Anies Baswedan dalam debat Capres perdana pada Selasa 12 Desember silam. Etik. Memang etik itu mulainya dari kepala. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang viral. Sebelumnya, Prabowo menjadi sorotan setelah mengucapkan dasmu etik saat memberikan sambutan di acara Partai Gerindra. Das sendiri merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti kepala. Menurut Anies, memang benar bahwa etik dimulai dari kepala. Jika kepala tidak mengikuti etika, maka yang di bawah juga tidak akan mengikuti. Sebelumnya, beredar video Prabowo Subianto mengucapkan dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Ucapan itu diduga menderukan Anies Baswedan dalam debat Capres perdana Selasa kemarin. Saat itu Anies menyinggung soal pelanggaran etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman terkait batas usia Cawapres. Anwar Usman sendiri merupakan paman dari Cawapres Prabowo yakni Gibran Rakabuming Raka. Setelah video itu viral, juru bicara Prabowo Dhanil Ansar memberikan klarifikasi. Menurutnya, ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan
di forum internal Gerindra. Daniel juga menyebutkan bahwa hubungan Prabowo dengan Anies serta Ganjar Pranowo baik-baik saja. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Viral potongan video calon presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebut ndasmu etik dalam acara Rakornas Partai Gerindra, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023. Video itu bocor setelah diunggah kader Partai Gerindra ke media sosial. Ucapan tersebut dilayangkan Prabowo saat membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi, MK, dan Majelis Kehormatan MK, MKMK, soal batas usia Capres-Cawapres. Diduga, Prabowo tengah menyindir Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Seperti diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan sempat menanyakan tentang putusan MK kepada Prabowo saat debat perdana Pilpres 2024, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, lalu. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Menirukan pertanyaan Anies, soal etik, ndasmu etik, ucap Prabowo dalam video viral. Viral potongan video Prabowo itu turut dikomentari Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat. Namun, Ganjar berpesan agar masyarakat menggunakan kalimat yang baik-baik selama kampanye Pilpres 2024 berlangsung. Saya kira masyarakat bisa menilai, ucap Ganjar, ditemui di Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Makanya saya berikan pesan kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat yang tentu saja dibuka saja. Kalimat bagus, tidak black campaign, tapi negatif campaign boleh. Ganjar juga mengatakan, Capres-Cawapres sebaiknya menggunakan fakta atau fakta dalam menyampaikan pendapat. Sebab, menurut dia karakter Capres-Cawapres bisa dilihat selama kampanye. Umpama tidak percaya pada skor masing-masing, tidak percaya pada fakta dan data boleh, tampilkan biarkan data beradu, imbuhnya. Di sisi lain, juru bicara, jubir Prabowo, Daniel Anzar Simanjuntak memastikan ucapan Menteri Pertahanan, Menhan, tersebut bercanda belaka. Menurut Daniel, pernyataan Prabowo itu tidak berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024. Pak Prabowo senang bercanda, itu bercandaan Pak Prabowo ke kader-kader Gerindra, 1000% bercanda. Pak Prabowo hubungannya dengan Pak Ganjar baik, dengan Pak Anies baik. Bercanda ke sesama sahabat, ujar Daniel Anzar, Sabtu. Ia lantas meminta semua pihak untuk tidak terbawa perasaan dalam dunia politik. Daniel Anzar juga meminta semua pihak untuk tidak menjatuhkan nama Prabowo. Maksud Pak Prabowo, mari sama-sama kita periksa isi pikiran kita, isi hati kita, semacam refleksi akhir pekanlah, jangan seperti orang yang ditolak cintanya, namun kemudian habis-habisan menjelek-jelekkan sang pujaan hati, tukasnya. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Ndasmu etik. Video viral di media sosial X menunjukkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut ndasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Dia diduga menirukan pertanyaan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan soal etik dalam debat Capres Perdana Selasa 12 Desember 2023. Juru bicara Prabowo Daniel Anzar menyebut ucapan ndasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Ndasmu etik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memimpin acara Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Internal Partai Gerindra di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada Jumat, 15 Desember 2023. Dalam rapat itu, Prabowo membahas langkah-langkah kampanye ke depannya. Namun, ada satu momen di mana Prabowo diduga menyindir pertanyaan Anies Baswedan soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Dalam potongan video saat berlangsung pidato Prabowo di depan kader Partai Gerindra yang beredar di media sosial, ia menyindir kembali pertanyaan Anies Baswedan. Terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Ndasmu etik.
Sebelumnya, dalam acara debat Capres KPU yang berlangsung 12 Desember 2023, Anies Baswedan menanyakan pendapat Prabowo soal temuan MK-MK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan terjadi pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Ternyata, debat perdana calon presiden Capres 2024 itu masih menyisakan sejumlah kisah dari para kandidat Capres. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK-MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Tanya kepada calon presiden nomor urut 2 dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK-MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi Mas Anies ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan ya waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang, kemudian sudah ada tindakan dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini. Intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Para penang, Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Etik.
Viral potongan video Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto membahas soal etik. Diketahui ucapan itu disampaikan Prabowo saat Rakornas tertutup Gerindra pada Jumat 15 Desember sore. Kini juru bicara Prabowo memberikan klarifikasi. Dikutip dari tribunnews.com, klarifikasi itu disampaikan oleh juru bicara Prabowo yakni Dhanil Ansar Simanjuntak yang mengomentari pernyataan viral Prabowo saat membuka Rakornas Gerindra. Menurutnya pernyataan tersebut hanya bercanda. Dhanil Ansar menegaskan pernyataan itu tidak ada menyindir capres lain seperti Anies Baswedan. Bahkan ia menyebut Prabowo dan Anies memiliki hubungan yang baik. Terkait pernyataan yang viral, Dhanil Ansar menyebut hanyalah candaan Prabowo ke sesama sahabat. Ia pun menyatakan pihaknya meminta semua untuk tidak membawa perasaan dalam politik. Perlu diketahui beredar potongan video terkait ucapan Prabowo yang diduga menyindir Anies Baswedan. Pasalnya ucapan tersebut dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Majelis Kehormatan MK atau MKMK soal batas usia Capres-Cawapres. Masalah ini pun sempat disinggung Anies Baswedan dalam debat Capres perdana pada Selasa 12 Desember silam. Etik. Memang etik itu mulainya dari kepala. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang viral. Sebelumnya, Prabowo menjadi sorotan setelah mengucapkan dasmu etik saat memberikan sambutan di acara Partai Gerindra. Das sendiri merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti kepala. Menurut Anies, memang benar bahwa etik dimulai dari kepala. Jika kepala tidak mengikuti etika, maka yang di bawah juga tidak akan mengikuti. Sebelumnya, beredar video Prabowo Subianto mengucapkan dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Ucapan itu diduga menderukan Anies Baswedan dalam debat Capres perdana Selasa kemarin. Saat itu Anies menyinggung soal pelanggaran etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman terkait batas usia Cawapres. Anwar Usman sendiri merupakan paman dari Cawapres Prabowo yakni Gibran Rakabuming Raka. Setelah video itu viral, juru bicara Prabowo Dhanil Ansar memberikan klarifikasi. Menurutnya, ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Dhanil juga menyebutkan bahwa hubungan Prabowo dengan Anies serta Ganjar Pranowo baik-baik saja. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Viral potongan video calon presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebut dasmu etik dalam acara Rakornas Partai Gerindra, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023. Video itu bocor setelah diunggah kader Partai Gerindra ke media sosial. Ucapan tersebut dilayangkan Prabowo saat membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi, MK, dan Majelis Kehormatan MK, MKMK, soal batas usia Capres-Cawapres. Diduga, Prabowo tengah menyindir Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Seperti diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan sempat menanyakan tentang putusan MK kepada Prabowo saat debat perdana Pilpres 2024, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, lalu. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Menirukan pertanyaan Anies, soal etik, dasmu etik, ucap Prabowo dalam video viral. Viral potongan video Prabowo itu turut dikomentari Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat. Namun, Ganjar berpesan agar masyarakat menggunakan kalimat yang baik-baik selama kampanye Pilpres 2024 berlangsung. Saya kira masyarakat bisa menilai, ucap Ganjar, ditemui di Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Makanya saya berikan pesan kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat yang tentu saja dibuka saja. Kalimat bagus, tidak black campaign, tapi negatif campaign boleh. Ganjar juga mengatakan, Capres-Cawapres sebaiknya menggunakan fakta atau fakta dalam menyampaikan pendapat. Sebab, menurut dia karakter Capres-Cawapres bisa dilihat selama kampanye. Umpama tidak percaya pada skor masing-masing, tidak percaya pada fakta dan data boleh, tampilkan biarkan data beradu, imbuhnya. Di sisi lain, juru bicara, Jubir, Prabowo, Dhanil Ansar Simanjuntak memastikan ucapan Menteri Pertahanan, Menhan, tersebut bercanda belaka. Menurut Dhanil, pernyataan Prabowo itu tidak berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024. Pak Prabowo senang bercanda, itu bercandaan Pak Prabowo ke kader-kader Gerindra, 1000% bercanda. Pak Prabowo hubungannya dengan Pak Ganjar baik, dengan Pak Anies baik. Bercanda ke sesama sahabat, ujar Dhanil Ansar, Sabtu. Ia lantas meminta semua pihak untuk tidak terbawa perasaan dalam dunia politik.
Dhanil Anzar juga meminta semua pihak untuk tidak menjatuhkan nama Prabowo. Maksud Pak Prabowo, mari sama-sama kita periksa isi pikiran kita, isi hati kita, semacam refleksi akhir pekanlah, jangan seperti orang yang ditolak cintanya, namun kemudian habis-habisan menjelek-jelekkan sang pujaan hati, tukasnya. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Video viral di media sosial X menunjukkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Dia diduga menirukan pertanyaan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan soal etik dalam debat Capres Perdana Selasa 12 Desember 2023. Juru bicara Prabowo Dhanil Anzar menyebut ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memimpin acara Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Internal Partai Gerindra di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada Jumat, 15 Desember 2023. Dalam rapat itu, Prabowo membahas langkah-langkah kampanye ke depannya. Namun, ada satu momen di mana Prabowo diduga menyindir pertanyaan Anies Baswedan soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Dalam potongan video saat berlangsung pidato Prabowo di depan kader Partai Gerindra yang beredar di media sosial, ia menyindir kembali pertanyaan Anies Baswedan. Terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Sebelumnya, dalam acara debat Capres KPU yang berlangsung 12 Desember 2023, Anies Baswedan menanyakan pendapat Prabowo soal temuan MKMK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan terjadi pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Ternyata, debat perdana calon presiden Capres 2024 itu masih menyisakan sejumlah kisah dari para kandidat Capres. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MKMK. Yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian, Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Tanya kepada calon presiden nomor urut 2 dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pada tanggal 25 Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MKMK. Yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya
bermasalah secara etika. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi Mas Anies ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan ya waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang, kemudian sudah ada tindakan dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini. Intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Etik. Viral potongan video Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto membahas soal etik. Diketahui ucapan itu disampaikan Prabowo saat Rakornas tertutup Gerindra pada Jumat 15 Desember sore. Kini juru bicara Prabowo memberikan klarifikasi. Dikutip dari Tribunnews.com, klarifikasi itu disampaikan oleh juru bicara Prabowo yakni Dhanil Ansar Simanjuntak yang mengomentari pernyataan viral Prabowo saat membuka Rakornas Gerindra. Menurutnya pernyataan tersebut hanya bercanda. Dhanil Ansar menegaskan pernyataan itu tidak ada menyindir capres lain seperti Anies Baswedan. Bahkan ia menyebut Prabowo dan Anies memiliki hubungan yang baik. Terkait pernyataan yang viral, Dhanil Ansar menyebut hanyalah candaan Prabowo ke sesama sahabat. Ia pun menyatakan pihaknya meminta semua untuk tidak membawa perasaan dalam politik. Perlu diketahui beredar potongan video terkait ucapan Prabowo yang diduga menyindir Anies Baswedan. Pasalnya ucapan tersebut dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Majelis Kehormatan MK atau MKMK soal batas usia Capres-Cawapres. Masalah ini pun sempat disinggung Anies Baswedan dalam debat Capres perdana pada Selasa 12 Desember silam. Etik. Memang etik itu mulainya dari kepala. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang viral. Sebelumnya, Prabowo menjadi sorotan setelah mengucapkan dasmu etik saat memberikan sambutan di acara Partai Gerindra. Das sendiri merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti kepala. Menurut Anies, memang benar bahwa etik dimulai dari kepala. Jika kepala tidak mengikuti etika, maka yang di bawah juga tidak akan mengikuti. Sebelumnya, beredar video Prabowo Subianto mengucapkan dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Ucapan itu diduga menderukan Anies Baswedan dalam debat Capres perdana Selasa kemarin. Saat itu Anies menyinggung soal pelanggaran etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman terkait batas usia Cawapres. Anwar Usman sendiri merupakan paman dari Cawapres Prabowo yakni Gibran Rakabuming Raka. Setelah video itu viral, juru bicara Prabowo Dhanil Ansar memberikan klarifikasi. Menurutnya, ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan
di forum internal Gerindra. Danhil juga menyebutkan bahwa hubungan Prabowo dengan Anies serta Ganjar Pranowo baik-baik saja. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Viral potongan video calon presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebut dasmu etik dalam acara Rakornas Partai Gerindra, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023. Video itu bocor setelah diunggah kader Partai Gerindra ke media sosial. Ucapan tersebut dilayangkan Prabowo saat membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi, MK, dan Majelis Kehormatan MK, MKMK, soal batas usia Capres-Cawapres. Diduga, Prabowo tengah menyindir Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Seperti diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan sempat menanyakan tentang putusan MK kepada Prabowo saat debat perdana Pilpres 2024, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, lalu. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Menirukan pertanyaan Anies, soal etik, ndasmu etik, ucap Prabowo dalam video viral. Viral potongan video Prabowo itu turut dikomentari Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat. Namun, Ganjar berpesan agar masyarakat menggunakan kalimat yang baik-baik selama kampanye Pilpres 2024 berlangsung. Saya kira masyarakat bisa menilai, ucap Ganjar, ditemui di Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Makanya saya berikan pesan kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat yang tentu saja dibuka saja. Kalimat bagus, tidak black campaign, tapi negatif campaign boleh. Ganjar juga mengatakan, Capres-Cawapres sebaiknya menggunakan fakta atau fakta dalam menyampaikan pendapat. Sebab, menurut dia karakter Capres-Cawapres bisa dilihat selama kampanye. Umpama tidak percaya pada skor masing-masing, tidak percaya pada fakta dan data boleh, tampilkan biarkan data beradu, imbuhnya. Di sisi lain, juru bicara, jubir Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak memastikan ucapan Menteri Pertahanan, Menhan, tersebut bercanda belaka. Menurut Dhanil, pernyataan Prabowo itu tidak berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024. Pak Prabowo senang bercanda, itu bercandaan Pak Prabowo ke kader-kader Gerindra, 1000% bercanda. Pak Prabowo hubungannya dengan Pak Ganjar baik, dengan Pak Anies baik. Bercanda ke sesama sahabat, ujar Dhanil Anzar, Sabtu. Ia lantas meminta semua pihak untuk tidak terbawa perasaan dalam dunia politik. Dhanil Anzar juga meminta semua pihak untuk tidak menjatuhkan nama Prabowo. Maksud Pak Prabowo, mari sama-sama kita periksa isi pikiran kita, isi hati kita, semacam refleksi akhir pekanlah, jangan seperti orang yang ditolak cintanya, namun kemudian habis-habisan menjelek-jelekkan sang pujaan hati, tukasnya. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Ndasmu etik. Video viral di media sosial X menunjukkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Dia diduga menirukan pertanyaan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan soal etik dalam debat Capres Perdana Selasa 12 Desember 2023. Juru bicara Prabowo Dhanil Anzar menyebut ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Ndasmu etik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memimpin acara Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Internal Partai Gerindra di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada Jumat, 15 Desember 2023. Dalam rapat itu, Prabowo membahas langkah-langkah kampanye ke depannya. Namun, ada satu momen di mana Prabowo diduga menyindir pertanyaan Anies Baswedan soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Dalam potongan video saat berlangsung pidato Prabowo di depan kader Partai Gerindra yang beredar di media sosial, ia menyindir kembali pertanyaan Anies Baswedan. Terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Ndasmu etik.
Sebelumnya, dalam acara debat Capres KPU yang berlangsung 12 Desember 2023, Anies Baswedan menanyakan pendapat Prabowo soal temuan MK-MK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan terjadi pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Ternyata, debat perdana calon presiden Capres 2024 itu masih menyisakan sejumlah kisah dari para kandidat Capres. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK-MK. Yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat. Yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian, Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Tanya kepada calon presiden nomor urut 2 dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK-MK. Yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat. Yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian, Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi Mas Anies ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan. Ya, waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang, kemudian sudah ada tindakan. Dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini. Intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Etik.
Viral potongan video Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto membahas soal etik. Diketahui ucapan itu disampaikan Prabowo saat Rakornas tertutup Gerindra pada Jumat 15 Desember sore. Kini juru bicara Prabowo memberikan klarifikasi. Dikutip dari tribunnews.com, klarifikasi itu disampaikan oleh juru bicara Prabowo yakni Dhanil Ansar Simanjuntak yang mengomentari pernyataan viral Prabowo saat membuka Rakornas Gerindra. Menurutnya pernyataan tersebut hanya bercanda. Dhanil Ansar menegaskan pernyataan itu tidak ada menyindir capres lain seperti Anies Baswedan. Bahkan ia menyebut Prabowo dan Anies memiliki hubungan yang baik. Terkait pernyataan yang viral, Dhanil Ansar menyebut hanyalah candaan Prabowo ke sesama sahabat. Ia pun menyatakan pihaknya meminta semua untuk tidak membawa perasaan dalam politik. Perlu diketahui beredar potongan video terkait ucapan Prabowo yang diduga menyindir Anies Baswedan. Pasalnya ucapan tersebut dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Majelis Kehormatan MK atau MKMK soal batas usia Capres-Cawapres. Masalah ini pun sempat disinggung Anies Baswedan dalam debat Capres perdana pada Selasa 12 Desember silam. Etik. Memang etik itu mulainya dari kepala. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang viral. Sebelumnya, Prabowo menjadi sorotan setelah mengucapkan dasmu etik saat memberikan sambutan di acara Partai Gerindra. Das sendiri merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti kepala. Menurut Anies, memang benar bahwa etik dimulai dari kepala. Jika kepala tidak mengikuti etika, maka yang di bawah juga tidak akan mengikuti. Sebelumnya, beredar video Prabowo Subianto mengucapkan dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Ucapan itu diduga menderukan Anies Baswedan dalam debat Capres perdana Selasa kemarin. Saat itu Anies menyinggung soal pelanggaran etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman terkait batas usia Cawapres. Anwar Usman sendiri merupakan paman dari Cawapres Prabowo yakni Gibran Rakabuming Raka. Setelah video itu viral, juru bicara Prabowo Dhanil Ansar memberikan klarifikasi. Menurutnya, ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Dhanil juga menyebutkan bahwa hubungan Prabowo dengan Anies serta Ganjar Pranowo baik-baik saja. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Viral potongan video calon presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebut dasmu etik dalam acara Rakornas Partai Gerindra, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023. Video itu bocor setelah diunggah kader Partai Gerindra ke media sosial. Ucapan tersebut dilayangkan Prabowo saat membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi, MK, dan Majelis Kehormatan MK, MKMK, soal batas usia Capres-Cawapres. Diduga, Prabowo tengah menyindir Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Seperti diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan sempat menanyakan tentang putusan MK kepada Prabowo saat debat perdana Pilpres 2024, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, lalu. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Menirukan pertanyaan Anies, soal etik. Dasmu etik, ucap Prabowo dalam video viral. Viral potongan video Prabowo itu turut dikomentari Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat. Namun, Ganjar berpesan agar masyarakat menggunakan kalimat yang baik-baik selama kampanye Pilpres 2024 berlangsung. Saya kira masyarakat bisa menilai, ucap Ganjar, ditemui di Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Makanya saya berikan pesan kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat yang tentu saja dibuka saja. Kalimat bagus, tidak black campaign, tapi negatif campaign boleh. Ganjar juga mengatakan, Capres-Cawapres sebaiknya menggunakan fakta atau fakta dalam menyampaikan pendapat. Sebab, menurut dia karakter Capres-Cawapres bisa dilihat selama kampanye. Umpama tidak percaya pada skor masing-masing, tidak percaya pada fakta dan data boleh, tampilkan biarkan data beradu, imbuhnya. Di sisi lain, juru bicara, Jubir Prabowo, Dhanil Ansar Simanjuntak memastikan ucapan Menteri Pertahanan, Menhan, tersebut bercanda belaka. Menurut Dhanil, pernyataan Prabowo itu tidak berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024. Pak Prabowo senang bercanda, itu bercandaan Pak Prabowo ke kader-kader Gerindra, 1000% bercanda. Pak Prabowo hubungannya dengan Pak Ganjar baik, dengan Pak Anies baik. Bercanda ke sesama sahabat, ujar Dhanil Ansar, Sabtu. Ia lantas meminta semua pihak untuk tidak terbawa perasaan dalam dunia politik.
Dhanil Anzar juga meminta semua pihak untuk tidak menjatuhkan nama Prabowo. Maksud Pak Prabowo, mari sama-sama kita periksa isi pikiran kita, isi hati kita, semacam refleksi akhir pekanlah, jangan seperti orang yang ditolak cintanya, namun kemudian habis-habisan menjelek-jelekkan sang pujaan hati, tukasnya. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Tidak semua etik. Video viral di media sosial X menunjukkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Dia diduga menirukan pertanyaan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan soal etik dalam debat Capres Perdana Selasa 12 Desember 2023. Juru bicara Prabowo Dhanil Anzar menyebut ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Tidak semua etik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memimpin acara Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Internal Partai Gerindra di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada Jumat, 15 Desember 2023. Dalam rapat itu, Prabowo membahas langkah-langkah kampanye ke depannya. Namun, ada satu momen di mana Prabowo diduga menyindir pertanyaan Anies Baswedan soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Dalam potongan video saat berlangsung pidato Prabowo di depan kader Partai Gerindra yang beredar di media sosial, ia menyindir kembali pertanyaan Anies Baswedan. Terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Tidak semua etik. Sebelumnya, dalam acara debat Capres KPU yang berlangsung 12 Desember 2023, Anies Baswedan menanyakan pendapat Prabowo soal temuan MK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan terjadi pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Ternyata, debat perdana calon presiden Capres 2024 itu masih menyisakan sejumlah kisah dari para kandidat Capres. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Tidak semua etik. Tanya kepada calon presiden nomor urut 2 dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pada tanggal 25 Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya
bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi Mas Anies, ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif, ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya, menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan, ya, waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang. Kemudian sudah ada tindakan, dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan, ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies, ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya, sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Etik. Viral potongan video Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto membahas soal etik. Diketahui ucapan itu disampaikan Prabowo saat Rakornas tertutup Gerindra pada Jumat 15 Desember sore. Kini juru bicara Prabowo memberikan klarifikasi. Dikutip dari tribunnews.com, klarifikasi itu disampaikan oleh juru bicara Prabowo yakni Dhanil Ansar Simanjuntak yang mengomentari pernyataan viral Prabowo saat membuka Rakornas Gerindra. Menurutnya pernyataan tersebut hanya bercanda. Dhanil Ansar menegaskan pernyataan itu tidak ada menyindir capres lain seperti Anies Baswedan. Bahkan ia menyebut Prabowo dan Anies memiliki hubungan yang baik. Terkait pernyataan yang viral, Dhanil Ansar menyebut hanyalah candaan Prabowo ke sesama sahabat. Ia pun menyatakan pihaknya meminta semua untuk tidak membawa perasaan dalam politik. Perlu diketahui beredar potongan video terkait ucapan Prabowo yang diduga menyindir Anies Baswedan. Pasalnya ucapan tersebut dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Majelis Kehormatan MK atau MKMK soal batas usia Capres-Cawapres. Masalah ini pun sempat disinggung Anies Baswedan dalam debat Capres perdana pada Selasa 12 Desember silam. Etik. Memang etik itu mulainya dari kepala. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang viral. Sebelumnya, Prabowo menjadi sorotan setelah mengucapkan dasmu etik saat memberikan sambutan di acara Partai Gerindra. Das sendiri merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti kepala. Menurut Anies, memang benar bahwa etik dimulai dari kepala. Jika kepala tidak mengikuti etika, maka yang di bawah juga tidak akan mengikuti. Sebelumnya, beredar video Prabowo Subianto mengucapkan dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Ucapan itu diduga menderukan Anies Baswedan dalam debat Capres perdana Selasa kemarin. Saat itu Anies menyinggung soal pelanggaran etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman terkait batas usia Cawapres. Anwar Usman sendiri merupakan paman dari Cawapres Prabowo yakni Gibran Rakabuming Raka. Setelah video itu viral, juru bicara Prabowo Dhanil Ansar memberikan klarifikasi. Menurutnya, ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan
di forum internal Gerindra. Daniel juga menyebutkan bahwa hubungan Prabowo dengan Anies serta Ganjar Pranowo baik-baik saja. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Viral potongan video calon presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebut dasmu etik dalam acara Rakornas Partai Gerindra, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023. Video itu bocor setelah diunggah kader Partai Gerindra ke media sosial. Ucapan tersebut dilayangkan Prabowo saat membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi, MK, dan Majelis Kehormatan MK, MKMK, soal batas usia Capres-Cawapres. Diduga, Prabowo tengah menyindir Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Seperti diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan sempat menanyakan tentang putusan MK kepada Prabowo saat debat perdana Pilpres 2024, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, lalu. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Menirukan pertanyaan Anies, soal etik, ndasmu etik, ucap Prabowo dalam video viral. Viral potongan video Prabowo itu turut dikomentari Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat. Namun, Ganjar berpesan agar masyarakat menggunakan kalimat yang baik-baik selama kampanye Pilpres 2024 berlangsung. Saya kira masyarakat bisa menilai, ucap Ganjar, ditemui di Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Makanya saya berikan pesan kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat yang tentu saja dibuka saja. Kalimat bagus, tidak black campaign, tapi negatif campaign boleh. Ganjar juga mengatakan, Capres-Cawapres sebaiknya menggunakan fakta atau fakta dalam menyampaikan pendapat. Sebab, menurut dia karakter Capres-Cawapres bisa dilihat selama kampanye. Umpama tidak percaya pada skor masing-masing, tidak percaya pada fakta dan data boleh, tampilkan biarkan data beradu, imbuhnya. Di sisi lain, juru bicara, jubir Prabowo, Daniel Anzar Simanjuntak memastikan ucapan Menteri Pertahanan, Menhan, tersebut bercanda belaka. Menurut Daniel, pernyataan Prabowo itu tidak berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024. Pak Prabowo senang bercanda, itu bercandaan Pak Prabowo ke kader-kader Gerindra, 1000% bercanda. Pak Prabowo hubungannya dengan Pak Ganjar baik, dengan Pak Anies baik. Bercanda ke sesama sahabat, ujar Daniel Anzar, Sabtu. Ia lantas meminta semua pihak untuk tidak terbawa perasaan dalam dunia politik. Daniel Anzar juga meminta semua pihak untuk tidak menjatuhkan nama Prabowo. Maksud Pak Prabowo, mari sama-sama kita periksa isi pikiran kita, isi hati kita, semacam refleksi akhir pekanlah, jangan seperti orang yang ditolak cintanya, namun kemudian habis-habisan menjelek-jelekkan sang pujaan hati, tukasnya. Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Ndasmu etik. Video viral di media sosial X menunjukkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Dia diduga menirukan pertanyaan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan soal etik dalam debat Capres Perdana Selasa 12 Desember 2023. Juru bicara Prabowo Daniel Anzar menyebut ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Ndasmu etik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memimpin acara Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Internal Partai Gerindra di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada Jumat, 15 Desember 2023. Dalam rapat itu, Prabowo membahas langkah-langkah kampanye ke depannya. Namun, ada satu momen di mana Prabowo diduga menyindir pertanyaan Anies Baswedan soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Dalam potongan video saat berlangsung pidato Prabowo di depan kader Partai Gerindra yang beredar di media sosial, ia menyindir kembali pertanyaan Anies Baswedan. Terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Ndasmu etik.
Sebelumnya, dalam acara debat Capres KPU yang berlangsung 12 Desember 2023, Anies Baswedan menanyakan pendapat Prabowo soal temuan MK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan terjadi pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Ternyata, debat perdana calon presiden Capres 2024 itu masih menyisakan sejumlah kisah dari para kandidat Capres. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November, karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Tanya kepada calon presiden nomor urut 2 dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November, karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi Mas Anies, ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif, ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya, menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan, ya, waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang. Kemudian sudah ada tindakan, dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan, ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies, ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Para penang, Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Etik.
Viral potongan video Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto membahas soal etik. Diketahui ucapan itu disampaikan Prabowo saat Rakornas tertutup Gerindra pada Jumat 15 Desember sore. Kini juru bicara Prabowo memberikan klarifikasi. Dikutip dari tribunnews.com, klarifikasi itu disampaikan oleh juru bicara Prabowo yakni Dhanil Ansar Simanjuntak yang mengomentari pernyataan viral Prabowo saat membuka Rakornas Gerindra. Menurutnya pernyataan tersebut hanya bercanda. Dhanil Ansar menegaskan pernyataan itu tidak ada menyindir capres lain seperti Anies Baswedan. Bahkan ia menyebut Prabowo dan Anies memiliki hubungan yang baik. Terkait pernyataan yang viral, Dhanil Ansar menyebut hanyalah candaan Prabowo ke sesama sahabat. Ia pun menyatakan pihaknya meminta semua untuk tidak membawa perasaan dalam politik. Perlu diketahui beredar potongan video terkait ucapan Prabowo yang diduga menyindir Anies Baswedan. Pasalnya ucapan tersebut dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Majelis Kehormatan MK atau MKMK soal batas usia Capres-Cawapres. Masalah ini pun sempat disinggung Anies Baswedan dalam debat Capres perdana pada Selasa 12 Desember silam. Etik. Memang etik itu mulainya dari kepala. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang viral. Sebelumnya, Prabowo menjadi sorotan setelah mengucapkan dasmu etik saat memberikan sambutan di acara Partai Gerindra. Das sendiri merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti kepala. Menurut Anies, memang benar bahwa etik dimulai dari kepala. Jika kepala tidak mengikuti etika, maka yang di bawah juga tidak akan mengikuti. Sebelumnya, beredar video Prabowo Subianto mengucapkan dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Ucapan itu diduga menderukan Anies Baswedan dalam debat Capres perdana Selasa kemarin. Saat itu Anies menyinggung soal pelanggaran etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman terkait batas usia Cawapres. Anwar Usman sendiri merupakan paman dari Cawapres Prabowo yakni Gibran Rakabuming Raka. Setelah video itu viral, juru bicara Prabowo Dhanil Ansar memberikan klarifikasi. Menurutnya, ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Dhanil juga menyebutkan bahwa hubungan Prabowo dengan Anies serta Ganjar Pranowo baik-baik saja. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Viral potongan video calon presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebut dasmu etik dalam acara Rakornas Partai Gerindra, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023. Video itu bocor setelah diunggah kader Partai Gerindra ke media sosial. Ucapan tersebut dilayangkan Prabowo saat membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi, MK, dan Majelis Kehormatan MK, MKMK, soal batas usia Capres-Cawapres. Diduga, Prabowo tengah menyindir Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Seperti diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan sempat menanyakan tentang putusan MK kepada Prabowo saat debat perdana Pilpres 2024, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, lalu. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Menirukan pertanyaan Anies, soal etik. Dasmu etik, ucap Prabowo dalam video viral. Viral potongan video Prabowo itu turut dikomentari Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat. Namun, Ganjar berpesan agar masyarakat menggunakan kalimat yang baik-baik selama kampanye Pilpres 2024 berlangsung. Saya kira masyarakat bisa menilai, ucap Ganjar, ditemui di Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Makanya saya berikan pesan kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat yang tentu saja dibuka saja. Kalimat bagus, tidak black campaign, tapi negatif campaign boleh. Ganjar juga mengatakan, Capres-Cawapres sebaiknya menggunakan fakta atau fakta dalam menyampaikan pendapat. Sebab, menurut dia karakter Capres-Cawapres bisa dilihat selama kampanye. Umpama tidak percaya pada skor masing-masing, tidak percaya pada fakta dan data boleh, tampilkan biarkan data beradu, imbuhnya. Di sisi lain, juru bicara, Jubir Prabowo, Dhanil Ansar Simanjuntak memastikan ucapan Menteri Pertahanan, Menhan, tersebut bercanda belaka. Menurut Dhanil, pernyataan Prabowo itu tidak berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024. Pak Prabowo senang bercanda, itu bercandaan Pak Prabowo ke kader-kader Gerindra, 1000% bercanda. Pak Prabowo hubungannya dengan Pak Ganjar baik, dengan Pak Anies baik. Bercanda ke sesama sahabat, ujar Dhanil Ansar, Sabtu. Ia lantas meminta semua pihak untuk tidak terbawa perasaan dalam dunia politik.
Dhanil Anzar juga meminta semua pihak untuk tidak menjatuhkan nama Prabowo. Maksud Pak Prabowo, mari sama-sama kita periksa isi pikiran kita, isi hati kita, semacam refleksi akhir pekanlah, jangan seperti orang yang ditolak cintanya, namun kemudian habis-habisan menjelek-jelekkan sang pujaan hati, tukasnya. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Tidak semua etik. Video viral di media sosial X menunjukkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Dia diduga menirukan pertanyaan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan soal etik dalam debat Capres Perdana Selasa 12 Desember 2023. Juru bicara Prabowo Dhanil Anzar menyebut ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Tidak semua etik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memimpin acara Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Internal Partai Gerindra di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada Jumat, 15 Desember 2023. Dalam rapat itu, Prabowo membahas langkah-langkah kampanye ke depannya. Namun, ada satu momen di mana Prabowo diduga menyindir pertanyaan Anies Baswedan soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Dalam potongan video saat berlangsung pidato Prabowo di depan kader Partai Gerindra yang beredar di media sosial, ia menyindir kembali pertanyaan Anies Baswedan. Terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Tidak semua etik. Sebelumnya, dalam acara debat Capres KPU yang berlangsung 12 Desember 2023, Anies Baswedan menanyakan pendapat Prabowo soal temuan MK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan terjadi pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Ternyata, debat perdana calon presiden Capres 2024 itu masih menyisakan sejumlah kisah dari para kandidat Capres. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November, karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Tidak semua etik. Tanya kepada calon presiden nomor urut 2 dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pada tanggal 25 Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November, karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya
bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi Mas Anies, ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif, ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya, menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan, ya, waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang. Kemudian sudah ada tindakan, dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan, ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies, ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Etik. Viral potongan video Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto membahas soal etik. Diketahui ucapan itu disampaikan Prabowo saat Rakornas tertutup Gerindra pada Jumat 15 Desember sore. Kini juru bicara Prabowo memberikan klarifikasi. Dikutip dari tribunnews.com, klarifikasi itu disampaikan oleh juru bicara Prabowo yakni Dhanil Ansar Simanjuntak yang mengomentari pernyataan viral Prabowo saat membuka Rakornas Gerindra. Menurutnya pernyataan tersebut hanya bercanda. Dhanil Ansar menegaskan pernyataan itu tidak ada menyindir capres lain seperti Anies Baswedan. Bahkan ia menyebut Prabowo dan Anies memiliki hubungan yang baik. Terkait pernyataan yang viral, Dhanil Ansar menyebut hanyalah candaan Prabowo ke sesama sahabat. Ia pun menyatakan pihaknya meminta semua untuk tidak membawa perasaan dalam politik. Perlu diketahui beredar potongan video terkait ucapan Prabowo yang diduga menyindir Anies Baswedan. Pasalnya ucapan tersebut dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Majelis Kehormatan MK atau MKMK soal batas usia Capres-Cawapres. Masalah ini pun sempat disinggung Anies Baswedan dalam debat Capres perdana pada Selasa 12 Desember silam. Etik. Memang etik itu mulainya dari kepala. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang viral. Sebelumnya, Prabowo menjadi sorotan setelah mengucapkan dasmu etik saat memberikan sambutan di acara Partai Gerindra. Das sendiri merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti kepala. Menurut Anies, memang benar bahwa etik dimulai dari kepala. Jika kepala tidak mengikuti etika, maka yang di bawah juga tidak akan mengikuti. Sebelumnya, beredar video Prabowo Subianto mengucapkan dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Ucapan itu diduga menderukan Anies Baswedan dalam debat Capres perdana Selasa kemarin. Saat itu Anies menyinggung soal pelanggaran etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman terkait batas usia Cawapres. Anwar Usman sendiri merupakan paman dari Cawapres Prabowo yakni Gibran Rakabuming Raka. Setelah video itu viral, juru bicara Prabowo Dhanil Ansar memberikan klarifikasi. Menurutnya, ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan
di forum internal Gerindra. Daniel juga menyebutkan bahwa hubungan Prabowo dengan Anies serta Ganjar Pranowo baik-baik saja. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Viral potongan video calon presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebut ndasmu etik dalam acara Rakornas Partai Gerindra, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023. Video itu bocor setelah diunggah kader Partai Gerindra ke media sosial. Ucapan tersebut dilayangkan Prabowo saat membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi, MK, dan Majelis Kehormatan MK, MKMK, soal batas usia Capres-Cawapres. Diduga, Prabowo tengah menyindir Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Seperti diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan sempat menanyakan tentang putusan MK kepada Prabowo saat debat perdana Pilpres 2024, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, lalu. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Menirukan pertanyaan Anies, soal etik, ndasmu etik, ucap Prabowo dalam video viral. Viral potongan video Prabowo itu turut dikomentari Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat. Namun, Ganjar berpesan agar masyarakat menggunakan kalimat yang baik-baik selama kampanye Pilpres 2024 berlangsung. Saya kira masyarakat bisa menilai, ucap Ganjar, ditemui di Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Makanya saya berikan pesan kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat yang tentu saja dibuka saja. Kalimat bagus, tidak black campaign, tapi negatif campaign boleh. Ganjar juga mengatakan, Capres-Cawapres sebaiknya menggunakan fakta atau fakta dalam menyampaikan pendapat. Sebab, menurut dia karakter Capres-Cawapres bisa dilihat selama kampanye. Umpama tidak percaya pada skor masing-masing, tidak percaya pada fakta dan data boleh, tampilkan biarkan data beradu, imbuhnya. Di sisi lain, juru bicara, jubir Prabowo, Daniel Anzar Simanjuntak memastikan ucapan Menteri Pertahanan, Menhan, tersebut bercanda belaka. Menurut Daniel, pernyataan Prabowo itu tidak berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024. Pak Prabowo senang bercanda, itu bercandaan Pak Prabowo ke kader-kader Gerindra, 1000% bercanda. Pak Prabowo hubungannya dengan Pak Ganjar baik, dengan Pak Anies baik. Bercanda ke sesama sahabat, ujar Daniel Anzar, Sabtu. Ia lantas meminta semua pihak untuk tidak terbawa perasaan dalam dunia politik. Daniel Anzar juga meminta semua pihak untuk tidak menjatuhkan nama Prabowo. Maksud Pak Prabowo, mari sama-sama kita periksa isi pikiran kita, isi hati kita, semacam refleksi akhir pekanlah, jangan seperti orang yang ditolak cintanya, namun kemudian habis-habisan menjelek-jelekkan sang pujaan hati, tukasnya. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Ndasmu etik. Video viral di media sosial X menunjukkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut ndasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Dia diduga menirukan pertanyaan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan soal etik dalam debat Capres Perdana Selasa 12 Desember 2023. Juru bicara Prabowo Daniel Anzar menyebut ucapan ndasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Ndasmu etik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memimpin acara Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Internal Partai Gerindra di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada Jumat, 15 Desember 2023. Dalam rapat itu, Prabowo membahas langkah-langkah kampanye ke depannya. Namun, ada satu momen di mana Prabowo diduga menyindir pertanyaan Anies Baswedan soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Dalam potongan video saat berlangsung pidato Prabowo di depan kader Partai Gerindra yang beredar di media sosial, ia menyindir kembali pertanyaan Anies Baswedan. Terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Ndasmu etik.
Sebelumnya, dalam acara debat Capres KPU yang berlangsung 12 Desember 2023, Anies Baswedan menanyakan pendapat Prabowo soal temuan MK-MK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan terjadi pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Ternyata, debat perdana calon presiden Capres 2024 itu masih menyisakan sejumlah kisah dari para kandidat Capres. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK-MK. Yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat. Yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian, Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Tanya kepada calon presiden nomor urut 2 dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK-MK. Yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat. Yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian, Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi Mas Anies ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan ya waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang, kemudian sudah ada tindakan. Dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini. Intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara saya. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya, sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Etik.
Viral potongan video Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto membahas soal etik. Diketahui ucapan itu disampaikan Prabowo saat Rakornas tertutup Gerindra pada Jumat 15 Desember sore. Kini juru bicara Prabowo memberikan klarifikasi. Dikutip dari tribunnews.com, klarifikasi itu disampaikan oleh juru bicara Prabowo yakni Dhanil Ansar Simanjuntak yang mengomentari pernyataan viral Prabowo saat membuka Rakornas Gerindra. Menurutnya pernyataan tersebut hanya bercanda. Dhanil Ansar menegaskan pernyataan itu tidak ada menyindir capres lain seperti Anies Baswedan. Bahkan ia menyebut Prabowo dan Anies memiliki hubungan yang baik. Terkait pernyataan yang viral, Dhanil Ansar menyebut hanyalah candaan Prabowo ke sesama sahabat. Ia pun menyatakan pihaknya meminta semua untuk tidak membawa perasaan dalam politik. Perlu diketahui beredar potongan video terkait ucapan Prabowo yang diduga menyindir Anies Baswedan. Pasalnya ucapan tersebut dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Majelis Kehormatan MK atau MKMK soal batas usia Capres-Cawapres. Masalah ini pun sempat disinggung Anies Baswedan dalam debat Capres perdana pada Selasa 12 Desember silam. Etik. Memang etik itu mulainya dari kepala. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang viral. Sebelumnya, Prabowo menjadi sorotan setelah mengucapkan dasmu etik saat memberikan sambutan di acara Partai Gerindra. Das sendiri merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti kepala. Menurut Anies, memang benar bahwa etik dimulai dari kepala. Jika kepala tidak mengikuti etika, maka yang di bawah juga tidak akan mengikuti. Sebelumnya, beredar video Prabowo Subianto mengucapkan dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Ucapan itu diduga menderukan Anies Baswedan dalam debat Capres perdana Selasa kemarin. Saat itu Anies menyinggung soal pelanggaran etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman terkait batas usia Cawapres. Anwar Usman sendiri merupakan paman dari Cawapres Prabowo yakni Gibran Rakabuming Raka. Setelah video itu viral, juru bicara Prabowo Dhanil Ansar memberikan klarifikasi. Menurutnya, ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Dhanil juga menyebutkan bahwa hubungan Prabowo dengan Anies serta Ganjar Pranowo baik-baik saja. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Viral potongan video calon presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebut dasmu etik dalam acara Rakornas Partai Gerindra, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023. Video itu bocor setelah diunggah kader Partai Gerindra ke media sosial. Ucapan tersebut dilayangkan Prabowo saat membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi, MK, dan Majelis Kehormatan MK, MKMK, soal batas usia Capres-Cawapres. Diduga, Prabowo tengah menyindir Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Seperti diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan sempat menanyakan tentang putusan MK kepada Prabowo saat debat perdana Pilpres 2024, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, lalu. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Menirukan pertanyaan Anies, soal etik, dasmu etik, ucap Prabowo dalam video viral. Viral potongan video Prabowo itu turut dikomentari Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat. Namun, Ganjar berpesan agar masyarakat menggunakan kalimat yang baik-baik selama kampanye Pilpres 2024 berlangsung. Saya kira masyarakat bisa menilai, ucap Ganjar, ditemui di Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Makanya saya berikan pesan kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat yang tentu saja dibuka saja. Kalimat bagus, tidak black campaign, tapi negatif campaign boleh. Ganjar juga mengatakan, Capres-Cawapres sebaiknya menggunakan fakta atau fakta dalam menyampaikan pendapat. Sebab, menurut dia karakter Capres-Cawapres bisa dilihat selama kampanye. Umpama tidak percaya pada skor masing-masing, tidak percaya pada fakta dan data boleh, tampilkan biarkan data beradu, imbuhnya. Di sisi lain, juru bicara, Jubir Prabowo, Dhanil Ansar Simanjuntak memastikan ucapan Menteri Pertahanan, Menhan, tersebut bercanda belaka. Menurut Dhanil, pernyataan Prabowo itu tidak berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024. Pak Prabowo senang bercanda, itu bercandaan Pak Prabowo ke kader-kader Gerindra, 1000% bercanda. Pak Prabowo hubungannya dengan Pak Ganjar baik, dengan Pak Anies baik. Bercanda ke sesama sahabat, ujar Dhanil Ansar, Sabtu. Ia lantas meminta semua pihak untuk tidak terbawa perasaan dalam dunia politik.
Dhanil Anzar juga meminta semua pihak untuk tidak menjatuhkan nama Prabowo. Maksud Pak Prabowo, mari sama-sama kita periksa isi pikiran kita, isi hati kita, semacam refleksi akhir pekan lah, jangan seperti orang yang ditolak cintanya, namun kemudian habis-habisan menjelek-jelekkan sang pujaan hati, tukasnya. Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Enggak semua etik. Video viral di media sosial X menunjukkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Dia diduga menirukan pertanyaan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan soal etik dalam debat Capres Perdana Selasa 12 Desember 2023. Juru bicara Prabowo Dhanil Anzar menyebut ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Enggak semua etik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memimpin acara Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Internal Partai Gerindra di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada Jumat, 15 Desember 2023. Dalam rapat itu, Prabowo membahas langkah-langkah kampanye ke depannya. Namun, ada satu momen di mana Prabowo diduga menyindir pertanyaan Anies Baswedan soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Dalam potongan video saat berlangsung pidato Prabowo di depan kader Partai Gerindra yang beredar di media sosial, ia menyindir kembali pertanyaan Anies Baswedan. Terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Enggak semua etik. Sebelumnya, dalam acara debat Capres KPU yang berlangsung 12 Desember 2023, Anies Baswedan menanyakan pendapat Prabowo soal temuan MK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan terjadi pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Ternyata, debat perdana calon presiden Capres 2024 itu masih menyisakan sejumlah kisah dari para kandidat Capres. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Enggak semua etik. Tanya kepada calon presiden nomor urut 2 dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pada tanggal 25 Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya
bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi Mas Anies, ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif, ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya, menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan, ya, waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang. Kemudian sudah ada tindakan, dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan, ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies, ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Para penang, Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Etik. Viral potongan video Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto membahas soal etik. Diketahui ucapan itu disampaikan Prabowo saat Rakornas tertutup Gerindra pada Jumat 15 Desember sore. Kini juru bicara Prabowo memberikan klarifikasi. Dikutip dari tribunnews.com, klarifikasi itu disampaikan oleh juru bicara Prabowo yakni Dhanil Ansar Simanjuntak yang mengomentari pernyataan viral Prabowo saat membuka Rakornas Gerindra. Menurutnya pernyataan tersebut hanya bercanda. Dhanil Ansar menegaskan pernyataan itu tidak ada menyindir capres lain seperti Anies Baswedan. Bahkan ia menyebut Prabowo dan Anies memiliki hubungan yang baik. Terkait pernyataan yang viral, Dhanil Ansar menyebut hanyalah candaan Prabowo ke sesama sahabat. Ia pun menyatakan pihaknya meminta semua untuk tidak membawa perasaan dalam politik. Perlu diketahui beredar potongan video terkait ucapan Prabowo yang diduga menyindir Anies Baswedan. Pasalnya ucapan tersebut dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Majelis Kehormatan MK atau MKMK soal batas usia Capres-Cawapres. Masalah ini pun sempat disinggung Anies Baswedan dalam debat Capres perdana pada Selasa 12 Desember silam. Etik. Memang etik itu mulainya dari kepala. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang viral. Sebelumnya, Prabowo menjadi sorotan setelah mengucapkan dasmu etik saat memberikan sambutan di acara Partai Gerindra. Das sendiri merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti kepala. Menurut Anies, memang benar bahwa etik dimulai dari kepala. Jika kepala tidak mengikuti etika, maka yang di bawah juga tidak akan mengikuti. Sebelumnya, beredar video Prabowo Subianto mengucapkan dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Ucapan itu diduga menderukan Anies Baswedan dalam debat Capres perdana Selasa kemarin. Saat itu Anies menyinggung soal pelanggaran etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman terkait batas usia Cawapres. Anwar Usman sendiri merupakan paman dari Cawapres Prabowo yakni Gibran Rakabuming Raka. Setelah video itu viral, juru bicara Prabowo Dhanil Ansar memberikan klarifikasi. Menurutnya, ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan
di forum internal Gerindra. Daniel juga menyebutkan bahwa hubungan Prabowo dengan Anies serta Ganjar Pranowo baik-baik saja. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Viral potongan video calon presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebut ndasmu etik dalam acara Rakornas Partai Gerindra, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023. Video itu bocor setelah diunggah kader Partai Gerindra ke media sosial. Ucapan tersebut dilayangkan Prabowo saat membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi, MK, dan Majelis Kehormatan MK, MKMK, soal batas usia Capres-Cawapres. Diduga, Prabowo tengah menyindir Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Seperti diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan sempat menanyakan tentang putusan MK kepada Prabowo saat debat perdana Pilpres 2024, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, lalu. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Menirukan pertanyaan Anies, soal etik, ndasmu etik, ucap Prabowo dalam video viral. Viral potongan video Prabowo itu turut dikomentari Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat. Namun, Ganjar berpesan agar masyarakat menggunakan kalimat yang baik-baik selama kampanye Pilpres 2024 berlangsung. Saya kira masyarakat bisa menilai, ucap Ganjar, ditemui di Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Makanya saya berikan pesan kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat yang tentu saja dibuka saja. Kalimat bagus, tidak black campaign, tapi negatif campaign boleh. Ganjar juga mengatakan, Capres-Cawapres sebaiknya menggunakan fakta atau fakta dalam menyampaikan pendapat. Sebab, menurut dia karakter Capres-Cawapres bisa dilihat selama kampanye. Umpama tidak percaya pada skor masing-masing, tidak percaya pada fakta dan data boleh, tampilkan biarkan data beradu, imbuhnya. Di sisi lain, juru bicara, jubir Prabowo, Daniel Anzar Simanjuntak memastikan ucapan Menteri Pertahanan, Menhan, tersebut bercanda belaka. Menurut Daniel, pernyataan Prabowo itu tidak berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024. Pak Prabowo senang bercanda, itu bercandaan Pak Prabowo ke kader-kader Gerindra, 1000% bercanda. Pak Prabowo hubungannya dengan Pak Ganjar baik, dengan Pak Anies baik. Bercanda ke sesama sahabat, ujar Daniel Anzar, Sabtu. Ia lantas meminta semua pihak untuk tidak terbawa perasaan dalam dunia politik. Daniel Anzar juga meminta semua pihak untuk tidak menjatuhkan nama Prabowo. Maksud Pak Prabowo, mari sama-sama kita periksa isi pikiran kita, isi hati kita, semacam refleksi akhir pekanlah, jangan seperti orang yang ditolak cintanya, namun kemudian habis-habisan menjelek-jelekkan sang pujaan hati, tukasnya. Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Ndasmu etik. Video viral di media sosial X menunjukkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut ndasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Dia diduga menirukan pertanyaan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan soal etik dalam debat Capres Perdana Selasa 12 Desember 2023. Juru bicara Prabowo Daniel Anzar menyebut ucapan ndasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Ndasmu etik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memimpin acara Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Internal Partai Gerindra di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada Jumat, 15 Desember 2023. Dalam rapat itu, Prabowo membahas langkah-langkah kampanye ke depannya. Namun, ada satu momen di mana Prabowo diduga menyindir pertanyaan Anies Baswedan soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Dalam potongan video saat berlangsung pidato Prabowo di depan kader Partai Gerindra yang beredar di media sosial, ia menyindir kembali pertanyaan Anies Baswedan. Terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Ndasmu etik.
Sebelumnya, dalam acara debat Capres KPU yang berlangsung 12 Desember 2023, Anies Baswedan menanyakan pendapat Prabowo soal temuan MK-MK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan terjadi pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Ternyata, debat perdana calon presiden Capres 2024 itu masih menyisakan sejumlah kisah dari para kandidat Capres. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK-MK. Yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat. Yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian, Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Tidak semua etik. Tanya kepada calon presiden nomor urut 2 dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK-MK. Yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat. Yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian, Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi Mas Anies ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan ya waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang, kemudian sudah ada tindakan. Dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini. Intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya, sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Etik.
Viral potongan video Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto membahas soal etik. Diketahui ucapan itu disampaikan Prabowo saat Rakornas tertutup Gerindra pada Jumat 15 Desember sore. Kini juru bicara Prabowo memberikan klarifikasi. Dikutip dari tribunnews.com, klarifikasi itu disampaikan oleh juru bicara Prabowo yakni Dhanil Ansar Simanjuntak yang mengomentari pernyataan viral Prabowo saat membuka Rakornas Gerindra. Menurutnya pernyataan tersebut hanya bercanda. Dhanil Ansar menegaskan pernyataan itu tidak ada menyindir capres lain seperti Anies Baswedan. Bahkan ia menyebut Prabowo dan Anies memiliki hubungan yang baik. Terkait pernyataan yang viral, Dhanil Ansar menyebut hanyalah candaan Prabowo ke sesama sahabat. Ia pun menyatakan pihaknya meminta semua untuk tidak membawa perasaan dalam politik. Perlu diketahui beredar potongan video terkait ucapan Prabowo yang diduga menyindir Anies Baswedan. Pasalnya ucapan tersebut dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Majelis Kehormatan MK atau MKMK soal batas usia Capres-Cawapres. Masalah ini pun sempat disinggung Anies Baswedan dalam debat Capres perdana pada Selasa 12 Desember silam. Etik. Memang etik itu mulainya dari kepala. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang viral. Sebelumnya, Prabowo menjadi sorotan setelah mengucapkan dasmu etik saat memberikan sambutan di acara Partai Gerindra. Das sendiri merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti kepala. Menurut Anies, memang benar bahwa etik dimulai dari kepala. Jika kepala tidak mengikuti etika, maka yang di bawah juga tidak akan mengikuti. Sebelumnya, beredar video Prabowo Subianto mengucapkan dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Ucapan itu diduga menderukan Anies Baswedan dalam debat Capres perdana Selasa kemarin. Saat itu Anies menyinggung soal pelanggaran etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman terkait batas usia Cawapres. Anwar Usman sendiri merupakan paman dari Cawapres Prabowo yakni Gibran Rakabuming Raka. Setelah video itu viral, juru bicara Prabowo Dhanil Ansar memberikan klarifikasi. Menurutnya, ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Dhanil juga menyebutkan bahwa hubungan Prabowo dengan Anies serta Ganjar Pranowo baik-baik saja. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Viral potongan video calon presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebut dasmu etik dalam acara Rakornas Partai Gerindra, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023. Video itu bocor setelah diunggah kader Partai Gerindra ke media sosial. Ucapan tersebut dilayangkan Prabowo saat membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi, MK, dan Majelis Kehormatan MK, MKMK, soal batas usia Capres-Cawapres. Diduga, Prabowo tengah menyindir Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Seperti diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan sempat menanyakan tentang putusan MK kepada Prabowo saat debat perdana Pilpres 2024, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, lalu. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Menirukan pertanyaan Anies, soal etik. Dasmu etik, ucap Prabowo dalam video viral. Viral potongan video Prabowo itu turut dikomentari Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat. Namun, Ganjar berpesan agar masyarakat menggunakan kalimat yang baik-baik selama kampanye Pilpres 2024 berlangsung. Saya kira masyarakat bisa menilai, ucap Ganjar, ditemui di Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Makanya saya berikan pesan kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat yang tentu saja dibuka saja. Kalimat bagus, tidak black campaign, tapi negatif campaign boleh. Ganjar juga mengatakan, Capres-Cawapres sebaiknya menggunakan fakta atau fakta dalam menyampaikan pendapat. Sebab, menurut dia karakter Capres-Cawapres bisa dilihat selama kampanye. Umpama tidak percaya pada skor masing-masing, tidak percaya pada fakta dan data boleh, tampilkan biarkan data beradu, imbuhnya. Di sisi lain, juru bicara, Jubir Prabowo, Dhanil Ansar Simanjuntak memastikan ucapan Menteri Pertahanan, Menhan, tersebut bercanda belaka. Menurut Dhanil, pernyataan Prabowo itu tidak berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024. Pak Prabowo senang bercanda, itu bercandaan Pak Prabowo ke kader-kader Gerindra, 1000% bercanda. Pak Prabowo hubungannya dengan Pak Ganjar baik, dengan Pak Anies baik. Bercanda ke sesama sahabat, ujar Dhanil Ansar, Sabtu. Ia lantas meminta semua pihak untuk tidak terbawa perasaan dalam dunia politik.
Dhanil Anzar juga meminta semua pihak untuk tidak menjatuhkan nama Prabowo. Maksud Pak Prabowo, mari sama-sama kita periksa isi pikiran kita, isi hati kita, semacam refleksi akhir pekanlah, jangan seperti orang yang ditolak cintanya, namun kemudian habis-habisan menjelek-jelekkan sang pujaan hati, tukasnya. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Video viral di media sosial X menunjukkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Dia diduga menirukan pertanyaan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan soal etik dalam debat Capres Perdana Selasa 12 Desember 2023. Juru bicara Prabowo Dhanil Anzar menyebut ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memimpin acara Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Internal Partai Gerindra di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada Jumat, 15 Desember 2023. Dalam rapat itu, Prabowo membahas langkah-langkah kampanye ke depannya. Namun, ada satu momen di mana Prabowo diduga menyindir pertanyaan Anies Baswedan soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Dalam potongan video saat berlangsung pidato Prabowo di depan kader Partai Gerindra yang beredar di media sosial, ia menyindir kembali pertanyaan Anies Baswedan. Terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Sebelumnya, dalam acara debat Capres KPU yang berlangsung 12 Desember 2023, Anies Baswedan menanyakan pendapat Prabowo soal temuan MK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan terjadi pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Ternyata, debat perdana calon presiden Capres 2024 itu masih menyisakan sejumlah kisah dari para kandidat Capres. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Tanya kepada calon presiden nomor urut 2 dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pada tanggal 25 Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya
bermasalah secara etika. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi Mas Anies ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan ya waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang, kemudian sudah ada tindakan dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini. Intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Harap tenang. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Etik. Viral potongan video Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto membahas soal etik. Diketahui ucapan itu disampaikan Prabowo saat Rakornas tertutup Gerindra pada Jumat 15 Desember sore. Kini juru bicara Prabowo memberikan klarifikasi. Dikutip dari tribunnews.com, klarifikasi itu disampaikan oleh juru bicara Prabowo yakni Dhanil Ansar Simanjuntak yang mengomentari pernyataan viral Prabowo saat membuka Rakornas Gerindra. Menurutnya pernyataan tersebut hanya bercanda. Dhanil Ansar menegaskan pernyataan itu tidak ada menyindir capres lain seperti Anies Baswedan. Bahkan ia menyebut Prabowo dan Anies memiliki hubungan yang baik. Terkait pernyataan yang viral, Dhanil Ansar menyebut hanyalah candaan Prabowo ke sesama sahabat. Ia pun menyatakan pihaknya meminta semua untuk tidak membawa perasaan dalam politik. Perlu diketahui beredar potongan video terkait ucapan Prabowo yang diduga menyindir Anies Baswedan. Pasalnya ucapan tersebut dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Majelis Kehormatan MK atau MKMK soal batas usia Capres-Cawapres. Masalah ini pun sempat disinggung Anies Baswedan dalam debat Capres perdana pada Selasa 12 Desember silam. Etik. Memang etik itu mulainya dari kepala. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang viral. Sebelumnya, Prabowo menjadi sorotan setelah mengucapkan dasmu etik saat memberikan sambutan di acara Partai Gerindra. Das sendiri merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti kepala. Menurut Anies, memang benar bahwa etik dimulai dari kepala. Jika kepala tidak mengikuti etika, maka yang di bawah juga tidak akan mengikuti. Sebelumnya, beredar video Prabowo Subianto mengucapkan dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Ucapan itu diduga menderukan Anies Baswedan dalam debat Capres perdana Selasa kemarin. Saat itu Anies menyinggung soal pelanggaran etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman terkait batas usia Cawapres. Anwar Usman sendiri merupakan paman dari Cawapres Prabowo yakni Gibran Rakabuming Raka. Setelah video itu viral, juru bicara Prabowo Dhanil Ansar memberikan klarifikasi. Menurutnya, ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan
di forum internal Gerindra. Danhil juga menyebutkan bahwa hubungan Prabowo dengan Anies serta Ganjar Pranowo baik-baik saja. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Viral potongan video calon presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebut ndasmu etik dalam acara Rakornas Partai Gerindra, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023. Video itu bocor setelah diunggah kader Partai Gerindra ke media sosial. Ucapan tersebut dilayangkan Prabowo saat membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi, MK, dan Majelis Kehormatan MK, MKMK, soal batas usia Capres-Cawapres. Diduga, Prabowo tengah menyindir Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Seperti diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan sempat menanyakan tentang putusan MK kepada Prabowo saat debat perdana Pilpres 2024, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, lalu. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Menirukan pertanyaan Anies, soal etik, ndasmu etik, ucap Prabowo dalam video viral. Viral potongan video Prabowo itu turut dikomentari Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat. Namun, Ganjar berpesan agar masyarakat menggunakan kalimat yang baik-baik selama kampanye Pilpres 2024 berlangsung. Saya kira masyarakat bisa menilai, ucap Ganjar, ditemui di Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Makanya saya berikan pesan kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat yang tentu saja dibuka saja. Kalimat bagus, tidak black campaign, tapi negatif campaign boleh. Ganjar juga mengatakan, Capres-Cawapres sebaiknya menggunakan fakta atau fakta dalam menyampaikan pendapat. Sebab, menurut dia karakter Capres-Cawapres bisa dilihat selama kampanye. Umpama tidak percaya pada skor masing-masing, tidak percaya pada fakta dan data boleh, tampilkan biarkan data beradu, imbuhnya. Di sisi lain, juru bicara, jubir Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak memastikan ucapan Menteri Pertahanan, Menhan, tersebut bercanda belaka. Menurut Dhanil, pernyataan Prabowo itu tidak berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024. Pak Prabowo senang bercanda, itu bercandaan Pak Prabowo ke kader-kader Gerindra, 1000% bercanda. Pak Prabowo hubungannya dengan Pak Ganjar baik, dengan Pak Anies baik. Bercanda ke sesama sahabat, ujar Dhanil Anzar, Sabtu. Ia lantas meminta semua pihak untuk tidak terbawa perasaan dalam dunia politik. Dhanil Anzar juga meminta semua pihak untuk tidak menjatuhkan nama Prabowo. Maksud Pak Prabowo, mari sama-sama kita periksa isi pikiran kita, isi hati kita, semacam refleksi akhir pekanlah, jangan seperti orang yang ditolak cintanya, namun kemudian habis-habisan menjelek-jelekkan sang pujaan hati, tukasnya. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Ndasmu etik. Video viral di media sosial X menunjukkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut ndasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Dia diduga menirukan pertanyaan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan soal etik dalam debat Capres Perdana Selasa 12 Desember 2023. Juru bicara Prabowo Dhanil Anzar menyebut ucapan ndasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Ndasmu etik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memimpin acara Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Internal Partai Gerindra di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada Jumat, 15 Desember 2023. Dalam rapat itu, Prabowo membahas langkah-langkah kampanye ke depannya. Namun, ada satu momen di mana Prabowo diduga menyindir pertanyaan Anies Baswedan soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Dalam potongan video saat berlangsung pidato Prabowo di depan kader Partai Gerindra yang beredar di media sosial, ia menyindir kembali pertanyaan Anies Baswedan. Terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Ndasmu etik.
Sebelumnya, dalam acara debat Capres KPU yang berlangsung 12 Desember 2023, Anies Baswedan menanyakan pendapat Prabowo soal temuan MK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan terjadi pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Ternyata, debat perdana calon presiden Capres 2024 itu masih menyisakan sejumlah kisah dari para kandidat Capres. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Tanya kepada calon presiden nomor urut 2 dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pada tanggal 25 Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi Mas Anies ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan ya waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang, kemudian sudah ada tindakan dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini. Intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Para penang, Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Etik.
Viral potongan video Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto membahas soal etik. Diketahui ucapan itu disampaikan Prabowo saat Rakornas tertutup Gerindra pada Jumat 15 Desember sore. Kini juru bicara Prabowo memberikan klarifikasi. Dikutip dari tribunnews.com, klarifikasi itu disampaikan oleh juru bicara Prabowo yakni Dhanil Ansar Simanjuntak yang mengomentari pernyataan viral Prabowo saat membuka Rakornas Gerindra. Menurutnya pernyataan tersebut hanya bercanda. Dhanil Ansar menegaskan pernyataan itu tidak ada menyindir capres lain seperti Anies Baswedan. Bahkan ia menyebut Prabowo dan Anies memiliki hubungan yang baik. Terkait pernyataan yang viral, Dhanil Ansar menyebut hanyalah candaan Prabowo ke sesama sahabat. Ia pun menyatakan pihaknya meminta semua untuk tidak membawa perasaan dalam politik. Perlu diketahui beredar potongan video terkait ucapan Prabowo yang diduga menyindir Anies Baswedan. Pasalnya ucapan tersebut dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Majelis Kehormatan MK atau MKMK soal batas usia Capres-Cawapres. Masalah ini pun sempat disinggung Anies Baswedan dalam debat Capres perdana pada Selasa 12 Desember silam. Etik. Memang etik itu mulainya dari kepala. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang viral. Sebelumnya, Prabowo menjadi sorotan setelah mengucapkan dasmu etik saat memberikan sambutan di acara Partai Gerindra. Das sendiri merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti kepala. Menurut Anies, memang benar bahwa etik dimulai dari kepala. Jika kepala tidak mengikuti etika, maka yang di bawah juga tidak akan mengikuti. Sebelumnya, beredar video Prabowo Subianto mengucapkan dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Ucapan itu diduga menderukan Anies Baswedan dalam debat Capres perdana Selasa kemarin. Saat itu Anies menyinggung soal pelanggaran etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman terkait batas usia Cawapres. Anwar Usman sendiri merupakan paman dari Cawapres Prabowo yakni Gibran Rakabuming Raka. Setelah video itu viral, juru bicara Prabowo Dhanil Ansar memberikan klarifikasi. Menurutnya, ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Dhanil juga menyebutkan bahwa hubungan Prabowo dengan Anies serta Ganjar Pranowo baik-baik saja. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Viral potongan video calon presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebut dasmu etik dalam acara Rakornas Partai Gerindra, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023. Video itu bocor setelah diunggah kader Partai Gerindra ke media sosial. Ucapan tersebut dilayangkan Prabowo saat membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi, MK, dan Majelis Kehormatan MK, MKMK, soal batas usia Capres-Cawapres. Diduga, Prabowo tengah menyindir Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Seperti diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan sempat menanyakan tentang putusan MK kepada Prabowo saat debat perdana Pilpres 2024, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, lalu. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Menirukan pertanyaan Anies, soal etik. Dasmu etik, ucap Prabowo dalam video viral. Viral potongan video Prabowo itu turut dikomentari Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat. Namun, Ganjar berpesan agar masyarakat menggunakan kalimat yang baik-baik selama kampanye Pilpres 2024 berlangsung. Saya kira masyarakat bisa menilai, ucap Ganjar, ditemui di Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Makanya saya berikan pesan kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat yang tentu saja dibuka saja. Kalimat bagus, tidak black campaign, tapi negatif campaign boleh. Ganjar juga mengatakan, Capres-Cawapres sebaiknya menggunakan fakta atau fakta dalam menyampaikan pendapat. Sebab, menurut dia karakter Capres-Cawapres bisa dilihat selama kampanye. Umpama tidak percaya pada skor masing-masing, tidak percaya pada fakta dan data boleh, tampilkan biarkan data beradu, imbuhnya. Di sisi lain, juru bicara, Jubir Prabowo, Dhanil Ansar Simanjuntak memastikan ucapan Menteri Pertahanan, Menhan, tersebut bercanda belaka. Menurut Dhanil, pernyataan Prabowo itu tidak berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024. Pak Prabowo senang bercanda, itu bercandaan Pak Prabowo ke kader-kader Gerindra, 1000% bercanda. Pak Prabowo hubungannya dengan Pak Ganjar baik, dengan Pak Anies baik. Bercanda ke sesama sahabat, ujar Dhanil Ansar, Sabtu. Ia lantas meminta semua pihak untuk tidak terbawa perasaan dalam dunia politik.
Dhanil Anzar juga meminta semua pihak untuk tidak menjatuhkan nama Prabowo. Maksud Pak Prabowo, mari sama-sama kita periksa isi pikiran kita, isi hati kita, semacam refleksi akhir pekanlah, jangan seperti orang yang ditolak cintanya, namun kemudian habis-habisan menjelek-jelekkan sang pujaan hati, tukasnya. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Tidak semua etik. Video viral di media sosial X menunjukkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Dia diduga menirukan pertanyaan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan soal etik dalam debat Capres Perdana Selasa 12 Desember 2023. Juru bicara Prabowo Dhanil Anzar menyebut ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Tidak semua etik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memimpin acara Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Internal Partai Gerindra di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada Jumat, 15 Desember 2023. Dalam rapat itu, Prabowo membahas langkah-langkah kampanye ke depannya. Namun, ada satu momen di mana Prabowo diduga menyindir pertanyaan Anies Baswedan soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Dalam potongan video saat berlangsung pidato Prabowo di depan kader Partai Gerindra yang beredar di media sosial, ia menyindir kembali pertanyaan Anies Baswedan. Terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Tidak semua etik. Sebelumnya, dalam acara debat Capres KPU yang berlangsung 12 Desember 2023, Anies Baswedan menanyakan pendapat Prabowo soal temuan MK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan terjadi pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Ternyata, debat perdana calon presiden Capres 2024 itu masih menyisakan sejumlah kisah dari para kandidat Capres. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Tidak semua etik. Tanya kepada calon presiden nomor urut 2 dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pada tanggal 25 Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya
bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi Mas Anies, ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif, ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya, menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan, ya, waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang. Kemudian sudah ada tindakan, dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan, ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies, ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya, sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Etik. Viral potongan video Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto membahas soal etik. Diketahui ucapan itu disampaikan Prabowo saat Rakornas tertutup Gerindra pada Jumat 15 Desember sore. Kini juru bicara Prabowo memberikan klarifikasi. Dikutip dari tribunnews.com, klarifikasi itu disampaikan oleh juru bicara Prabowo yakni Dhanil Ansar Simanjuntak yang mengomentari pernyataan viral Prabowo saat membuka Rakornas Gerindra. Menurutnya pernyataan tersebut hanya bercanda. Dhanil Ansar menegaskan pernyataan itu tidak ada menyindir capres lain seperti Anies Baswedan. Bahkan ia menyebut Prabowo dan Anies memiliki hubungan yang baik. Terkait pernyataan yang viral, Dhanil Ansar menyebut hanyalah candaan Prabowo ke sesama sahabat. Ia pun menyatakan pihaknya meminta semua untuk tidak membawa perasaan dalam politik. Perlu diketahui beredar potongan video terkait ucapan Prabowo yang diduga menyindir Anies Baswedan. Pasalnya ucapan tersebut dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Majelis Kehormatan MK atau MKMK soal batas usia Capres-Cawapres. Masalah ini pun sempat disinggung Anies Baswedan dalam debat Capres perdana pada Selasa 12 Desember silam. Etik. Memang etik itu mulainya dari kepala. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang viral. Sebelumnya, Prabowo menjadi sorotan setelah mengucapkan dasmu etik saat memberikan sambutan di acara Partai Gerindra. Das sendiri merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti kepala. Menurut Anies, memang benar bahwa etik dimulai dari kepala. Jika kepala tidak mengikuti etika, maka yang di bawah juga tidak akan mengikuti. Sebelumnya, beredar video Prabowo Subianto mengucapkan dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Ucapan itu diduga menderukan Anies Baswedan dalam debat Capres perdana Selasa kemarin. Saat itu Anies menyinggung soal pelanggaran etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman terkait batas usia Cawapres. Anwar Usman sendiri merupakan paman dari Cawapres Prabowo yakni Gibran Rakabuming Raka. Setelah video itu viral, juru bicara Prabowo Dhanil Ansar memberikan klarifikasi. Menurutnya, ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan
di forum internal Gerindra. Daniel juga menyebutkan bahwa hubungan Prabowo dengan Anies serta Ganjar Pranowo baik-baik saja. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Viral potongan video calon presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebut ndasmu etik dalam acara Rakornas Partai Gerindra, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023. Video itu bocor setelah diunggah kader Partai Gerindra ke media sosial. Ucapan tersebut dilayangkan Prabowo saat membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi, MK, dan Majelis Kehormatan MK, MKMK, soal batas usia Capres-Cawapres. Diduga, Prabowo tengah menyindir Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Seperti diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan sempat menanyakan tentang putusan MK kepada Prabowo saat debat perdana Pilpres 2024, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, lalu. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Menirukan pertanyaan Anies, soal etik, ndasmu etik, ucap Prabowo dalam video viral. Viral potongan video Prabowo itu turut dikomentari Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat. Namun, Ganjar berpesan agar masyarakat menggunakan kalimat yang baik-baik selama kampanye Pilpres 2024 berlangsung. Saya kira masyarakat bisa menilai, ucap Ganjar, ditemui di Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Makanya saya berikan pesan kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat yang tentu saja dibuka saja. Kalimat bagus, tidak black campaign, tapi negatif campaign boleh. Ganjar juga mengatakan, Capres-Cawapres sebaiknya menggunakan fakta atau fakta dalam menyampaikan pendapat. Sebab, menurut dia karakter Capres-Cawapres bisa dilihat selama kampanye. Umpama tidak percaya pada skor masing-masing, tidak percaya pada fakta dan data boleh, tampilkan biarkan data beradu, imbuhnya. Di sisi lain, juru bicara, jubir Prabowo, Daniel Anzar Simanjuntak memastikan ucapan Menteri Pertahanan, Menhan, tersebut bercanda belaka. Menurut Daniel, pernyataan Prabowo itu tidak berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024. Pak Prabowo senang bercanda, itu bercandaan Pak Prabowo ke kader-kader Gerindra, 1000% bercanda. Pak Prabowo hubungannya dengan Pak Ganjar baik, dengan Pak Anies baik. Bercanda ke sesama sahabat, ujar Daniel Anzar, Sabtu. Ia lantas meminta semua pihak untuk tidak terbawa perasaan dalam dunia politik. Daniel Anzar juga meminta semua pihak untuk tidak menjatuhkan nama Prabowo. Maksud Pak Prabowo, mari sama-sama kita periksa isi pikiran kita, isi hati kita, semacam refleksi akhir pekan lah, jangan seperti orang yang ditolak cintanya, namun kemudian habis-habisan menjelek-jelekkan sang pujaan hati, tukasnya. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Ndasmu etik. Video viral di media sosial X menunjukkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut ndasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Dia diduga menirukan pertanyaan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan soal etik dalam debat Capres Perdana Selasa 12 Desember 2023. Juru bicara Prabowo Daniel Anzar menyebut ucapan ndasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Ndasmu etik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memimpin acara Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Internal Partai Gerindra di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada Jumat, 15 Desember 2023. Dalam rapat itu, Prabowo membahas langkah-langkah kampanye ke depannya. Namun, ada satu momen di mana Prabowo diduga menyindir pertanyaan Anies Baswedan soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Dalam potongan video saat berlangsung pidato Prabowo di depan kader Partai Gerindra yang beredar di media sosial, ia menyindir kembali pertanyaan Anies Baswedan. Terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Ndasmu etik.
Sebelumnya, dalam acara debat Capres KPU yang berlangsung 12 Desember 2023, Anies Baswedan menanyakan pendapat Prabowo soal temuan MK-MK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan terjadi pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Ternyata, debat perdana calon presiden Capres 2024 itu masih menyisakan sejumlah kisah dari para kandidat Capres. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK-MK. Yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat. Yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian, Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Tanya kepada calon presiden nomor urut 2 dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK-MK. Yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat. Yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian, Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi Mas Anies ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan ya waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang, kemudian sudah ada tindakan. Dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini. Intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya, sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Etik.
Viral potongan video Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto membahas soal etik. Diketahui ucapan itu disampaikan Prabowo saat Rakornas tertutup Gerindra pada Jumat 15 Desember sore. Kini juru bicara Prabowo memberikan klarifikasi. Dikutip dari tribunnews.com, klarifikasi itu disampaikan oleh juru bicara Prabowo yakni Dhanil Ansar Simanjuntak yang mengomentari pernyataan viral Prabowo saat membuka Rakornas Gerindra. Menurutnya pernyataan tersebut hanya bercanda. Dhanil Ansar menegaskan pernyataan itu tidak ada menyindir capres lain seperti Anies Baswedan. Bahkan ia menyebut Prabowo dan Anies memiliki hubungan yang baik. Terkait pernyataan yang viral, Dhanil Ansar menyebut hanyalah candaan Prabowo ke sesama sahabat. Ia pun menyatakan pihaknya meminta semua untuk tidak membawa perasaan dalam politik. Perlu diketahui beredar potongan video terkait ucapan Prabowo yang diduga menyindir Anies Baswedan. Pasalnya ucapan tersebut dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Majelis Kehormatan MK atau MKMK soal batas usia Capres-Cawapres. Masalah ini pun sempat disinggung Anies Baswedan dalam debat Capres perdana pada Selasa 12 Desember silam. Etik. Memang etik itu mulainya dari kepala. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang viral. Sebelumnya, Prabowo menjadi sorotan setelah mengucapkan dasmu etik saat memberikan sambutan di acara Partai Gerindra. Das sendiri merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti kepala. Menurut Anies, memang benar bahwa etik dimulai dari kepala. Jika kepala tidak mengikuti etika, maka yang di bawah juga tidak akan mengikuti. Sebelumnya, beredar video Prabowo Subianto mengucapkan dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Ucapan itu diduga menderukan Anies Baswedan dalam debat Capres perdana Selasa kemarin. Saat itu Anies menyinggung soal pelanggaran etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman terkait batas usia Cawapres. Anwar Usman sendiri merupakan paman dari Cawapres Prabowo yakni Gibran Rakabuming Raka. Setelah video itu viral, juru bicara Prabowo Dhanil Ansar memberikan klarifikasi. Menurutnya, ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Dhanil juga menyebutkan bahwa hubungan Prabowo dengan Anies serta Ganjar Pranowo baik-baik saja. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Viral potongan video calon presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebut dasmu etik dalam acara Rakornas Partai Gerindra, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023. Video itu bocor setelah diunggah kader Partai Gerindra ke media sosial. Ucapan tersebut dilayangkan Prabowo saat membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi, MK, dan Majelis Kehormatan MK, MKMK, soal batas usia Capres-Cawapres. Diduga, Prabowo tengah menyindir Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Seperti diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan sempat menanyakan tentang putusan MK kepada Prabowo saat debat perdana Pilpres 2024, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, lalu. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Menirukan pertanyaan Anies, soal etik. Dasmu etik, ucap Prabowo dalam video viral. Viral potongan video Prabowo itu turut dikomentari Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat. Namun, Ganjar berpesan agar masyarakat menggunakan kalimat yang baik-baik selama kampanye Pilpres 2024 berlangsung. Saya kira masyarakat bisa menilai, ucap Ganjar, ditemui di Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Makanya saya berikan pesan kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat yang tentu saja dibuka saja. Kalimat bagus, tidak black campaign, tapi negatif campaign boleh. Ganjar juga mengatakan, Capres-Cawapres sebaiknya menggunakan fakta atau fakta dalam menyampaikan pendapat. Sebab, menurut dia karakter Capres-Cawapres bisa dilihat selama kampanye. Umpama tidak percaya pada skor masing-masing, tidak percaya pada fakta dan data boleh, tampilkan biarkan data beradu, imbuhnya. Di sisi lain, juru bicara, Jubir Prabowo, Dhanil Ansar Simanjuntak memastikan ucapan Menteri Pertahanan, Menhan, tersebut bercanda belaka. Menurut Dhanil, pernyataan Prabowo itu tidak berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024. Pak Prabowo senang bercanda, itu bercandaan Pak Prabowo ke kader-kader Gerindra, 1000% bercanda. Pak Prabowo hubungannya dengan Pak Ganjar baik, dengan Pak Anies baik. Bercanda ke sesama sahabat, ujar Dhanil Ansar, Sabtu. Ia lantas meminta semua pihak untuk tidak terbawa perasaan dalam dunia politik.
Dhanil Anzar juga meminta semua pihak untuk tidak menjatuhkan nama Prabowo. Maksud Pak Prabowo, mari sama-sama kita periksa isi pikiran kita, isi hati kita, semacam refleksi akhir pekanlah, jangan seperti orang yang ditolak cintanya, namun kemudian habis-habisan menjelek-jelekkan sang pujaan hati, tukasnya. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Video viral di media sosial X menunjukkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Dia diduga menirukan pertanyaan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan soal etik dalam debat Capres Perdana Selasa 12 Desember 2023. Juru bicara Prabowo Dhanil Anzar menyebut ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memimpin acara Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Internal Partai Gerindra di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada Jumat, 15 Desember 2023. Dalam rapat itu, Prabowo membahas langkah-langkah kampanye ke depannya. Namun, ada satu momen di mana Prabowo diduga menyindir pertanyaan Anies Baswedan soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Dalam potongan video saat berlangsung pidato Prabowo di depan kader Partai Gerindra yang beredar di media sosial, ia menyindir kembali pertanyaan Anies Baswedan. Terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Sebelumnya, dalam acara debat Capres KPU yang berlangsung 12 Desember 2023, Anies Baswedan menanyakan pendapat Prabowo soal temuan MK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan terjadi pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Ternyata, debat perdana calon presiden Capres 2024 itu masih menyisakan sejumlah kisah dari para kandidat Capres. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Tanya kepada calon presiden nomor urut 2 dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pada tanggal 25 Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya
bermasalah secara etika. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi Mas Anies ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan ya waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang. Kemudian sudah ada tindakan, dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya, sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Etik. Viral potongan video Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto membahas soal etik. Diketahui ucapan itu disampaikan Prabowo saat Rakornas tertutup Gerindra pada Jumat 15 Desember sore. Kini juru bicara Prabowo memberikan klarifikasi. Dikutip dari tribunnews.com, klarifikasi itu disampaikan oleh juru bicara Prabowo yakni Dhanil Ansar Simanjuntak yang mengomentari pernyataan viral Prabowo saat membuka Rakornas Gerindra. Menurutnya pernyataan tersebut hanya bercanda. Dhanil Ansar menegaskan pernyataan itu tidak ada menyindir capres lain seperti Anies Baswedan. Bahkan ia menyebut Prabowo dan Anies memiliki hubungan yang baik. Terkait pernyataan yang viral, Dhanil Ansar menyebut hanyalah candaan Prabowo ke sesama sahabat. Ia pun menyatakan pihaknya meminta semua untuk tidak membawa perasaan dalam politik. Perlu diketahui beredar potongan video terkait ucapan Prabowo yang diduga menyindir Anies Baswedan. Pasalnya ucapan tersebut dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Majelis Kehormatan MK atau MKMK soal batas usia Capres-Cawapres. Masalah ini pun sempat disinggung Anies Baswedan dalam debat Capres perdana pada Selasa 12 Desember silam. Etik. Memang etik itu mulainya dari kepala. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang viral. Sebelumnya, Prabowo menjadi sorotan setelah mengucapkan dasmu etik saat memberikan sambutan di acara Partai Gerindra. Das sendiri merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti kepala. Menurut Anies, memang benar bahwa etik dimulai dari kepala. Jika kepala tidak mengikuti etika, maka yang di bawah juga tidak akan mengikuti. Sebelumnya, beredar video Prabowo Subianto mengucapkan dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Ucapan itu diduga menderukan Anies Baswedan dalam debat Capres perdana Selasa kemarin. Saat itu Anies menyinggung soal pelanggaran etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman terkait batas usia Cawapres. Anwar Usman sendiri merupakan paman dari Cawapres Prabowo yakni Gibran Raka Buming Raka. Setelah video itu viral, juru bicara Prabowo Dhanil Ansar memberikan klarifikasi. Menurutnya, ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan
di forum internal Gerindra. Danhil juga menyebutkan bahwa hubungan Prabowo dengan Anies serta Ganjar Pranowo baik-baik saja. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Viral potongan video calon presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebut ndasmu etik dalam acara Rakornas Partai Gerindra, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023. Video itu bocor setelah diunggah kader Partai Gerindra ke media sosial. Ucapan tersebut dilayangkan Prabowo saat membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi, MK, dan Majelis Kehormatan MK, MKMK, soal batas usia Capres-Cawapres. Diduga, Prabowo tengah menyindir Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Seperti diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan sempat menanyakan tentang putusan MK kepada Prabowo saat debat perdana Pilpres 2024, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, lalu. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Menirukan pertanyaan Anies, soal etik, ndasmu etik, ucap Prabowo dalam video viral. Viral potongan video Prabowo itu turut dikomentari Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat. Namun, Ganjar berpesan agar masyarakat menggunakan kalimat yang baik-baik selama kampanye Pilpres 2024 berlangsung. Saya kira masyarakat bisa menilai, ucap Ganjar, ditemui di Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Makanya saya berikan pesan kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat yang tentu saja dibuka saja. Kalimat bagus, tidak black campaign, tapi negatif campaign boleh. Ganjar juga mengatakan, Capres-Cawapres sebaiknya menggunakan fakta atau fakta dalam menyampaikan pendapat. Sebab, menurut dia karakter Capres-Cawapres bisa dilihat selama kampanye. Umpama tidak percaya pada skor masing-masing, tidak percaya pada fakta dan data boleh, tampilkan biarkan data beradu, imbuhnya. Di sisi lain, juru bicara, jubir Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak memastikan ucapan Menteri Pertahanan, Menhan, tersebut bercanda belaka. Menurut Dhanil, pernyataan Prabowo itu tidak berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024. Pak Prabowo senang bercanda, itu bercandaan Pak Prabowo ke kader-kader Gerindra, 1000% bercanda. Pak Prabowo hubungannya dengan Pak Ganjar baik, dengan Pak Anies baik. Bercanda ke sesama sahabat, ujar Dhanil Anzar, Sabtu. Ia lantas meminta semua pihak untuk tidak terbawa perasaan dalam dunia politik. Dhanil Anzar juga meminta semua pihak untuk tidak menjatuhkan nama Prabowo. Maksud Pak Prabowo, mari sama-sama kita periksa isi pikiran kita, isi hati kita, semacam refleksi akhir pekanlah, jangan seperti orang yang ditolak cintanya, namun kemudian habis-habisan menjelek-jelekkan sang pujaan hati, tukasnya. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik, ndasmu etik. Video viral di media sosial X menunjukkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut ndasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Dia diduga menirukan pertanyaan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan soal etik dalam debat Capres Perdana Selasa 12 Desember 2023. Juru bicara Prabowo Dhanil Anzar menyebut ucapan ndasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik, ndasmu etik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memimpin acara Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Internal Partai Gerindra di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada Jumat, 15 Desember 2023. Dalam rapat itu, Prabowo membahas langkah-langkah kampanye ke depannya. Namun, ada satu momen di mana Prabowo diduga menyindir pertanyaan Anies Baswedan soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Dalam potongan video saat berlangsung pidato Prabowo di depan kader Partai Gerindra yang beredar di media sosial, ia menyindir kembali pertanyaan Anies Baswedan. Terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik, ndasmu etik.
Sebelumnya, dalam acara debat Capres KPU yang berlangsung 12 Desember 2023, Anies Baswedan menanyakan pendapat Prabowo soal temuan MK-MK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan terjadi pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Ternyata, debat perdana calon presiden Capres 2024 itu masih menyisakan sejumlah kisah dari para kandidat Capres. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK-MK. Yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat. Yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian, Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Tanya kepada calon presiden nomor urut 2 dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK-MK. Yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat. Yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian, Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi Mas Anies, ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif, ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan, ya, waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang. Kemudian sudah ada tindakan, dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan, ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies, ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya, sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Etik.
Viral potongan video Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto membahas soal etik. Diketahui ucapan itu disampaikan Prabowo saat Rakornas tertutup Gerindra pada Jumat 15 Desember sore. Kini juru bicara Prabowo memberikan klarifikasi. Dikutip dari tribunnews.com, klarifikasi itu disampaikan oleh juru bicara Prabowo yakni Dhanil Ansar Simanjuntak yang mengomentari pernyataan viral Prabowo saat membuka Rakornas Gerindra. Menurutnya pernyataan tersebut hanya bercanda. Dhanil Ansar menegaskan pernyataan itu tidak ada menyindir capres lain seperti Anies Baswedan. Bahkan ia menyebut Prabowo dan Anies memiliki hubungan yang baik. Terkait pernyataan yang viral, Dhanil Ansar menyebut hanyalah candaan Prabowo ke sesama sahabat. Ia pun menyatakan pihaknya meminta semua untuk tidak membawa perasaan dalam politik. Perlu diketahui beredar potongan video terkait ucapan Prabowo yang diduga menyindir Anies Baswedan. Pasalnya ucapan tersebut dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Majelis Kehormatan MK atau MKMK soal batas usia Capres-Cawapres. Masalah ini pun sempat disinggung Anies Baswedan dalam debat Capres perdana pada Selasa 12 Desember silam. Etik. Memang etik itu mulainya dari kepala. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang viral. Sebelumnya, Prabowo menjadi sorotan setelah mengucapkan dasmu etik saat memberikan sambutan di acara Partai Gerindra. Das sendiri merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti kepala. Menurut Anies, memang benar bahwa etik dimulai dari kepala. Jika kepala tidak mengikuti etika, maka yang di bawah juga tidak akan mengikuti. Sebelumnya, beredar video Prabowo Subianto mengucapkan dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Ucapan itu diduga menderukan Anies Baswedan dalam debat Capres perdana Selasa kemarin. Saat itu Anies menyinggung soal pelanggaran etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman terkait batas usia Cawapres. Anwar Usman sendiri merupakan paman dari Cawapres Prabowo yakni Gibran Rakabuming Raka. Setelah video itu viral, juru bicara Prabowo Dhanil Ansar memberikan klarifikasi. Menurutnya, ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Dhanil juga menyebutkan bahwa hubungan Prabowo dengan Anies serta Ganjar Pranowo baik-baik saja. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Viral potongan video calon presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebut dasmu etik dalam acara Rakornas Partai Gerindra, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023. Video itu bocor setelah diunggah kader Partai Gerindra ke media sosial. Ucapan tersebut dilayangkan Prabowo saat membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi, MK, dan Majelis Kehormatan MK, MKMK, soal batas usia Capres-Cawapres. Diduga, Prabowo tengah menyindir Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Seperti diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan sempat menanyakan tentang putusan MK kepada Prabowo saat debat perdana Pilpres 2024, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, lalu. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Menirukan pertanyaan Anies, soal etik. Dasmu etik, ucap Prabowo dalam video viral. Viral potongan video Prabowo itu turut dikomentari Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat. Namun, Ganjar berpesan agar masyarakat menggunakan kalimat yang baik-baik selama kampanye Pilpres 2024 berlangsung. Saya kira masyarakat bisa menilai, ucap Ganjar, ditemui di Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Makanya saya berikan pesan kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat yang tentu saja dibuka saja. Kalimat bagus, tidak black campaign, tapi negatif campaign boleh. Ganjar juga mengatakan, Capres-Cawapres sebaiknya menggunakan fakta atau fakta dalam menyampaikan pendapat. Sebab, menurut dia karakter Capres-Cawapres bisa dilihat selama kampanye. Umpama tidak percaya pada skor masing-masing, tidak percaya pada fakta dan data boleh, tampilkan biarkan data beradu, imbuhnya. Di sisi lain, juru bicara, Jubir Prabowo, Dhanil Ansar Simanjuntak memastikan ucapan Menteri Pertahanan, Menhan, tersebut bercanda belaka. Menurut Dhanil, pernyataan Prabowo itu tidak berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024. Pak Prabowo senang bercanda, itu bercandaan Pak Prabowo ke kader-kader Gerindra, 1000% bercanda. Pak Prabowo hubungannya dengan Pak Ganjar baik, dengan Pak Anies baik. Bercanda ke sesama sahabat, ujar Dhanil Ansar, Sabtu. Ia lantas meminta semua pihak untuk tidak terbawa perasaan dalam dunia politik.
Dhanil Anzar juga meminta semua pihak untuk tidak menjatuhkan nama Prabowo. Maksud Pak Prabowo, mari sama-sama kita periksa isi pikiran kita, isi hati kita, semacam refleksi akhir pekanlah, jangan seperti orang yang ditolak cintanya, namun kemudian habis-habisan menjelek-jelekkan sang pujaan hati, tukasnya. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Tidak semua etik. Video viral di media sosial X menunjukkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Dia diduga menirukan pertanyaan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan soal etik dalam debat Capres Perdana Selasa 12 Desember 2023. Juru bicara Prabowo Dhanil Anzar menyebut ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Tidak semua etik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memimpin acara Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Internal Partai Gerindra di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada Jumat, 15 Desember 2023. Dalam rapat itu, Prabowo membahas langkah-langkah kampanye ke depannya. Namun, ada satu momen di mana Prabowo diduga menyindir pertanyaan Anies Baswedan soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Dalam potongan video saat berlangsung pidato Prabowo di depan kader Partai Gerindra yang beredar di media sosial, ia menyindir kembali pertanyaan Anies Baswedan. Terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Tidak semua etik. Sebelumnya, dalam acara debat Capres KPU yang berlangsung 12 Desember 2023, Anies Baswedan menanyakan pendapat Prabowo soal temuan MK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan terjadi pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Ternyata, debat perdana calon presiden Capres 2024 itu masih menyisakan sejumlah kisah dari para kandidat Capres. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Tidak semua etik. Tanya kepada calon presiden nomor urut 2 dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pada tanggal 25 Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya
bermasalah secara etika. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi Mas Anies ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan ya waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang, kemudian sudah ada tindakan dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini. Intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Para penang, Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Etik. Viral potongan video Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto membahas soal etik. Diketahui ucapan itu disampaikan Prabowo saat Rakornas tertutup Gerindra pada Jumat 15 Desember sore. Kini juru bicara Prabowo memberikan klarifikasi. Dikutip dari tribunnews.com, klarifikasi itu disampaikan oleh juru bicara Prabowo yakni Dhanil Ansar Simanjuntak yang mengomentari pernyataan viral Prabowo saat membuka Rakornas Gerindra. Menurutnya pernyataan tersebut hanya bercanda. Dhanil Ansar menegaskan pernyataan itu tidak ada menyindir capres lain seperti Anies Baswedan. Bahkan ia menyebut Prabowo dan Anies memiliki hubungan yang baik. Terkait pernyataan yang viral, Dhanil Ansar menyebut hanyalah candaan Prabowo ke sesama sahabat. Ia pun menyatakan pihaknya meminta semua untuk tidak membawa perasaan dalam politik. Perlu diketahui beredar potongan video terkait ucapan Prabowo yang diduga menyindir Anies Baswedan. Pasalnya ucapan tersebut dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Majelis Kehormatan MK atau MKMK soal batas usia Capres-Cawapres. Masalah ini pun sempat disinggung Anies Baswedan dalam debat Capres perdana pada Selasa 12 Desember silam. Etik. Memang etik itu mulainya dari kepala. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang viral. Sebelumnya, Prabowo menjadi sorotan setelah mengucapkan dasmu etik saat memberikan sambutan di acara Partai Gerindra. Das sendiri merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti kepala. Menurut Anies, memang benar bahwa etik dimulai dari kepala. Jika kepala tidak mengikuti etika, maka yang di bawah juga tidak akan mengikuti. Sebelumnya, beredar video Prabowo Subianto mengucapkan dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Ucapan itu diduga menderukan Anies Baswedan dalam debat Capres perdana Selasa kemarin. Saat itu Anies menyinggung soal pelanggaran etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman terkait batas usia Cawapres. Anwar Usman sendiri merupakan paman dari Cawapres Prabowo yakni Gibran Rakabuming Raka. Setelah video itu viral, juru bicara Prabowo Dhanil Ansar memberikan klarifikasi. Menurutnya, ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan
di forum internal Gerindra. Danhil juga menyebutkan bahwa hubungan Prabowo dengan Anies serta Ganjar Pranowo baik-baik saja. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Viral potongan video calon presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebut ndasmu etik dalam acara Rakornas Partai Gerindra, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023. Video itu bocor setelah diunggah kader Partai Gerindra ke media sosial. Ucapan tersebut dilayangkan Prabowo saat membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi, MK, dan Majelis Kehormatan MK, MKMK, soal batas usia Capres-Cawapres. Diduga, Prabowo tengah menyindir Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Seperti diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan sempat menanyakan tentang putusan MK kepada Prabowo saat debat perdana Pilpres 2024, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, lalu. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Menirukan pertanyaan Anies, soal etik, ndasmu etik, ucap Prabowo dalam video viral. Viral potongan video Prabowo itu turut dikomentari Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat. Namun, Ganjar berpesan agar masyarakat menggunakan kalimat yang baik-baik selama kampanye Pilpres 2024 berlangsung. Saya kira masyarakat bisa menilai, ucap Ganjar, ditemui di Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Makanya saya berikan pesan kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat yang tentu saja dibuka saja. Kalimat bagus, tidak black campaign, tapi negatif campaign boleh. Ganjar juga mengatakan, Capres-Cawapres sebaiknya menggunakan fakta atau fakta dalam menyampaikan pendapat. Sebab, menurut dia karakter Capres-Cawapres bisa dilihat selama kampanye. Umpama tidak percaya pada skor masing-masing, tidak percaya pada fakta dan data boleh, tampilkan biarkan data beradu, imbuhnya. Di sisi lain, juru bicara, jubir Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak memastikan ucapan Menteri Pertahanan, Menhan, tersebut bercanda belaka. Menurut Dhanil, pernyataan Prabowo itu tidak berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024. Pak Prabowo senang bercanda, itu bercandaan Pak Prabowo ke kader-kader Gerindra, 1000% bercanda. Pak Prabowo hubungannya dengan Pak Ganjar baik, dengan Pak Anies baik. Bercanda ke sesama sahabat, ujar Dhanil Anzar, Sabtu. Ia lantas meminta semua pihak untuk tidak terbawa perasaan dalam dunia politik. Dhanil Anzar juga meminta semua pihak untuk tidak menjatuhkan nama Prabowo. Maksud Pak Prabowo, mari sama-sama kita periksa isi pikiran kita, isi hati kita, semacam refleksi akhir pekanlah, jangan seperti orang yang ditolak cintanya, namun kemudian habis-habisan menjelek-jelekkan sang pujaan hati, tukasnya. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Ndasmu etik. Video viral di media sosial X menunjukkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut ndasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Dia diduga menirukan pertanyaan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan soal etik dalam debat Capres Perdana Selasa 12 Desember 2023. Juru bicara Prabowo Dhanil Anzar menyebut ucapan ndasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Ndasmu etik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memimpin acara Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Internal Partai Gerindra di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada Jumat, 15 Desember 2023. Dalam rapat itu, Prabowo membahas langkah-langkah kampanye ke depannya. Namun, ada satu momen di mana Prabowo diduga menyindir pertanyaan Anies Baswedan soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Dalam potongan video saat berlangsung pidato Prabowo di depan kader Partai Gerindra yang beredar di media sosial, ia menyindir kembali pertanyaan Anies Baswedan. Terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Ndasmu etik.
Sebelumnya, dalam acara debat Capres KPU yang berlangsung 12 Desember 2023, Anies Baswedan menanyakan pendapat Prabowo soal temuan MK-MK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan terjadi pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Ternyata, debat perdana calon presiden Capres 2024 itu masih menyisakan sejumlah kisah dari para kandidat Capres. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK-MK. Yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat. Yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian, Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Tanya kepada calon presiden nomor urut 2 dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK-MK. Yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat. Yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian, Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi Mas Anies ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan. Ya, waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang, kemudian sudah ada tindakan. Dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini. Intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Para penang, Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Etik.
Viral potongan video Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto membahas soal etik. Diketahui ucapan itu disampaikan Prabowo saat Rakornas tertutup Gerindra pada Jumat 15 Desember sore. Kini juru bicara Prabowo memberikan klarifikasi. Dikutip dari tribunnews.com, klarifikasi itu disampaikan oleh juru bicara Prabowo yakni Dhanil Ansar Simanjuntak yang mengomentari pernyataan viral Prabowo saat membuka Rakornas Gerindra. Menurutnya pernyataan tersebut hanya bercanda. Dhanil Ansar menegaskan pernyataan itu tidak ada menyindir capres lain seperti Anies Baswedan. Bahkan ia menyebut Prabowo dan Anies memiliki hubungan yang baik. Terkait pernyataan yang viral, Dhanil Ansar menyebut hanyalah candaan Prabowo ke sesama sahabat. Ia pun menyatakan pihaknya meminta semua untuk tidak membawa perasaan dalam politik. Perlu diketahui beredar potongan video terkait ucapan Prabowo yang diduga menyindir Anies Baswedan. Pasalnya ucapan tersebut dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Majelis Kehormatan MK atau MKMK soal batas usia Capres-Cawapres. Masalah ini pun sempat disinggung Anies Baswedan dalam debat Capres perdana pada Selasa 12 Desember silam. Etik. Memang etik itu mulainya dari kepala. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang viral. Sebelumnya, Prabowo menjadi sorotan setelah mengucapkan dasmu etik saat memberikan sambutan di acara Partai Gerindra. Das sendiri merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti kepala. Menurut Anies, memang benar bahwa etik dimulai dari kepala. Jika kepala tidak mengikuti etika, maka yang di bawah juga tidak akan mengikuti. Sebelumnya, beredar video Prabowo Subianto mengucapkan dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Ucapan itu diduga menderukan Anies Baswedan dalam debat Capres perdana Selasa kemarin. Saat itu Anies menyinggung soal pelanggaran etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman terkait batas usia Cawapres. Anwar Usman sendiri merupakan paman dari Cawapres Prabowo yakni Gibran Rakabuming Raka. Setelah video itu viral, juru bicara Prabowo Dhanil Ansar memberikan klarifikasi. Menurutnya, ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Dhanil juga menyebutkan bahwa hubungan Prabowo dengan Anies serta Ganjar Pranowo baik-baik saja. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Viral potongan video calon presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebut dasmu etik dalam acara Rakornas Partai Gerindra, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023. Video itu bocor setelah diunggah kader Partai Gerindra ke media sosial. Ucapan tersebut dilayangkan Prabowo saat membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi, MK, dan Majelis Kehormatan MK, MKMK, soal batas usia Capres-Cawapres. Diduga, Prabowo tengah menyindir Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Seperti diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan sempat menanyakan tentang putusan MK kepada Prabowo saat debat perdana Pilpres 2024, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, lalu. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Menirukan pertanyaan Anies, soal etik. Dasmu etik, ucap Prabowo dalam video viral. Viral potongan video Prabowo itu turut dikomentari Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat. Namun, Ganjar berpesan agar masyarakat menggunakan kalimat yang baik-baik selama kampanye Pilpres 2024 berlangsung. Saya kira masyarakat bisa menilai, ucap Ganjar, ditemui di Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Makanya saya berikan pesan kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat yang tentu saja dibuka saja. Kalimat bagus, tidak black campaign, tapi negatif campaign boleh. Ganjar juga mengatakan, Capres-Cawapres sebaiknya menggunakan fakta atau fakta dalam menyampaikan pendapat. Sebab, menurut dia karakter Capres-Cawapres bisa dilihat selama kampanye. Umpama tidak percaya pada skor masing-masing, tidak percaya pada fakta dan data boleh, tampilkan biarkan data beradu, imbuhnya. Di sisi lain, juru bicara, Jubir Prabowo, Dhanil Ansar Simanjuntak memastikan ucapan Menteri Pertahanan, Menhan, tersebut bercanda belaka. Menurut Dhanil, pernyataan Prabowo itu tidak berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024. Pak Prabowo senang bercanda, itu bercandaan Pak Prabowo ke kader-kader Gerindra, 1000% bercanda. Pak Prabowo hubungannya dengan Pak Ganjar baik, dengan Pak Anies baik. Bercanda ke sesama sahabat, ujar Dhanil Ansar, Sabtu. Ia lantas meminta semua pihak untuk tidak terbawa perasaan dalam dunia politik.
Dhanil Anzar juga meminta semua pihak untuk tidak menjatuhkan nama Prabowo. Maksud Pak Prabowo, mari sama-sama kita periksa isi pikiran kita, isi hati kita, semacam refleksi akhir pekanlah, jangan seperti orang yang ditolak cintanya, namun kemudian habis-habisan menjelek-jelekkan sang pujaan hati, tukasnya. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Video viral di media sosial X menunjukkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Dia diduga menirukan pertanyaan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan soal etik dalam debat Capres Perdana Selasa 12 Desember 2023. Juru bicara Prabowo Dhanil Anzar menyebut ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memimpin acara Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Internal Partai Gerindra di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada Jumat, 15 Desember 2023. Dalam rapat itu, Prabowo membahas langkah-langkah kampanye ke depannya. Namun, ada satu momen di mana Prabowo diduga menyindir pertanyaan Anies Baswedan soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Dalam potongan video saat berlangsung pidato Prabowo di depan kader Partai Gerindra yang beredar di media sosial, ia menyindir kembali pertanyaan Anies Baswedan. Terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Sebelumnya, dalam acara debat Capres KPU yang berlangsung 12 Desember 2023, Anies Baswedan menanyakan pendapat Prabowo soal temuan MK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan terjadi pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Ternyata, debat perdana calon presiden Capres 2024 itu masih menyisakan sejumlah kisah dari para kandidat Capres. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Tanya kepada calon presiden nomor urut 2 dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pada tanggal 25 Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya
bermasalah secara etika. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi Mas Anies, ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif, ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan, ya, waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang. Kemudian sudah ada tindakan, dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan, ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies, ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya, sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Etik. Viral potongan video Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto membahas soal etik. Diketahui ucapan itu disampaikan Prabowo saat Rakornas tertutup Gerindra pada Jumat 15 Desember sore. Kini juru bicara Prabowo memberikan klarifikasi. Dikutip dari tribunnews.com, klarifikasi itu disampaikan oleh juru bicara Prabowo yakni Dhanil Ansar Simanjuntak yang mengomentari pernyataan viral Prabowo saat membuka Rakornas Gerindra. Menurutnya pernyataan tersebut hanya bercanda. Dhanil Ansar menegaskan pernyataan itu tidak ada menyindir capres lain seperti Anies Baswedan. Bahkan ia menyebut Prabowo dan Anies memiliki hubungan yang baik. Terkait pernyataan yang viral, Dhanil Ansar menyebut hanyalah candaan Prabowo ke sesama sahabat. Ia pun menyatakan pihaknya meminta semua untuk tidak membawa perasaan dalam politik. Perlu diketahui beredar potongan video terkait ucapan Prabowo yang diduga menyindir Anies Baswedan. Pasalnya ucapan tersebut dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Majelis Kehormatan MK atau MKMK soal batas usia Capres-Cawapres. Masalah ini pun sempat disinggung Anies Baswedan dalam debat Capres perdana pada Selasa 12 Desember silam. Etik. Memang etik itu mulainya dari kepala. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang viral. Sebelumnya, Prabowo menjadi sorotan setelah mengucapkan dasmu etik saat memberikan sambutan di acara Partai Gerindra. Das sendiri merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti kepala. Menurut Anies, memang benar bahwa etik dimulai dari kepala. Jika kepala tidak mengikuti etika, maka yang di bawah juga tidak akan mengikuti. Sebelumnya, beredar video Prabowo Subianto mengucapkan dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Ucapan itu diduga menderukan Anies Baswedan dalam debat Capres perdana Selasa kemarin. Saat itu Anies menyinggung soal pelanggaran etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman terkait batas usia Cawapres. Anwar Usman sendiri merupakan paman dari Cawapres Prabowo yakni Gibran Rakabuming Raka. Setelah video itu viral, juru bicara Prabowo Dhanil Ansar memberikan klarifikasi. Menurutnya, ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan
di forum internal Gerindra. Daniel juga menyebutkan bahwa hubungan Prabowo dengan Anies serta Ganjar Pranowo baik-baik saja. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Viral potongan video calon presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebut dasmu etik dalam acara Rakornas Partai Gerindra, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023. Video itu bocor setelah diunggah kader Partai Gerindra ke media sosial. Ucapan tersebut dilayangkan Prabowo saat membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi, MK, dan Majelis Kehormatan MK, MKMK, soal batas usia Capres-Cawapres. Diduga, Prabowo tengah menyindir Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Seperti diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan sempat menanyakan tentang putusan MK kepada Prabowo saat debat perdana Pilpres 2024, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, lalu. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Menirukan pertanyaan Anies, soal etik, ndasmu etik, ucap Prabowo dalam video viral. Viral potongan video Prabowo itu turut dikomentari Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat. Namun, Ganjar berpesan agar masyarakat menggunakan kalimat yang baik-baik selama kampanye Pilpres 2024 berlangsung. Saya kira masyarakat bisa menilai, ucap Ganjar, ditemui di Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Makanya saya berikan pesan kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat yang tentu saja dibuka saja. Kalimat bagus, tidak black campaign, tapi negatif campaign boleh. Ganjar juga mengatakan, Capres-Cawapres sebaiknya menggunakan fakta atau fakta dalam menyampaikan pendapat. Sebab, menurut dia karakter Capres-Cawapres bisa dilihat selama kampanye. Umpama tidak percaya pada skor masing-masing, tidak percaya pada fakta dan data boleh, tampilkan biarkan data beradu, imbuhnya. Di sisi lain, juru bicara, jubir Prabowo, Daniel Anzar Simanjuntak memastikan ucapan Menteri Pertahanan, Menhan, tersebut bercanda belaka. Menurut Daniel, pernyataan Prabowo itu tidak berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024. Pak Prabowo senang bercanda, itu bercandaan Pak Prabowo ke kader-kader Gerindra, 1000% bercanda. Pak Prabowo hubungannya dengan Pak Ganjar baik, dengan Pak Anies baik. Bercanda ke sesama sahabat, ujar Daniel Anzar, Sabtu. Ia lantas meminta semua pihak untuk tidak terbawa perasaan dalam dunia politik. Daniel Anzar juga meminta semua pihak untuk tidak menjatuhkan nama Prabowo. Maksud Pak Prabowo, mari sama-sama kita periksa isi pikiran kita, isi hati kita, semacam refleksi akhir pekanlah, jangan seperti orang yang ditolak cintanya, namun kemudian habis-habisan menjelek-jelekkan sang pujaan hati, tukasnya. Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Ndasmu etik. Video viral di media sosial X menunjukkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Dia diduga menirukan pertanyaan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan soal etik dalam debat Capres Perdana Selasa 12 Desember 2023. Juru bicara Prabowo Daniel Anzar menyebut ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Ndasmu etik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memimpin acara Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Internal Partai Gerindra di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada Jumat, 15 Desember 2023. Dalam rapat itu, Prabowo membahas langkah-langkah kampanye ke depannya. Namun, ada satu momen di mana Prabowo diduga menyindir pertanyaan Anies Baswedan soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Dalam potongan video saat berlangsung pidato Prabowo di depan kader Partai Gerindra yang beredar di media sosial, ia menyindir kembali pertanyaan Anies Baswedan. Terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Ndasmu etik.
Sebelumnya, dalam acara debat Capres KPU yang berlangsung 12 Desember 2023, Anies Baswedan menanyakan pendapat Prabowo soal temuan MK-MK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan terjadi pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Ternyata, debat perdana calon presiden Capres 2024 itu masih menyisakan sejumlah kisah dari para kandidat Capres. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK-MK. Yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian, Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Tanya kepada calon presiden nomor urut 2 dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK-MK. Yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian, Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi Mas Anies ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan ya waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang, kemudian sudah ada tindakan dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini. Intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Etik.
Viral potongan video Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto membahas soal etik. Diketahui ucapan itu disampaikan Prabowo saat Rakornas tertutup Gerindra pada Jumat 15 Desember sore. Kini juru bicara Prabowo memberikan klarifikasi. Dikutip dari tribunnews.com, klarifikasi itu disampaikan oleh juru bicara Prabowo yakni Dhanil Ansar Simanjuntak yang mengomentari pernyataan viral Prabowo saat membuka Rakornas Gerindra. Menurutnya pernyataan tersebut hanya bercanda. Dhanil Ansar menegaskan pernyataan itu tidak ada menyindir capres lain seperti Anies Baswedan. Bahkan ia menyebut Prabowo dan Anies memiliki hubungan yang baik. Terkait pernyataan yang viral, Dhanil Ansar menyebut hanyalah candaan Prabowo ke sesama sahabat. Ia pun menyatakan pihaknya meminta semua untuk tidak membawa perasaan dalam politik. Perlu diketahui beredar potongan video terkait ucapan Prabowo yang diduga menyindir Anies Baswedan. Pasalnya ucapan tersebut dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Majelis Kehormatan MK atau MKMK soal batas usia Capres-Cawapres. Masalah ini pun sempat disinggung Anies Baswedan dalam debat Capres perdana pada Selasa 12 Desember silam. Etik. Memang etik itu mulainya dari kepala. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang viral. Sebelumnya, Prabowo menjadi sorotan setelah mengucapkan dasmu etik saat memberikan sambutan di acara Partai Gerindra. Das sendiri merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti kepala. Menurut Anies, memang benar bahwa etik dimulai dari kepala. Jika kepala tidak mengikuti etika, maka yang di bawah juga tidak akan mengikuti. Sebelumnya, beredar video Prabowo Subianto mengucapkan dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Ucapan itu diduga menderukan Anies Baswedan dalam debat Capres perdana Selasa kemarin. Saat itu Anies menyinggung soal pelanggaran etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman terkait batas usia Cawapres. Anwar Usman sendiri merupakan paman dari Cawapres Prabowo yakni Gibran Rakabuming Raka. Setelah video itu viral, juru bicara Prabowo Dhanil Ansar memberikan klarifikasi. Menurutnya, ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Dhanil juga menyebutkan bahwa hubungan Prabowo dengan Anies serta Ganjar Pranowo baik-baik saja. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Viral potongan video calon presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebut dasmu etik dalam acara Rakornas Partai Gerindra, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023. Video itu bocor setelah diunggah kader Partai Gerindra ke media sosial. Ucapan tersebut dilayangkan Prabowo saat membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi, MK, dan Majelis Kehormatan MK, MKMK, soal batas usia Capres-Cawapres. Diduga, Prabowo tengah menyindir Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Seperti diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan sempat menanyakan tentang putusan MK kepada Prabowo saat debat perdana Pilpres 2024, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, lalu. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Menirukan pertanyaan Anies, soal etik, dasmu etik, ucap Prabowo dalam video viral. Viral potongan video Prabowo itu turut dikomentari Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat. Namun, Ganjar berpesan agar masyarakat menggunakan kalimat yang baik-baik selama kampanye Pilpres 2024 berlangsung. Saya kira masyarakat bisa menilai, ucap Ganjar, ditemui di Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Makanya saya berikan pesan kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat yang tentu saja dibuka saja. Kalimat bagus, tidak black campaign, tapi negatif campaign boleh. Ganjar juga mengatakan, Capres-Cawapres sebaiknya menggunakan fakta atau fakta dalam menyampaikan pendapat. Sebab, menurut dia karakter Capres-Cawapres bisa dilihat selama kampanye. Umpama tidak percaya pada skor masing-masing, tidak percaya pada fakta dan data boleh, tampilkan biarkan data beradu, imbunya. Di sisi lain, juru bicara, jubir, Prabowo, Dhanil Ansar Simanjuntak memastikan ucapan Menteri Pertahanan, Menhan, tersebut bercanda belaka. Menurut Dhanil, pernyataan Prabowo itu tidak berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024. Pak Prabowo senang bercanda, itu bercandaan Pak Prabowo ke kader-kader Gerindra, 1000% bercanda. Pak Prabowo hubungannya dengan Pak Ganjar baik, dengan Pak Anies baik. Bercanda ke sesama sahabat, ujar Dhanil Ansar, Sabtu. Ia lantas meminta semua pihak untuk tidak terbawa perasaan dalam dunia politik.
Dhanil Anzar juga meminta semua pihak untuk tidak menjatuhkan nama Prabowo. Maksud Pak Prabowo, mari sama-sama kita periksa isi pikiran kita, isi hati kita, semacam refleksi akhir pekan lah, jangan seperti orang yang ditolak cintanya, namun kemudian habis-habisan menjelek-jelekkan sang pujaan hati, tukasnya. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Tidak semua etik. Video viral di media sosial X menunjukkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Dia diduga menirukan pertanyaan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan soal etik dalam debat Capres Perdana Selasa 12 Desember 2023. Juru bicara Prabowo Dhanil Anzar menyebut ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Tidak semua etik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memimpin acara Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Internal Partai Gerindra di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada Jumat, 15 Desember 2023. Dalam rapat itu, Prabowo membahas langkah-langkah kampanye ke depannya. Namun, ada satu momen di mana Prabowo diduga menyindir pertanyaan Anies Baswedan soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Dalam potongan video saat berlangsung pidato Prabowo di depan kader Partai Gerindra yang beredar di media sosial, ia menyindir kembali pertanyaan Anies Baswedan. Terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Tidak semua etik. Sebelumnya, dalam acara debat Capres KPU yang berlangsung 12 Desember 2023, Anies Baswedan menanyakan pendapat Prabowo soal temuan MK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan terjadi pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Ternyata, debat perdana calon presiden Capres 2024 itu masih menyisakan sejumlah kisah dari para kandidat Capres. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Tidak semua etik. Tanya kepada calon presiden nomor urut 2 dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pada tanggal 25 Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya
bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi Mas Anies, ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif, ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya, menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan, ya, waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang, kemudian sudah ada tindakan, dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan, ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies, ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Para penang, Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Etik. Viral potongan video Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto membahas soal etik. Diketahui ucapan itu disampaikan Prabowo saat Rakornas tertutup Gerindra pada Jumat 15 Desember sore. Kini juru bicara Prabowo memberikan klarifikasi. Dikutip dari tribunnews.com, klarifikasi itu disampaikan oleh juru bicara Prabowo yakni Dhanil Ansar Simanjuntak yang mengomentari pernyataan viral Prabowo saat membuka Rakornas Gerindra. Menurutnya pernyataan tersebut hanya bercanda. Dhanil Ansar menegaskan pernyataan itu tidak ada menyindir capres lain seperti Anies Baswedan. Bahkan ia menyebut Prabowo dan Anies memiliki hubungan yang baik. Terkait pernyataan yang viral, Dhanil Ansar menyebut hanyalah candaan Prabowo ke sesama sahabat. Ia pun menyatakan pihaknya meminta semua untuk tidak membawa perasaan dalam politik. Perlu diketahui beredar potongan video terkait ucapan Prabowo yang diduga menyindir Anies Baswedan. Pasalnya ucapan tersebut dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Majelis Kehormatan MK atau MKMK soal batas usia Capres-Cawapres. Masalah ini pun sempat disinggung Anies Baswedan dalam debat Capres perdana pada Selasa 12 Desember silam. Etik. Memang etik itu mulainya dari kepala. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang viral. Sebelumnya, Prabowo menjadi sorotan setelah mengucapkan dasmu etik saat memberikan sambutan di acara Partai Gerindra. Das sendiri merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti kepala. Menurut Anies, memang benar bahwa etik dimulai dari kepala. Jika kepala tidak mengikuti etika, maka yang di bawah juga tidak akan mengikuti. Sebelumnya, beredar video Prabowo Subianto mengucapkan dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Ucapan itu diduga menderukan Anies Baswedan dalam debat Capres perdana Selasa kemarin. Saat itu Anies menyinggung soal pelanggaran etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman terkait batas usia Cawapres. Anwar Usman sendiri merupakan paman dari Cawapres Prabowo yakni Gibran Rakabuming Raka. Setelah video itu viral, juru bicara Prabowo Dhanil Ansar memberikan klarifikasi. Menurutnya, ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan
di forum internal Gerindra. Daniel juga menyebutkan bahwa hubungan Prabowo dengan Anies serta Ganjar Pranowo baik-baik saja. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Viral potongan video calon presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebut ndasmu etik dalam acara Rakornas Partai Gerindra, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023. Video itu bocor setelah diunggah kader Partai Gerindra ke media sosial. Ucapan tersebut dilayangkan Prabowo saat membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi, MK, dan Majelis Kehormatan MK, MKMK, soal batas usia Capres-Cawapres. Diduga, Prabowo tengah menyindir Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Seperti diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan sempat menanyakan tentang putusan MK kepada Prabowo saat debat perdana Pilpres 2024, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, lalu. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Menirukan pertanyaan Anies, soal etik, ndasmu etik, ucap Prabowo dalam video viral. Viral potongan video Prabowo itu turut dikomentari Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat. Namun, Ganjar berpesan agar masyarakat menggunakan kalimat yang baik-baik selama kampanye Pilpres 2024 berlangsung. Saya kira masyarakat bisa menilai, ucap Ganjar, ditemui di Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Makanya saya berikan pesan kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat yang tentu saja dibuka saja. Kalimat bagus, tidak black campaign, tapi negatif campaign boleh. Ganjar juga mengatakan, Capres-Cawapres sebaiknya menggunakan fakta atau fakta dalam menyampaikan pendapat. Sebab, menurut dia karakter Capres-Cawapres bisa dilihat selama kampanye. Umpama tidak percaya pada skor masing-masing, tidak percaya pada fakta dan data boleh, tampilkan biarkan data beradu, imbuhnya. Di sisi lain, juru bicara, jubir Prabowo, Daniel Anzar Simanjuntak memastikan ucapan Menteri Pertahanan, Menhan, tersebut bercanda belaka. Menurut Daniel, pernyataan Prabowo itu tidak berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024. Pak Prabowo senang bercanda, itu bercandaan Pak Prabowo ke kader-kader Gerindra, 1000% bercanda. Pak Prabowo hubungannya dengan Pak Ganjar baik, dengan Pak Anies baik. Bercanda ke sesama sahabat, ujar Daniel Anzar, Sabtu. Ia lantas meminta semua pihak untuk tidak terbawa perasaan dalam dunia politik. Daniel Anzar juga meminta semua pihak untuk tidak menjatuhkan nama Prabowo. Maksud Pak Prabowo, mari sama-sama kita periksa isi pikiran kita, isi hati kita, semacam refleksi akhir pekanlah, jangan seperti orang yang ditolak cintanya, namun kemudian habis-habisan menjelek-jelekkan sang pujaan hati, tukasnya. Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Ndasmu etik. Video viral di media sosial X menunjukkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut ndasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Dia diduga menirukan pertanyaan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan soal etik dalam debat Capres Perdana Selasa 12 Desember 2023. Juru bicara Prabowo Daniel Anzar menyebut ucapan ndasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Ndasmu etik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memimpin acara Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Internal Partai Gerindra di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada Jumat, 15 Desember 2023. Dalam rapat itu, Prabowo membahas langkah-langkah kampanye ke depannya. Namun, ada satu momen di mana Prabowo diduga menyindir pertanyaan Anies Baswedan soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Dalam potongan video saat berlangsung pidato Prabowo di depan kader Partai Gerindra yang beredar di media sosial, ia menyindir kembali pertanyaan Anies Baswedan. Terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Ndasmu etik.
Sebelumnya, dalam acara debat Capres KPU yang berlangsung 12 Desember 2023, Anies Baswedan menanyakan pendapat Prabowo soal temuan MK-MK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan terjadi pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Ternyata, debat perdana calon presiden Capres 2024 itu masih menyisakan sejumlah kisah dari para kandidat Capres. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK-MK. Yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat. Yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian, Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Tanya kepada calon presiden nomor urut 2 dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK-MK. Yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat. Yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian, Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi Mas Anies, ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif, ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya, menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan. Ya, waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang, kemudian sudah ada tindakan. Dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan, ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies, ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya, sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Etik.
Dalam potongan video Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto membahas soal etik, diketahui ucapan itu disampaikan Prabowo saat Rakornas tertutup Gerindra pada Jumat 15 Desember sore. Kini juru bicara Prabowo memberikan klarifikasi. Dikutip dari tribunnews.com, klarifikasi itu disampaikan oleh juru bicara Prabowo yakni Dhanil Ansar Simanjuntak yang mengomentari pernyataan viral Prabowo saat membuka Rakornas Gerindra. Menurutnya pernyataan tersebut hanya bercanda. Dhanil Ansar menegaskan pernyataan itu tidak ada menyindir capres lain seperti Anies Baswedan. Bahkan ia menyebut Prabowo dan Anies memiliki hubungan yang baik. Terkait pernyataan yang viral, Dhanil Ansar menyebut hanyalah candaan Prabowo ke sesama sahabat. Ia pun menyatakan pihaknya meminta semua untuk tidak membawa perasaan dalam politik. Perlu diketahui beredar potongan video terkait ucapan Prabowo yang diduga menyindir Anies Baswedan. Pasalnya ucapan tersebut dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Majelis Kehormatan MK atau MKMK soal batas usia Capres-Cawapres. Masalah ini pun sempat disinggung Anies Baswedan dalam debat Capres perdana pada Selasa 12 Desember silam. Etik. Memang etik itu mulainya dari kepala. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang viral. Sebelumnya, Prabowo menjadi sorotan setelah mengucapkan dasmu etik saat memberikan sambutan di acara Partai Gerindra. Das sendiri merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti kepala. Menurut Anies, memang benar bahwa etik dimulai dari kepala. Jika kepala tidak mengikuti etika, maka yang di bawah juga tidak akan mengikuti. Sebelumnya, beredar video Prabowo Subianto mengucapkan dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Ucapan itu diduga menderukan Anies Baswedan dalam debat Capres perdana Selasa kemarin. Saat itu Anies menyinggung soal pelanggaran etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman terkait batas usia Cawapres. Anwar Usman sendiri merupakan paman dari Cawapres Prabowo yakni Gibran Rakabuming Raka. Setelah video itu viral, juru bicara Prabowo Dhanil Ansar memberikan klarifikasi. Menurutnya, ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Dhanil juga menyebutkan bahwa hubungan Prabowo dengan Anies serta Ganjar Pranowo baik-baik saja. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Viral potongan video calon presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebut dasmu etik dalam acara Rakornas Partai Gerindra, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023. Video itu bocor setelah diunggah kader Partai Gerindra ke media sosial. Ucapan tersebut dilayangkan Prabowo saat membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi, MK, dan Majelis Kehormatan MK, MKMK, soal batas usia Capres-Cawapres. Diduga, Prabowo tengah menyindir Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Seperti diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan sempat menanyakan tentang putusan MK kepada Prabowo saat debat perdana Pilpres 2024, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, lalu. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Menirukan pertanyaan Anies, soal etik. Dasmu etik, ucap Prabowo dalam video viral. Viral potongan video Prabowo itu turut dikomentari Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat. Namun, Ganjar berpesan agar masyarakat menggunakan kalimat yang baik-baik selama kampanye Pilpres 2024 berlangsung. Saya kira masyarakat bisa menilai, ucap Ganjar, ditemui di Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Makanya saya berikan pesan kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat yang tentu saja dibuka saja. Kalimat bagus, tidak black campaign, tapi negatif campaign boleh. Ganjar juga mengatakan, Capres-Cawapres sebaiknya menggunakan fakta atau fakta dalam menyampaikan pendapat. Sebab, menurut dia karakter Capres-Cawapres bisa dilihat selama kampanye. Umpama tidak percaya pada skor masing-masing, tidak percaya pada fakta dan data boleh, tampilkan biarkan data beradu, imbuhnya. Di sisi lain, juru bicara, Jubir Prabowo, Dhanil Ansar Simanjuntak memastikan ucapan Menteri Pertahanan, Menhan, tersebut bercanda belaka. Menurut Dhanil, pernyataan Prabowo itu tidak berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024. Pak Prabowo senang bercanda, itu bercandaan Pak Prabowo ke kader-kader Gerindra, 1000% bercanda. Pak Prabowo hubungannya dengan Pak Ganjar baik, dengan Pak Anies baik. Bercanda ke sesama sahabat, ujar Dhanil Ansar, Sabtu. Ia lantas meminta semua pihak untuk tidak terbawa perasaan dalam dunia politik.
Dhanil Anzar juga meminta semua pihak untuk tidak menjatuhkan nama Prabowo. Maksud Pak Prabowo, mari sama-sama kita periksa isi pikiran kita, isi hati kita, semacam refleksi akhir pekan lah, jangan seperti orang yang ditolak cintanya, namun kemudian habis-habisan menjelek-jelekkan sang pujaan hati, tukasnya. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Video viral di media sosial X menunjukkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Dia diduga menirukan pertanyaan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan soal etik dalam debat Capres Perdana Selasa 12 Desember 2023. Juru bicara Prabowo Dhanil Anzar menyebut ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memimpin acara Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Internal Partai Gerindra di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada Jumat, 15 Desember 2023. Dalam rapat itu, Prabowo membahas langkah-langkah kampanye ke depannya. Namun, ada satu momen di mana Prabowo diduga menyindir pertanyaan Anies Baswedan soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Dalam potongan video saat berlangsung pidato Prabowo di depan kader Partai Gerindra yang beredar di media sosial, ia menyindir kembali pertanyaan Anies Baswedan. Terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Sebelumnya, dalam acara debat Capres KPU yang berlangsung 12 Desember 2023, Anies Baswedan menanyakan pendapat Prabowo soal temuan MK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan terjadi pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Ternyata, debat perdana calon presiden Capres 2024 itu masih menyisakan sejumlah kisah dari para kandidat Capres. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Tanya kepada calon presiden nomor urut 2 dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pada tanggal 25 Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya
bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi Mas Anies ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan ya waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang, kemudian sudah ada tindakan dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini. Intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Para penang, Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Etik. Viral potongan video Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto membahas soal etik. Diketahui ucapan itu disampaikan Prabowo saat Rakornas tertutup Gerindra pada Jumat 15 Desember sore. Kini juru bicara Prabowo memberikan klarifikasi. Dikutip dari Tribunnews.com, klarifikasi itu disampaikan oleh juru bicara Prabowo yakni Dhanil Ansar Simanjuntak yang mengomentari pernyataan viral Prabowo saat membuka Rakornas Gerindra. Menurutnya pernyataan tersebut hanya bercanda. Dhanil Ansar menegaskan pernyataan itu tidak ada menyindir capres lain seperti Anies Baswedan. Bahkan ia menyebut Prabowo dan Anies memiliki hubungan yang baik. Terkait pernyataan yang viral, Dhanil Ansar menyebut hanyalah candaan Prabowo ke sesama sahabat. Ia pun menyatakan pihaknya meminta semua untuk tidak membawa perasaan dalam politik. Perlu diketahui beredar potongan video terkait ucapan Prabowo yang diduga menyindir Anies Baswedan. Pasalnya ucapan tersebut dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Majelis Kehormatan MK atau MKMK soal batas usia Capres-Cawapres. Masalah ini pun sempat disinggung Anies Baswedan dalam debat Capres perdana pada Selasa 12 Desember silam. Etik. Memang etik itu mulainya dari kepala. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang viral. Sebelumnya, Prabowo menjadi sorotan setelah mengucapkan dasmu etik saat memberikan sambutan di acara Partai Gerindra. Das sendiri merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti kepala. Menurut Anies, memang benar bahwa etik dimulai dari kepala. Jika kepala tidak mengikuti etika, maka yang di bawah juga tidak akan mengikuti. Sebelumnya, beredar video Prabowo Subianto mengucapkan dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Ucapan itu diduga menderukan Anies Baswedan dalam debat Capres perdana Selasa kemarin. Saat itu Anies menyinggung soal pelanggaran etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman terkait batas usia Cawapres. Anwar Usman sendiri merupakan paman dari Cawapres Prabowo yakni Gibran Raka Buming Raka. Setelah video itu viral, juru bicara Prabowo Dhanil Ansar memberikan klarifikasi. Menurutnya, ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan
di forum internal Gerindra. Danhil juga menyebutkan bahwa hubungan Prabowo dengan Anies serta Ganjar Pranowo baik-baik saja. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Viral potongan video calon presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebut dasmu etik dalam acara Rakornas Partai Gerindra, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023. Video itu bocor setelah diunggah kader Partai Gerindra ke media sosial. Ucapan tersebut dilayangkan Prabowo saat membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi, MK, dan Majelis Kehormatan MK, MKMK, soal batas usia Capres-Cawapres. Diduga, Prabowo tengah menyindir Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Seperti diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan sempat menanyakan tentang putusan MK kepada Prabowo saat debat perdana Pilpres 2024, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, lalu. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Menirukan pertanyaan Anies, soal etik, ndasmu etik, ucap Prabowo dalam video viral. Viral potongan video Prabowo itu turut dikomentari Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat. Namun, Ganjar berpesan agar masyarakat menggunakan kalimat yang baik-baik selama kampanye Pilpres 2024 berlangsung. Saya kira masyarakat bisa menilai, ucap Ganjar, ditemui di Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Makanya saya berikan pesan kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat yang tentu saja dibuka saja. Kalimat bagus, tidak black campaign, tapi negatif campaign boleh. Ganjar juga mengatakan, Capres-Cawapres sebaiknya menggunakan fakta atau fakta dalam menyampaikan pendapat. Sebab, menurut dia karakter Capres-Cawapres bisa dilihat selama kampanye. Umpama tidak percaya pada skor masing-masing, tidak percaya pada fakta dan data boleh, tampilkan biarkan data beradu, imbuhnya. Di sisi lain, juru bicara, jubir Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak memastikan ucapan Menteri Pertahanan, Menhan, tersebut bercanda belaka. Menurut Dhanil, pernyataan Prabowo itu tidak berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024. Pak Prabowo senang bercanda, itu bercandaan Pak Prabowo ke kader-kader Gerindra, 1000% bercanda. Pak Prabowo hubungannya dengan Pak Ganjar baik, dengan Pak Anies baik. Bercanda ke sesama sahabat, ujar Dhanil Anzar, Sabtu. Ia lantas meminta semua pihak untuk tidak terbawa perasaan dalam dunia politik. Dhanil Anzar juga meminta semua pihak untuk tidak menjatuhkan nama Prabowo. Maksud Pak Prabowo, mari sama-sama kita periksa isi pikiran kita, isi hati kita, semacam refleksi akhir pekanlah, jangan seperti orang yang ditolak cintanya, namun kemudian habis-habisan menjelek-jelekkan sang pujaan hati, tukasnya. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik, ndasmu etik. Video viral di media sosial X menunjukkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Dia diduga menirukan pertanyaan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan soal etik dalam debat Capres Perdana Selasa 12 Desember 2023. Juru bicara Prabowo Dhanil Anzar menyebut ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik, ndasmu etik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memimpin acara Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Internal Partai Gerindra di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada Jumat, 15 Desember 2023. Dalam rapat itu, Prabowo membahas langkah-langkah kampanye ke depannya. Namun, ada satu momen di mana Prabowo diduga menyindir pertanyaan Anies Baswedan soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Dalam potongan video saat berlangsung pidato Prabowo di depan kader Partai Gerindra yang beredar di media sosial, ia menyindir kembali pertanyaan Anies Baswedan. Terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik, ndasmu etik.
Sebelumnya, dalam acara debat Capres KPU yang berlangsung 12 Desember 2023, Anies Baswedan menanyakan pendapat Prabowo soal temuan MK-MK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan terjadi pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Ternyata, debat perdana calon presiden Capres 2024 itu masih menyisakan sejumlah kisah dari para kandidat Capres. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK-MK. Yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat. Yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian, Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Tanya kepada calon presiden nomor urut 2 dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK-MK. Yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat. Yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian, Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi Mas Anies, ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif, ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan, ya, waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang. Kemudian sudah ada tindakan, dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan, ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies, ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya, sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Etik.
Dalam potongan video Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto membahas soal etik, diketahui ucapan itu disampaikan Prabowo saat Rakornas tertutup Gerindra pada Jumat 15 Desember sore. Kini juru bicara Prabowo memberikan klarifikasi. Dikutip dari tribunnews.com, klarifikasi itu disampaikan oleh juru bicara Prabowo yakni Dhanil Ansar Simanjuntak yang mengomentari pernyataan viral Prabowo saat membuka Rakornas Gerindra. Menurutnya pernyataan tersebut hanya bercanda. Dhanil Ansar menegaskan pernyataan itu tidak ada menyindir capres lain seperti Anies Baswedan. Bahkan ia menyebut Prabowo dan Anies memiliki hubungan yang baik. Terkait pernyataan yang viral, Dhanil Ansar menyebut hanyalah candaan Prabowo ke sesama sahabat. Ia pun menyatakan pihaknya meminta semua untuk tidak membawa perasaan dalam politik. Perlu diketahui beredar potongan video terkait ucapan Prabowo yang diduga menyindir Anies Baswedan. Pasalnya ucapan tersebut dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Majelis Kehormatan MK atau MKMK soal batas usia Capres-Cawapres. Masalah ini pun sempat disinggung Anies Baswedan dalam debat Capres perdana pada Selasa 12 Desember silam. Etik. Memang etik itu mulainya dari kepala. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang viral. Sebelumnya, Prabowo menjadi sorotan setelah mengucapkan dasmu etik saat memberikan sambutan di acara Partai Gerindra. Das sendiri merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti kepala. Menurut Anies, memang benar bahwa etik dimulai dari kepala. Jika kepala tidak mengikuti etika, maka yang di bawah juga tidak akan mengikuti. Sebelumnya, beredar video Prabowo Subianto mengucapkan dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Ucapan itu diduga menderukan Anies Baswedan dalam debat Capres perdana Selasa kemarin. Saat itu Anies menyinggung soal pelanggaran etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman terkait batas usia Cawapres. Anwar Usman sendiri merupakan paman dari Cawapres Prabowo yakni Gibran Rakabuming Raka. Setelah video itu viral, juru bicara Prabowo Dhanil Ansar memberikan klarifikasi. Menurutnya, ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Dhanil juga menyebutkan bahwa hubungan Prabowo dengan Anies serta Ganjar Pranowo baik-baik saja. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Viral potongan video calon presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebut dasmu etik dalam acara Rakornas Partai Gerindra, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023. Video itu bocor setelah diunggah kader Partai Gerindra ke media sosial. Ucapan tersebut dilayangkan Prabowo saat membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi, MK, dan Majelis Kehormatan MK, MKMK, soal batas usia Capres-Cawapres. Diduga, Prabowo tengah menyindir Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Seperti diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan sempat menanyakan tentang putusan MK kepada Prabowo saat debat perdana Pilpres 2024, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, lalu. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Menirukan pertanyaan Anies, soal etik. Dasmu etik, ucap Prabowo dalam video viral. Viral potongan video Prabowo itu turut dikomentari Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat. Namun, Ganjar berpesan agar masyarakat menggunakan kalimat yang baik-baik selama kampanye Pilpres 2024 berlangsung. Saya kira masyarakat bisa menilai, ucap Ganjar, ditemui di Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Makanya saya berikan pesan kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat yang tentu saja dibuka saja. Kalimat bagus, tidak black campaign, tapi negatif campaign boleh. Ganjar juga mengatakan, Capres-Cawapres sebaiknya menggunakan fakta atau fakta dalam menyampaikan pendapat. Sebab, menurut dia karakter Capres-Cawapres bisa dilihat selama kampanye. Umpama tidak percaya pada skor masing-masing, tidak percaya pada fakta dan data boleh, tampilkan biarkan data beradu, imbuhnya. Di sisi lain, juru bicara, Jubir Prabowo, Dhanil Ansar Simanjuntak memastikan ucapan Menteri Pertahanan, Menhan, tersebut bercanda belaka. Menurut Dhanil, pernyataan Prabowo itu tidak berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024. Pak Prabowo senang bercanda, itu bercandaan Pak Prabowo ke kader-kader Gerindra, 1000% bercanda. Pak Prabowo hubungannya dengan Pak Ganjar baik, dengan Pak Anies baik. Bercanda ke sesama sahabat, ujar Dhanil Ansar, Sabtu. Ia lantas meminta semua pihak untuk tidak terbawa perasaan dalam dunia politik.
Dhanil Anzar juga meminta semua pihak untuk tidak menjatuhkan nama Prabowo. Maksud Pak Prabowo, mari sama-sama kita periksa isi pikiran kita, isi hati kita, semacam refleksi akhir pekanlah, jangan seperti orang yang ditolak cintanya, namun kemudian habis-habisan menjelek-jelekkan sang pujaan hati, tukasnya. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Video viral di media sosial X menunjukkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Dia diduga menirukan pertanyaan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan soal etik dalam debat Capres Perdana Selasa 12 Desember 2023. Juru bicara Prabowo Dhanil Anzar menyebut ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memimpin acara Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Internal Partai Gerindra di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada Jumat, 15 Desember 2023. Dalam rapat itu, Prabowo membahas langkah-langkah kampanye ke depannya. Namun, ada satu momen di mana Prabowo diduga menyindir pertanyaan Anies Baswedan soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Dalam potongan video saat berlangsung pidato Prabowo di depan kader Partai Gerindra yang beredar di media sosial, ia menyindir kembali pertanyaan Anies Baswedan. Terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Sebelumnya, dalam acara debat Capres KPU yang berlangsung 12 Desember 2023, Anies Baswedan menanyakan pendapat Prabowo soal temuan MK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan terjadi pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Ternyata, debat perdana calon presiden Capres 2024 itu masih menyisakan sejumlah kisah dari para kandidat Capres. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Tanya kepada calon presiden nomor urut 2 dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pada tanggal 25 Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya
bermasalah secara etika. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi Mas Anies ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan ya waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang, kemudian sudah ada tindakan dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini. Intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Para penang, Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Etik. Viral potongan video Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto membahas soal etik. Diketahui ucapan itu disampaikan Prabowo saat Rakornas tertutup Gerindra pada Jumat 15 Desember sore. Kini juru bicara Prabowo memberikan klarifikasi. Dikutip dari Tribunnews.com, klarifikasi itu disampaikan oleh juru bicara Prabowo yakni Dhanil Ansar Simanjuntak yang mengomentari pernyataan viral Prabowo saat membuka Rakornas Gerindra. Menurutnya pernyataan tersebut hanya bercanda. Dhanil Ansar menegaskan pernyataan itu tidak ada menyindir capres lain seperti Anies Baswedan. Bahkan ia menyebut Prabowo dan Anies memiliki hubungan yang baik. Terkait pernyataan yang viral, Dhanil Ansar menyebut hanyalah candaan Prabowo ke sesama sahabat. Ia pun menyatakan pihaknya meminta semua untuk tidak membawa perasaan dalam politik. Perlu diketahui beredar potongan video terkait ucapan Prabowo yang diduga menyindir Anies Baswedan. Pasalnya ucapan tersebut dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Majelis Kehormatan MK atau MKMK soal batas usia Capres-Cawapres. Masalah ini pun sempat disinggung Anies Baswedan dalam debat Capres perdana pada Selasa 12 Desember silam. Etik. Memang etik itu mulainya dari kepala. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang viral. Sebelumnya, Prabowo menjadi sorotan setelah mengucapkan dasmu etik saat memberikan sambutan di acara Partai Gerindra. Das sendiri merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti kepala. Menurut Anies, memang benar bahwa etik dimulai dari kepala. Jika kepala tidak mengikuti etika, maka yang di bawah juga tidak akan mengikuti. Sebelumnya, beredar video Prabowo Subianto mengucapkan dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Ucapan itu diduga menderukan Anies Baswedan dalam debat Capres perdana Selasa kemarin. Saat itu Anies menyinggung soal pelanggaran etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman terkait batas usia Cawapres. Anwar Usman sendiri merupakan paman dari Cawapres Prabowo yakni Gibran Rakabuming Raka. Setelah video itu viral, juru bicara Prabowo Dhanil Ansar memberikan klarifikasi. Menurutnya, ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan
di forum internal Gerindra. Danhil juga menyebutkan bahwa hubungan Prabowo dengan Anies serta Ganjar Pranowo baik-baik saja. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Viral potongan video calon presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebut ndasmu etik dalam acara Rakornas Partai Gerindra, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023. Video itu bocor setelah diunggah kader Partai Gerindra ke media sosial. Ucapan tersebut dilayangkan Prabowo saat membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi, MK, dan Majelis Kehormatan MK, MKMK, soal batas usia Capres-Cawapres. Diduga, Prabowo tengah menyindir Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Seperti diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan sempat menanyakan tentang putusan MK kepada Prabowo saat debat perdana Pilpres 2024, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, lalu. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Menirukan pertanyaan Anies, soal etik, ndasmu etik, ucap Prabowo dalam video viral. Viral potongan video Prabowo itu turut dikomentari Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat. Namun, Ganjar berpesan agar masyarakat menggunakan kalimat yang baik-baik selama kampanye Pilpres 2024 berlangsung. Saya kira masyarakat bisa menilai, ucap Ganjar, ditemui di Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Makanya saya berikan pesan kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat yang tentu saja dibuka saja. Kalimat bagus, tidak black campaign, tapi negatif campaign boleh. Ganjar juga mengatakan, Capres-Cawapres sebaiknya menggunakan fakta atau fakta dalam menyampaikan pendapat. Sebab, menurut dia karakter Capres-Cawapres bisa dilihat selama kampanye. Umpama tidak percaya pada skor masing-masing, tidak percaya pada fakta dan data boleh, tampilkan biarkan data beradu, imbuhnya. Di sisi lain, juru bicara, jubir Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak memastikan ucapan Menteri Pertahanan, Menhan, tersebut bercanda belaka. Menurut Dhanil, pernyataan Prabowo itu tidak berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024. Pak Prabowo senang bercanda, itu bercandaan Pak Prabowo ke kader-kader Gerindra, 1000% bercanda. Pak Prabowo hubungannya dengan Pak Ganjar baik, dengan Pak Anies baik. Bercanda ke sesama sahabat, ujar Dhanil Anzar, Sabtu. Ia lantas meminta semua pihak untuk tidak terbawa perasaan dalam dunia politik. Dhanil Anzar juga meminta semua pihak untuk tidak menjatuhkan nama Prabowo. Maksud Pak Prabowo, mari sama-sama kita periksa isi pikiran kita, isi hati kita, semacam refleksi akhir pekanlah, jangan seperti orang yang ditolak cintanya, namun kemudian habis-habisan menjelek-jelekkan sang pujaan hati, tukasnya. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Ndasmu etik. Video viral di media sosial X menunjukkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut ndasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Dia diduga menirukan pertanyaan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan soal etik dalam debat Capres Perdana Selasa 12 Desember 2023. Juru bicara Prabowo Dhanil Anzar menyebut ucapan ndasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Ndasmu etik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memimpin acara Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Internal Partai Gerindra di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada Jumat, 15 Desember 2023. Dalam rapat itu, Prabowo membahas langkah-langkah kampanye ke depannya. Namun, ada satu momen di mana Prabowo diduga menyindir pertanyaan Anies Baswedan soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Dalam potongan video saat berlangsung pidato Prabowo di depan kader Partai Gerindra yang beredar di media sosial, ia menyindir kembali pertanyaan Anies Baswedan. Terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Ndasmu etik. Sebelum
Sebelumnya, dalam acara debat Capres KPU yang berlangsung 12 Desember 2023, Anies Baswedan menanyakan pendapat Prabowo soal temuan MK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan terjadi pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Ternyata, debat perdana calon presiden Capres 2024 itu masih menyisakan sejumlah kisah dari para kandidat Capres. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Tanya kepada calon presiden nomor urut 2 dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pada tanggal 25 Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi Mas Anies ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan ya waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang, kemudian sudah ada tindakan dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini. Intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Para penang, Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Etik.
Viral potongan video Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto membahas soal etik. Diketahui ucapan itu disampaikan Prabowo saat Rakornas tertutup Gerindra pada Jumat 15 Desember sore. Kini juru bicara Prabowo memberikan klarifikasi. Dikutip dari Tribunnews.com, klarifikasi itu disampaikan oleh juru bicara Prabowo yakni Dhanil Ansar Simanjuntak yang mengomentari pernyataan viral Prabowo saat membuka Rakornas Gerindra. Menurutnya pernyataan tersebut hanya bercanda. Dhanil Ansar menegaskan pernyataan itu tidak ada menyindir capres lain seperti Anies Baswedan. Bahkan ia menyebut Prabowo dan Anies memiliki hubungan yang baik. Terkait pernyataan yang viral, Dhanil Ansar menyebut hanyalah candaan Prabowo ke sesama sahabat. Ia pun menyatakan pihaknya meminta semua untuk tidak membawa perasaan dalam politik. Perlu diketahui beredar potongan video terkait ucapan Prabowo yang diduga menyindir Anies Baswedan. Pasalnya ucapan tersebut dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Majelis Kehormatan MK atau MKMK soal batas usia Capres-Cawapres. Masalah ini pun sempat disinggung Anies Baswedan dalam debat Capres perdana pada Selasa 12 Desember silam. Etik. Memang etik itu mulainya dari kepala. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang viral. Sebelumnya, Prabowo menjadi sorotan setelah mengucapkan dasmu etik saat memberikan sambutan di acara Partai Gerindra. Das sendiri merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti kepala. Menurut Anies, memang benar bahwa etik dimulai dari kepala. Jika kepala tidak mengikuti etika, maka yang di bawah juga tidak akan mengikuti. Sebelumnya, beredar video Prabowo Subianto mengucapkan dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Ucapan itu diduga menderukan Anies Baswedan dalam debat Capres perdana Selasa kemarin. Saat itu Anies menyinggung soal pelanggaran etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman terkait batas usia Cawapres. Anwar Usman sendiri merupakan paman dari Cawapres Prabowo yakni Gibran Rakabuming Raka. Setelah video itu viral, juru bicara Prabowo Dhanil Ansar memberikan klarifikasi. Menurutnya, ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Dhanil juga menyebutkan bahwa hubungan Prabowo dengan Anies serta Ganjar Pranowo baik-baik saja. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Viral potongan video calon presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebut dasmu etik dalam acara Rakornas Partai Gerindra, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023. Video itu bocor setelah diunggah kader Partai Gerindra ke media sosial. Ucapan tersebut dilayangkan Prabowo saat membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi, MK, dan Majelis Kehormatan MK, MKMK, soal batas usia Capres-Cawapres. Diduga, Prabowo tengah menyindir Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Seperti diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan sempat menanyakan tentang putusan MK kepada Prabowo saat debat perdana Pilpres 2024, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, lalu. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Menirukan pertanyaan Anies, soal etik. Dasmu etik, ucap Prabowo dalam video viral. Viral potongan video Prabowo itu turut dikomentari Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat. Namun, Ganjar berpesan agar masyarakat menggunakan kalimat yang baik-baik selama kampanye Pilpres 2024 berlangsung. Saya kira masyarakat bisa menilai, ucap Ganjar, ditemui di Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Makanya saya berikan pesan kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat yang tentu saja dibuka saja. Kalimat bagus, tidak black campaign, tapi negatif campaign boleh. Ganjar juga mengatakan, Capres-Cawapres sebaiknya menggunakan fakta atau fakta dalam menyampaikan pendapat. Sebab, menurut dia karakter Capres-Cawapres bisa dilihat selama kampanye. Umpama tidak percaya pada skor masing-masing, tidak percaya pada fakta dan data boleh, tampilkan biarkan data beradu, imbuhnya. Di sisi lain, juru bicara, Jubir Prabowo, Dhanil Ansar Simanjuntak memastikan ucapan Menteri Pertahanan, Menhan, tersebut bercanda belaka. Menurut Dhanil, pernyataan Prabowo itu tidak berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024. Pak Prabowo senang bercanda, itu bercandaan Pak Prabowo ke kader-kader Gerindra, 1000% bercanda. Pak Prabowo hubungannya dengan Pak Ganjar baik, dengan Pak Anies baik. Bercanda ke sesama sahabat, ujar Dhanil Ansar, Sabtu. Ia lantas meminta semua pihak untuk tidak terbawa perasaan dalam dunia politik.
Dhanil Anzar juga meminta semua pihak untuk tidak menjatuhkan nama Prabowo. Maksud Pak Prabowo, mari sama-sama kita periksa isi pikiran kita, isi hati kita, semacam refleksi akhir pekanlah, jangan seperti orang yang ditolak cintanya, namun kemudian habis-habisan menjelek-jelekkan sang pujaan hati, tukasnya. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Video viral di media sosial X menunjukkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Dia diduga menirukan pertanyaan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan soal etik dalam debat Capres Perdana Selasa 12 Desember 2023. Juru bicara Prabowo Dhanil Anzar menyebut ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memimpin acara Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Internal Partai Gerindra di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada Jumat, 15 Desember 2023. Dalam rapat itu, Prabowo membahas langkah-langkah kampanye ke depannya. Namun, ada satu momen di mana Prabowo diduga menyindir pertanyaan Anies Baswedan soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Dalam potongan video saat berlangsung pidato Prabowo di depan kader Partai Gerindra yang beredar di media sosial, ia menyindir kembali pertanyaan Anies Baswedan. Terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Sebelumnya, dalam acara debat Capres KPU yang berlangsung 12 Desember 2023, Anies Baswedan menanyakan pendapat Prabowo soal temuan MK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan terjadi pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Ternyata, debat perdana calon presiden Capres 2024 itu masih menyisakan sejumlah kisah dari para kandidat Capres. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Tanya kepada calon presiden nomor urut 2 dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pada tanggal 25 Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya
bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi Mas Anies, ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif, ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya, menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan, ya, waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang. Kemudian sudah ada tindakan, dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan, ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies, ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya, sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Etik. Viral potongan video Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto membahas soal etik. Diketahui ucapan itu disampaikan Prabowo saat Rakornas tertutup Gerindra pada Jumat 15 Desember sore. Kini juru bicara Prabowo memberikan klarifikasi. Dikutip dari tribunnews.com, klarifikasi itu disampaikan oleh juru bicara Prabowo yakni Dhanil Ansar Simanjuntak yang mengomentari pernyataan viral Prabowo saat membuka Rakornas Gerindra. Menurutnya pernyataan tersebut hanya bercanda. Dhanil Ansar menegaskan pernyataan itu tidak ada menyindir capres lain seperti Anies Baswedan. Bahkan ia menyebut Prabowo dan Anies memiliki hubungan yang baik. Terkait pernyataan yang viral, Dhanil Ansar menyebut hanyalah candaan Prabowo ke sesama sahabat. Ia pun menyatakan pihaknya meminta semua untuk tidak membawa perasaan dalam politik. Perlu diketahui beredar potongan video terkait ucapan Prabowo yang diduga menyindir Anies Baswedan. Pasalnya ucapan tersebut dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Majelis Kehormatan MK atau MKMK soal batas usia Capres-Cawapres. Masalah ini pun sempat disinggung Anies Baswedan dalam debat Capres perdana pada Selasa 12 Desember silam. Etik. Memang etik itu mulainya dari kepala. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang viral. Sebelumnya, Prabowo menjadi sorotan setelah mengucapkan dasmu etik saat memberikan sambutan di acara Partai Gerindra. Das sendiri merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti kepala. Menurut Anies, memang benar bahwa etik dimulai dari kepala. Jika kepala tidak mengikuti etika, maka yang di bawah juga tidak akan mengikuti. Sebelumnya, beredar video Prabowo Subianto mengucapkan dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Ucapan itu diduga menderukan Anies Baswedan dalam debat Capres perdana Selasa kemarin. Saat itu Anies menyinggung soal pelanggaran etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman terkait batas usia Cawapres. Anwar Usman sendiri merupakan paman dari Cawapres Prabowo yakni Gibran Rakabuming Raka. Setelah video itu viral, juru bicara Prabowo Dhanil Ansar memberikan klarifikasi. Menurutnya, ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan
di forum internal Gerindra. Daniel juga menyebutkan bahwa hubungan Prabowo dengan Anies serta Ganjar Pranowo baik-baik saja. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Viral potongan video calon presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebut ndasmu etik dalam acara Rakornas Partai Gerindra, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023. Video itu bocor setelah diunggah kader Partai Gerindra ke media sosial. Ucapan tersebut dilayangkan Prabowo saat membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi, MK, dan Majelis Kehormatan MK, MKMK, soal batas usia Capres-Cawapres. Diduga, Prabowo tengah menyindir Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Seperti diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan sempat menanyakan tentang putusan MK kepada Prabowo saat debat perdana Pilpres 2024, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, lalu. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Menirukan pertanyaan Anies, soal etik, ndasmu etik, ucap Prabowo dalam video viral. Viral potongan video Prabowo itu turut dikomentari Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat. Namun, Ganjar berpesan agar masyarakat menggunakan kalimat yang baik-baik selama kampanye Pilpres 2024 berlangsung. Saya kira masyarakat bisa menilai, ucap Ganjar, ditemui di Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Makanya saya berikan pesan kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat yang tentu saja dibuka saja. Kalimat bagus, tidak black campaign, tapi negatif campaign boleh. Ganjar juga mengatakan, Capres-Cawapres sebaiknya menggunakan fakta atau fakta dalam menyampaikan pendapat. Sebab, menurut dia karakter Capres-Cawapres bisa dilihat selama kampanye. Umpama tidak percaya pada skor masing-masing, tidak percaya pada fakta dan data boleh, tampilkan biarkan data beradu, imbunya. Di sisi lain, juru bicara, jubir Prabowo, Daniel Anzar Simanjuntak memastikan ucapan Menteri Pertahanan, Menhan, tersebut bercanda belaka. Menurut Daniel, pernyataan Prabowo itu tidak berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024. Pak Prabowo senang bercanda, itu bercandaan Pak Prabowo ke kader-kader Gerindra, 1000% bercanda. Pak Prabowo hubungannya dengan Pak Ganjar baik, dengan Pak Anies baik. Bercanda ke sesama sahabat, ujar Daniel Anzar, Sabtu. Ia lantas meminta semua pihak untuk tidak terbawa perasaan dalam dunia politik. Daniel Anzar juga meminta semua pihak untuk tidak menjatuhkan nama Prabowo. Maksud Pak Prabowo, mari sama-sama kita periksa isi pikiran kita, isi hati kita, semacam refleksi akhir pekanlah, jangan seperti orang yang ditolak cintanya, namun kemudian habis-habisan menjelek-jelekkan sang pujaan hati, tukasnya. Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Ndasmu etik. Video viral di media sosial X menunjukkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut ndasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Dia diduga menirukan pertanyaan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan soal etik dalam debat Capres Perdana Selasa 12 Desember 2023. Juru bicara Prabowo Daniel Anzar menyebut ucapan ndasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Ndasmu etik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memimpin acara Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Internal Partai Gerindra di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada Jumat, 15 Desember 2023. Dalam rapat itu, Prabowo membahas langkah-langkah kampanye ke depannya. Namun, ada satu momen di mana Prabowo diduga menyindir pertanyaan Anies Baswedan soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Dalam potongan video saat berlangsung pidato Prabowo di depan kader Partai Gerindra yang beredar di media sosial, ia menyindir kembali pertanyaan Anies Baswedan. Terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Ndasmu etik.
Sebelumnya, dalam acara debat Capres KPU yang berlangsung 12 Desember 2023, Anies Baswedan menanyakan pendapat Prabowo soal temuan MK-MK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan terjadi pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Ternyata, debat perdana calon presiden Capres 2024 itu masih menyisakan sejumlah kisah dari para kandidat Capres. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK-MK. Yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat. Yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian, Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Tanya kepada calon presiden nomor urut 2 dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK-MK. Yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat. Yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian, Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi Mas Anies ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya, menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan. Ya, waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang, kemudian sudah ada tindakan. Dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini. Intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya, sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Etik.
Viral potongan video Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto membahas soal etik. Diketahui ucapan itu disampaikan Prabowo saat Rakornas tertutup Gerindra pada Jumat 15 Desember sore. Kini juru bicara Prabowo memberikan klarifikasi. Dikutip dari tribunnews.com, klarifikasi itu disampaikan oleh juru bicara Prabowo yakni Dhanil Ansar Simanjuntak yang mengomentari pernyataan viral Prabowo saat membuka Rakornas Gerindra. Menurutnya pernyataan tersebut hanya bercanda. Dhanil Ansar menegaskan pernyataan itu tidak ada menyindir capres lain seperti Anies Baswedan. Bahkan ia menyebut Prabowo dan Anies memiliki hubungan yang baik. Terkait pernyataan yang viral, Dhanil Ansar menyebut hanyalah candaan Prabowo ke sesama sahabat. Ia pun menyatakan pihaknya meminta semua untuk tidak membawa perasaan dalam politik. Perlu diketahui beredar potongan video terkait ucapan Prabowo yang diduga menyindir Anies Baswedan. Pasalnya ucapan tersebut dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Majelis Kehormatan MK atau MKMK soal batas usia Capres-Cawapres. Masalah ini pun sempat disinggung Anies Baswedan dalam debat Capres perdana pada Selasa 12 Desember silam. Etik. Memang etik itu mulainya dari kepala. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang viral. Sebelumnya, Prabowo menjadi sorotan setelah mengucapkan dasmu etik saat memberikan sambutan di acara Partai Gerindra. Das sendiri merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti kepala. Menurut Anies, memang benar bahwa etik dimulai dari kepala. Jika kepala tidak mengikuti etika, maka yang di bawah juga tidak akan mengikuti. Sebelumnya, beredar video Prabowo Subianto mengucapkan dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Ucapan itu diduga menderukan Anies Baswedan dalam debat Capres perdana Selasa kemarin. Saat itu Anies menyinggung soal pelanggaran etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman terkait batas usia Cawapres. Anwar Usman sendiri merupakan paman dari Cawapres Prabowo yakni Gibran Rakabuming Raka. Setelah video itu viral, juru bicara Prabowo Dhanil Ansar memberikan klarifikasi. Menurutnya, ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Dhanil juga menyebutkan bahwa hubungan Prabowo dengan Anies serta Ganjar Pranowo baik-baik saja. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Viral potongan video calon presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebut dasmu etik dalam acara Rakornas Partai Gerindra, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023. Video itu bocor setelah diunggah kader Partai Gerindra ke media sosial. Ucapan tersebut dilayangkan Prabowo saat membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi, MK, dan Majelis Kehormatan MK, MKMK, soal batas usia Capres-Cawapres. Diduga, Prabowo tengah menyindir Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Seperti diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan sempat menanyakan tentang putusan MK kepada Prabowo saat debat perdana Pilpres 2024, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, lalu. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Menirukan pertanyaan Anies, soal etik. Dasmu etik, ucap Prabowo dalam video viral. Viral potongan video Prabowo itu turut dikomentari Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat. Namun, Ganjar berpesan agar masyarakat menggunakan kalimat yang baik-baik selama kampanye Pilpres 2024 berlangsung. Saya kira masyarakat bisa menilai, ucap Ganjar, ditemui di Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Makanya saya berikan pesan kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat yang tentu saja dibuka saja. Kalimat bagus, tidak black campaign, tapi negatif campaign boleh. Ganjar juga mengatakan, Capres-Cawapres sebaiknya menggunakan fakta atau fakta dalam menyampaikan pendapat. Sebab, menurut dia karakter Capres-Cawapres bisa dilihat selama kampanye. Umpama tidak percaya pada skor masing-masing, tidak percaya pada fakta dan data boleh, tampilkan biarkan data beradu, imbuhnya. Di sisi lain, juru bicara, Jubir Prabowo, Dhanil Ansar Simanjuntak memastikan ucapan Menteri Pertahanan, Menhan, tersebut bercanda belaka. Menurut Dhanil, pernyataan Prabowo itu tidak berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024. Pak Prabowo senang bercanda, itu bercandaan Pak Prabowo ke kader-kader Gerindra, 1000% bercanda. Pak Prabowo hubungannya dengan Pak Ganjar baik, dengan Pak Anies baik. Bercanda ke sesama sahabat, ujar Dhanil Ansar, Sabtu. Ia lantas meminta semua pihak untuk tidak terbawa perasaan dalam dunia politik.
Dhanil Anzar juga meminta semua pihak untuk tidak menjatuhkan nama Prabowo. Maksud Pak Prabowo, mari sama-sama kita periksa isi pikiran kita, isi hati kita, semacam refleksi akhir pekanlah, jangan seperti orang yang ditolak cintanya, namun kemudian habis-habisan menjelek-jelekkan sang pujaan hati, tukasnya. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Video viral di media sosial X menunjukkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Dia diduga menirukan pertanyaan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan soal etik dalam debat Capres Perdana Selasa 12 Desember 2023. Juru bicara Prabowo Dhanil Anzar menyebut ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memimpin acara Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Internal Partai Gerindra di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada Jumat, 15 Desember 2023. Dalam rapat itu, Prabowo membahas langkah-langkah kampanye ke depannya. Namun, ada satu momen di mana Prabowo diduga menyindir pertanyaan Anies Baswedan soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Dalam potongan video saat berlangsung pidato Prabowo di depan kader Partai Gerindra yang beredar di media sosial, ia menyindir kembali pertanyaan Anies Baswedan. Terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Sebelumnya, dalam acara debat Capres KPU yang berlangsung 12 Desember 2023, Anies Baswedan menanyakan pendapat Prabowo soal temuan MK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan terjadi pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Ternyata, debat perdana calon presiden Capres 2024 itu masih menyisakan sejumlah kisah dari para kandidat Capres. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Tanya kepada calon presiden nomor urut 2 dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pada tanggal 25 Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya
bermasalah secara etika. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi Mas Anies ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan ya waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang, kemudian sudah ada tindakan dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini. Intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Para penang, Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Etik. Viral potongan video Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto membahas soal etik. Diketahui ucapan itu disampaikan Prabowo saat Rakornas tertutup Gerindra pada Jumat 15 Desember sore. Kini juru bicara Prabowo memberikan klarifikasi. Dikutip dari tribunnews.com, klarifikasi itu disampaikan oleh juru bicara Prabowo yakni Dhanil Ansar Simanjuntak yang mengomentari pernyataan viral Prabowo saat membuka Rakornas Gerindra. Menurutnya pernyataan tersebut hanya bercanda. Dhanil Ansar menegaskan pernyataan itu tidak ada menyindir capres lain seperti Anies Baswedan. Bahkan ia menyebut Prabowo dan Anies memiliki hubungan yang baik. Terkait pernyataan yang viral, Dhanil Ansar menyebut hanyalah candaan Prabowo ke sesama sahabat. Ia pun menyatakan pihaknya meminta semua untuk tidak membawa perasaan dalam politik. Perlu diketahui beredar potongan video terkait ucapan Prabowo yang diduga menyindir Anies Baswedan. Pasalnya ucapan tersebut dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Majelis Kehormatan MK atau MKMK soal batas usia Capres-Cawapres. Masalah ini pun sempat disinggung Anies Baswedan dalam debat Capres perdana pada Selasa 12 Desember silam. Etik. Memang etik itu mulainya dari kepala. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang viral. Sebelumnya, Prabowo menjadi sorotan setelah mengucapkan dasmu etik saat memberikan sambutan di acara Partai Gerindra. Das sendiri merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti kepala. Menurut Anies, memang benar bahwa etik dimulai dari kepala. Jika kepala tidak mengikuti etika, maka yang di bawah juga tidak akan mengikuti. Sebelumnya, beredar video Prabowo Subianto mengucapkan dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Ucapan itu diduga menderukan Anies Baswedan dalam debat Capres perdana Selasa kemarin. Saat itu Anies menyinggung soal pelanggaran etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman terkait batas usia Cawapres. Anwar Usman sendiri merupakan paman dari Cawapres Prabowo yakni Gibran Rakabuming Raka. Setelah video itu viral, juru bicara Prabowo Dhanil Ansar memberikan klarifikasi. Menurutnya, ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan
di forum internal Gerindra. Danhil juga menyebutkan bahwa hubungan Prabowo dengan Anies serta Ganjar Pranowo baik-baik saja. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Viral potongan video calon presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebut dasmu etik dalam acara Rakornas Partai Gerindra, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023. Video itu bocor setelah diunggah kader Partai Gerindra ke media sosial. Ucapan tersebut dilayangkan Prabowo saat membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi, MK, dan Majelis Kehormatan MK, MKMK, soal batas usia Capres-Cawapres. Diduga, Prabowo tengah menyindir Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Seperti diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan sempat menanyakan tentang putusan MK kepada Prabowo saat debat perdana Pilpres 2024, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, lalu. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Menirukan pertanyaan Anies, soal etik, ndasmu etik, ucap Prabowo dalam video viral. Viral potongan video Prabowo itu turut dikomentari Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat. Namun, Ganjar berpesan agar masyarakat menggunakan kalimat yang baik-baik selama kampanye Pilpres 2024 berlangsung. Saya kira masyarakat bisa menilai, ucap Ganjar, ditemui di Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Makanya saya berikan pesan kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat yang tentu saja dibuka saja. Kalimat bagus, tidak black campaign, tapi negatif campaign boleh. Ganjar juga mengatakan, Capres-Cawapres sebaiknya menggunakan fakta atau fakta dalam menyampaikan pendapat. Sebab, menurut dia karakter Capres-Cawapres bisa dilihat selama kampanye. Umpama tidak percaya pada skor masing-masing, tidak percaya pada fakta dan data boleh, tampilkan biarkan data beradu, imbuhnya. Di sisi lain, juru bicara, jubir Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak memastikan ucapan Menteri Pertahanan, Menhan, tersebut bercanda belaka. Menurut Dhanil, pernyataan Prabowo itu tidak berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024. Pak Prabowo senang bercanda, itu bercandaan Pak Prabowo ke kader-kader Gerindra, 1000% bercanda. Pak Prabowo hubungannya dengan Pak Ganjar baik, dengan Pak Anies baik. Bercanda ke sesama sahabat, ujar Dhanil Anzar, Sabtu. Ia lantas meminta semua pihak untuk tidak terbawa perasaan dalam dunia politik. Dhanil Anzar juga meminta semua pihak untuk tidak menjatuhkan nama Prabowo. Maksud Pak Prabowo, mari sama-sama kita periksa isi pikiran kita, isi hati kita, semacam refleksi akhir pekanlah, jangan seperti orang yang ditolak cintanya, namun kemudian habis-habisan menjelek-jelekkan sang pujaan hati, tukasnya. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Ndasmu etik. Video viral di media sosial X menunjukkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Dia diduga menirukan pertanyaan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan soal etik dalam debat Capres Perdana Selasa 12 Desember 2023. Juru bicara Prabowo Dhanil Anzar menyebut ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Ndasmu etik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memimpin acara Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Internal Partai Gerindra di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada Jumat, 15 Desember 2023. Dalam rapat itu, Prabowo membahas langkah-langkah kampanye ke depannya. Namun, ada satu momen di mana Prabowo diduga menyindir pertanyaan Anies Baswedan soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Dalam potongan video saat berlangsung pidato Prabowo di depan kader Partai Gerindra yang beredar di media sosial, ia menyindir kembali pertanyaan Anies Baswedan. Terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Ndasmu etik.
Sebelumnya, dalam acara debat Capres KPU yang berlangsung 12 Desember 2023, Anies Baswedan menanyakan pendapat Prabowo soal temuan MK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan terjadi pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Ternyata, debat perdana calon presiden Capres 2024 itu masih menyisakan sejumlah kisah dari para kandidat Capres. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Tanya kepada calon presiden nomor urut 2 dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pada tanggal 25 Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi Mas Anies ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan ya waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang, kemudian sudah ada tindakan dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini. Intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Etik.
Viral potongan video Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto membahas soal etik. Diketahui ucapan itu disampaikan Prabowo saat Rakornas tertutup Gerindra pada Jumat 15 Desember sore. Kini juru bicara Prabowo memberikan klarifikasi. Dikutip dari Tribunnews.com, klarifikasi itu disampaikan oleh juru bicara Prabowo yakni Dhanil Ansar Simanjuntak yang mengomentari pernyataan viral Prabowo saat membuka Rakornas Gerindra. Menurutnya pernyataan tersebut hanya bercanda. Dhanil Ansar menegaskan pernyataan itu tidak ada menyindir capres lain seperti Anies Baswedan. Bahkan ia menyebut Prabowo dan Anies memiliki hubungan yang baik. Terkait pernyataan yang viral, Dhanil Ansar menyebut hanyalah candaan Prabowo ke sesama sahabat. Ia pun menyatakan pihaknya meminta semua untuk tidak membawa perasaan dalam politik. Perlu diketahui beredar potongan video terkait ucapan Prabowo yang diduga menyindir Anies Baswedan. Pasalnya ucapan tersebut dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Majelis Kehormatan MK atau MKMK soal batas usia Capres-Cawapres. Masalah ini pun sempat disinggung Anies Baswedan dalam debat Capres perdana pada Selasa 12 Desember silam. Etik. Memang etik itu mulainya dari kepala. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang viral. Sebelumnya, Prabowo menjadi sorotan setelah mengucapkan dasmu etik saat memberikan sambutan di acara Partai Gerindra. Das sendiri merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti kepala. Menurut Anies, memang benar bahwa etik dimulai dari kepala. Jika kepala tidak mengikuti etika, maka yang di bawah juga tidak akan mengikuti. Sebelumnya, beredar video Prabowo Subianto mengucapkan dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Ucapan itu diduga menderukan Anies Baswedan dalam debat Capres perdana Selasa kemarin. Saat itu Anies menyinggung soal pelanggaran etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman terkait batas usia Cawapres. Anwar Usman sendiri merupakan paman dari Cawapres Prabowo yakni Gibran Rakabuming Raka. Setelah video itu viral, juru bicara Prabowo Dhanil Ansar memberikan klarifikasi. Menurutnya, ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Dhanil juga menyebutkan bahwa hubungan Prabowo dengan Anies serta Ganjar Pranowo baik-baik saja. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Viral potongan video calon presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebut dasmu etik dalam acara Rakornas Partai Gerindra, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023. Video itu bocor setelah diunggah kader Partai Gerindra ke media sosial. Ucapan tersebut dilayangkan Prabowo saat membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi, MK, dan Majelis Kehormatan MK, MKMK, soal batas usia Capres-Cawapres. Diduga, Prabowo tengah menyindir Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Seperti diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan sempat menanyakan tentang putusan MK kepada Prabowo saat debat perdana Pilpres 2024, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, lalu. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Menirukan pertanyaan Anies, soal etik, dasmu etik, ucap Prabowo dalam video viral. Viral potongan video Prabowo itu turut dikomentari Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat. Namun, Ganjar berpesan agar masyarakat menggunakan kalimat yang baik-baik selama kampanye Pilpres 2024 berlangsung. Saya kira masyarakat bisa menilai, ucap Ganjar, ditemui di Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Makanya saya berikan pesan kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat yang tentu saja dibuka saja. Kalimat bagus, tidak black campaign, tapi negatif campaign boleh. Ganjar juga mengatakan, Capres-Cawapres sebaiknya menggunakan fakta atau fakta dalam menyampaikan pendapat. Sebab, menurut dia karakter Capres-Cawapres bisa dilihat selama kampanye. Umpama tidak percaya pada skor masing-masing, tidak percaya pada fakta dan data boleh, tampilkan biarkan data beradu, imbunya. Di sisi lain, juru bicara, jubir, Prabowo, Dhanil Ansar Simanjuntak memastikan ucapan Menteri Pertahanan, Menhan, tersebut bercanda belaka. Menurut Dhanil, pernyataan Prabowo itu tidak berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024. Pak Prabowo senang bercanda, itu bercandaan Pak Prabowo ke kader-kader Gerindra, 1000% bercanda. Pak Prabowo hubungannya dengan Pak Ganjar baik, dengan Pak Anies baik. Bercanda ke sesama sahabat, ujar Dhanil Ansar, Sabtu. Ia lantas meminta semua pihak untuk tidak terbawa perasaan dalam dunia politik.
Dhanil Anzar juga meminta semua pihak untuk tidak menjatuhkan nama Prabowo. Maksud Pak Prabowo, mari sama-sama kita periksa isi pikiran kita, isi hati kita, semacam refleksi akhir pekan lah, jangan seperti orang yang ditolak cintanya, namun kemudian habis-habisan menjelek-jelekkan sang pujaan hati, tukasnya. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Video viral di media sosial X menunjukkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Dia diduga menirukan pertanyaan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan soal etik dalam debat Capres Perdana Selasa 12 Desember 2023. Juru bicara Prabowo Dhanil Anzar menyebut ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memimpin acara Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Internal Partai Gerindra di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada Jumat, 15 Desember 2023. Dalam rapat itu, Prabowo membahas langkah-langkah kampanye ke depannya. Namun, ada satu momen di mana Prabowo diduga menyindir pertanyaan Anies Baswedan soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Dalam potongan video saat berlangsung pidato Prabowo di depan kader Partai Gerindra yang beredar di media sosial, ia menyindir kembali pertanyaan Anies Baswedan. Terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Sebelumnya, dalam acara debat Capres KPU yang berlangsung 12 Desember 2023, Anies Baswedan menanyakan pendapat Prabowo soal temuan MK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan terjadi pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Ternyata, debat perdana calon presiden Capres 2024 itu masih menyisakan sejumlah kisah dari para kandidat Capres. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Tanya kepada calon presiden nomor urut 2 dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pada tanggal 25 Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya
bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi Mas Anies ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan ya waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang, kemudian sudah ada tindakan dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini. Intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara saya. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Para penang, Mas Anies, Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Etik. Viral potongan video Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto membahas soal etik. Diketahui ucapan itu disampaikan Prabowo saat Rakornas tertutup Gerindra pada Jumat 15 Desember sore. Kini juru bicara Prabowo memberikan klarifikasi. Dikutip dari tribunnews.com, klarifikasi itu disampaikan oleh juru bicara Prabowo yakni Dhanil Ansar Simanjuntak yang mengomentari pernyataan viral Prabowo saat membuka Rakornas Gerindra. Menurutnya pernyataan tersebut hanya bercanda. Dhanil Ansar menegaskan pernyataan itu tidak ada menyindir capres lain seperti Anies Baswedan. Bahkan ia menyebut Prabowo dan Anies memiliki hubungan yang baik. Terkait pernyataan yang viral, Dhanil Ansar menyebut hanyalah candaan Prabowo ke sesama sahabat. Ia pun menyatakan pihaknya meminta semua untuk tidak membawa perasaan dalam politik. Perlu diketahui beredar potongan video terkait ucapan Prabowo yang diduga menyindir Anies Baswedan. Pasalnya ucapan tersebut dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Majelis Kehormatan MK atau MKMK soal batas usia Capres-Cawapres. Masalah ini pun sempat disinggung Anies Baswedan dalam debat Capres perdana pada Selasa 12 Desember silam. Etik. Memang etik itu mulainya dari kepala. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang viral. Sebelumnya, Prabowo menjadi sorotan setelah mengucapkan dasmu etik saat memberikan sambutan di acara Partai Gerindra. Das sendiri merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti kepala. Menurut Anies, memang benar bahwa etik dimulai dari kepala. Jika kepala tidak mengikuti etika, maka yang di bawah juga tidak akan mengikuti. Sebelumnya, beredar video Prabowo Subianto mengucapkan dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Ucapan itu diduga menderukan Anies Baswedan dalam debat Capres perdana Selasa kemarin. Saat itu Anies menyinggung soal pelanggaran etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman terkait batas usia Cawapres. Anwar Usman sendiri merupakan paman dari Cawapres Prabowo yakni Gibran Rakabuming Raka. Setelah video itu viral, juru bicara Prabowo Dhanil Ansar memberikan klarifikasi. Menurutnya, ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan
di forum internal Gerindra. Daniel juga menyebutkan bahwa hubungan Prabowo dengan Anies serta Ganjar Pranowo baik-baik saja. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Viral potongan video calon presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebut ndasmu etik dalam acara Rakornas Partai Gerindra, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023. Video itu bocor setelah diunggah kader Partai Gerindra ke media sosial. Ucapan tersebut dilayangkan Prabowo saat membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi, MK, dan Majelis Kehormatan MK, MKMK, soal batas usia Capres-Cawapres. Diduga, Prabowo tengah menyindir Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Seperti diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan sempat menanyakan tentang putusan MK kepada Prabowo saat debat perdana Pilpres 2024, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, lalu. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Menirukan pertanyaan Anies, soal etik, ndasmu etik, ucap Prabowo dalam video viral. Viral potongan video Prabowo itu turut dikomentari Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat. Namun, Ganjar berpesan agar masyarakat menggunakan kalimat yang baik-baik selama kampanye Pilpres 2024 berlangsung. Saya kira masyarakat bisa menilai, ucap Ganjar, ditemui di Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Makanya saya berikan pesan kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat yang tentu saja dibuka saja. Kalimat bagus, tidak black campaign, tapi negatif campaign boleh. Ganjar juga mengatakan, Capres-Cawapres sebaiknya menggunakan fakta atau fakta dalam menyampaikan pendapat. Sebab, menurut dia karakter Capres-Cawapres bisa dilihat selama kampanye. Umpama tidak percaya pada skor masing-masing, tidak percaya pada fakta dan data boleh, tampilkan biarkan data beradu, imbuhnya. Di sisi lain, juru bicara, jubir Prabowo, Daniel Anzar Simanjuntak memastikan ucapan Menteri Pertahanan, Menhan, tersebut bercanda belaka. Menurut Daniel, pernyataan Prabowo itu tidak berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024. Pak Prabowo senang bercanda, itu bercandaan Pak Prabowo ke kader-kader Gerindra, 1000% bercanda. Pak Prabowo hubungannya dengan Pak Ganjar baik, dengan Pak Anies baik. Bercanda ke sesama sahabat, ujar Daniel Anzar, Sabtu. Ia lantas meminta semua pihak untuk tidak terbawa perasaan dalam dunia politik. Daniel Anzar juga meminta semua pihak untuk tidak menjatuhkan nama Prabowo. Maksud Pak Prabowo, mari sama-sama kita periksa isi pikiran kita, isi hati kita, semacam refleksi akhir pekanlah, jangan seperti orang yang ditolak cintanya, namun kemudian habis-habisan menjelek-jelekkan sang pujaan hati, tukasnya. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Ndasmu etik. Video viral di media sosial X menunjukkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut ndasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Dia diduga menirukan pertanyaan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan soal etik dalam debat Capres Perdana Selasa 12 Desember 2023. Juru bicara Prabowo Daniel Anzar menyebut ucapan ndasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Ndasmu etik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memimpin acara Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Internal Partai Gerindra di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada Jumat, 15 Desember 2023. Dalam rapat itu, Prabowo membahas langkah-langkah kampanye ke depannya. Namun, ada satu momen di mana Prabowo diduga menyindir pertanyaan Anies Baswedan soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Dalam potongan video saat berlangsung pidato Prabowo di depan kader Partai Gerindra yang beredar di media sosial, ia menyindir kembali pertanyaan Anies Baswedan. Terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Ndasmu etik.
Sebelumnya, dalam acara debat Capres KPU yang berlangsung 12 Desember 2023, Anies Baswedan menanyakan pendapat Prabowo soal temuan MK-MK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan terjadi pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Ternyata, debat perdana calon presiden Capres 2024 itu masih menyisakan sejumlah kisah dari para kandidat Capres. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK-MK. Yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat. Yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian, Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Tanya kepada calon presiden nomor urut 2 dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK-MK. Yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat. Yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian, Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi Mas Anies ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan ya waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang, kemudian sudah ada tindakan. Dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini. Intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya, sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Etik.
Viral potongan video Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto membahas soal etik. Diketahui ucapan itu disampaikan Prabowo saat Rakornas tertutup Gerindra pada Jumat 15 Desember sore. Kini juru bicara Prabowo memberikan klarifikasi. Dikutip dari tribunnews.com, klarifikasi itu disampaikan oleh juru bicara Prabowo yakni Dhanil Ansar Simanjuntak yang mengomentari pernyataan viral Prabowo saat membuka Rakornas Gerindra. Menurutnya pernyataan tersebut hanya bercanda. Dhanil Ansar menegaskan pernyataan itu tidak ada menyindir capres lain seperti Anies Baswedan. Bahkan ia menyebut Prabowo dan Anies memiliki hubungan yang baik. Terkait pernyataan yang viral, Dhanil Ansar menyebut hanyalah candaan Prabowo ke sesama sahabat. Ia pun menyatakan pihaknya meminta semua untuk tidak membawa perasaan dalam politik. Perlu diketahui beredar potongan video terkait ucapan Prabowo yang diduga menyindir Anies Baswedan. Pasalnya ucapan tersebut dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Majelis Kehormatan MK atau MKMK soal batas usia Capres-Cawapres. Masalah ini pun sempat disinggung Anies Baswedan dalam debat Capres perdana pada Selasa 12 Desember silam. Etik. Memang etik itu mulainya dari kepala. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang viral. Sebelumnya, Prabowo menjadi sorotan setelah mengucapkan dasmu etik saat memberikan sambutan di acara Partai Gerindra. Das sendiri merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti kepala. Menurut Anies, memang benar bahwa etik dimulai dari kepala. Jika kepala tidak mengikuti etika, maka yang di bawah juga tidak akan mengikuti. Sebelumnya, beredar video Prabowo Subianto mengucapkan dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Ucapan itu diduga menderukan Anies Baswedan dalam debat Capres perdana Selasa kemarin. Saat itu Anies menyinggung soal pelanggaran etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman terkait batas usia Cawapres. Anwar Usman sendiri merupakan paman dari Cawapres Prabowo yakni Gibran Rakabuming Raka. Setelah video itu viral, juru bicara Prabowo Dhanil Ansar memberikan klarifikasi. Menurutnya, ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Dhanil juga menyebutkan bahwa hubungan Prabowo dengan Anies serta Ganjar Pranowo baik-baik saja. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Viral potongan video calon presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebut dasmu etik dalam acara Rakornas Partai Gerindra, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023. Video itu bocor setelah diunggah kader Partai Gerindra ke media sosial. Ucapan tersebut dilayangkan Prabowo saat membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi, MK, dan Majelis Kehormatan MK, MKMK, soal batas usia Capres-Cawapres. Diduga, Prabowo tengah menyindir Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Seperti diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan sempat menanyakan tentang putusan MK kepada Prabowo saat debat perdana Pilpres 2024, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, lalu. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Menirukan pertanyaan Anies, soal etik, dasmu etik, ucap Prabowo dalam video viral. Viral potongan video Prabowo itu turut dikomentari Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat. Namun, Ganjar berpesan agar masyarakat menggunakan kalimat yang baik-baik selama kampanye Pilpres 2024 berlangsung. Saya kira masyarakat bisa menilai, ucap Ganjar, ditemui di Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Makanya saya berikan pesan kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat yang tentu saja dibuka saja. Kalimat bagus, tidak black campaign, tapi negatif campaign boleh. Ganjar juga mengatakan, Capres-Cawapres sebaiknya menggunakan fakta atau fakta dalam menyampaikan pendapat. Sebab, menurut dia karakter Capres-Cawapres bisa dilihat selama kampanye. Umpama tidak percaya pada skor masing-masing, tidak percaya pada fakta dan data boleh, tampilkan biarkan data beradu, imbuhnya. Di sisi lain, juru bicara, Jubir, Prabowo, Dhanil Ansar Simanjuntak memastikan ucapan Menteri Pertahanan, Menhan, tersebut bercanda belaka. Menurut Dhanil, pernyataan Prabowo itu tidak berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024. Pak Prabowo senang bercanda, itu bercandaan Pak Prabowo ke kader-kader Gerindra, 1000% bercanda. Pak Prabowo hubungannya dengan Pak Ganjar baik, dengan Pak Anies baik. Bercanda ke sesama sahabat, ujar Dhanil Ansar, Sabtu. Ia lantas meminta semua pihak untuk tidak terbawa perasaan dalam dunia politik.
Dhanil Anzar juga meminta semua pihak untuk tidak menjatuhkan nama Prabowo. Maksud Pak Prabowo, mari sama-sama kita periksa isi pikiran kita, isi hati kita, semacam refleksi akhir pekanlah, jangan seperti orang yang ditolak cintanya, namun kemudian habis-habisan menjelek-jelekkan sang pujaan hati, tukasnya. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Video viral di media sosial X menunjukkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Dia diduga menirukan pertanyaan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan soal etik dalam debat Capres Perdana Selasa 12 Desember 2023. Juru bicara Prabowo Dhanil Anzar menyebut ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memimpin acara Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Internal Partai Gerindra di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada Jumat, 15 Desember 2023. Dalam rapat itu, Prabowo membahas langkah-langkah kampanye ke depannya. Namun, ada satu momen di mana Prabowo diduga menyindir pertanyaan Anies Baswedan soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Dalam potongan video saat berlangsung pidato Prabowo di depan kader Partai Gerindra yang beredar di media sosial, ia menyindir kembali pertanyaan Anies Baswedan. Terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Sebelumnya, dalam acara debat Capres KPU yang berlangsung 12 Desember 2023, Anies Baswedan menanyakan pendapat Prabowo soal temuan MK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan terjadi pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Ternyata, debat perdana calon presiden Capres 2024 itu masih menyisakan sejumlah kisah dari para kandidat Capres. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Tanya kepada calon presiden nomor urut 2 dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pada tanggal 25 Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya
bermasalah secara etika. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi Mas Anies ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan ya waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang, kemudian sudah ada tindakan dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini. Intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Etik. Viral potongan video Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto membahas soal etik. Diketahui ucapan itu disampaikan Prabowo saat Rakornas tertutup Gerindra pada Jumat 15 Desember sore. Kini juru bicara Prabowo memberikan klarifikasi. Dikutip dari Tribunnews.com, klarifikasi itu disampaikan oleh juru bicara Prabowo yakni Dhanil Ansar Simanjuntak yang mengomentari pernyataan viral Prabowo saat membuka Rakornas Gerindra. Menurutnya pernyataan tersebut hanya bercanda. Dhanil Ansar menegaskan pernyataan itu tidak ada menyindir capres lain seperti Anies Baswedan. Bahkan ia menyebut Prabowo dan Anies memiliki hubungan yang baik. Terkait pernyataan yang viral, Dhanil Ansar menyebut hanyalah candaan Prabowo ke sesama sahabat. Ia pun menyatakan pihaknya meminta semua untuk tidak membawa perasaan dalam politik. Perlu diketahui beredar potongan video terkait ucapan Prabowo yang diduga menyindir Anies Baswedan. Pasalnya ucapan tersebut dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Majelis Kehormatan MK atau MKMK soal batas usia Capres-Cawapres. Masalah ini pun sempat disinggung Anies Baswedan dalam debat Capres perdana pada Selasa 12 Desember silam. Etik. Memang etik itu mulainya dari kepala. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang viral. Sebelumnya, Prabowo menjadi sorotan setelah mengucapkan dasmu etik saat memberikan sambutan di acara Partai Gerindra. Das sendiri merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti kepala. Menurut Anies, memang benar bahwa etik dimulai dari kepala. Jika kepala tidak mengikuti etika, maka yang di bawah juga tidak akan mengikuti. Sebelumnya, beredar video Prabowo Subianto mengucapkan dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Ucapan itu diduga menderukan Anies Baswedan dalam debat Capres perdana Selasa kemarin. Saat itu Anies menyinggung soal pelanggaran etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman terkait batas usia Cawapres. Anwar Usman sendiri merupakan paman dari Cawapres Prabowo yakni Gibran Rakabuming Raka. Setelah video itu viral, juru bicara Prabowo Dhanil Ansar memberikan klarifikasi. Menurutnya, ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan
di forum internal Gerindra. Danhil juga menyebutkan bahwa hubungan Prabowo dengan Anies serta Ganjar Pranowo baik-baik saja. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Viral potongan video calon presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebut ndasmu etik dalam acara Rakornas Partai Gerindra, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023. Video itu bocor setelah diunggah kader Partai Gerindra ke media sosial. Ucapan tersebut dilayangkan Prabowo saat membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi, MK, dan Majelis Kehormatan MK, MKMK, soal batas usia Capres-Cawapres. Diduga, Prabowo tengah menyindir Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Seperti diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan sempat menanyakan tentang putusan MK kepada Prabowo saat debat perdana Pilpres 2024, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, lalu. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Menirukan pertanyaan Anies, soal etik, ndasmu etik, ucap Prabowo dalam video viral. Viral potongan video Prabowo itu turut dikomentari Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat. Namun, Ganjar berpesan agar masyarakat menggunakan kalimat yang baik-baik selama kampanye Pilpres 2024 berlangsung. Saya kira masyarakat bisa menilai, ucap Ganjar, ditemui di Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Makanya saya berikan pesan kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat yang tentu saja dibuka saja. Kalimat bagus, tidak black campaign, tapi negatif campaign boleh. Ganjar juga mengatakan, Capres-Cawapres sebaiknya menggunakan fakta atau fakta dalam menyampaikan pendapat. Sebab, menurut dia karakter Capres-Cawapres bisa dilihat selama kampanye. Umpama tidak percaya pada skor masing-masing, tidak percaya pada fakta dan data boleh, tampilkan biarkan data beradu, imbuhnya. Di sisi lain, juru bicara, jubir Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak memastikan ucapan Menteri Pertahanan, Menhan, tersebut bercanda belaka. Menurut Dhanil, pernyataan Prabowo itu tidak berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024. Pak Prabowo senang bercanda, itu bercandaan Pak Prabowo ke kader-kader Gerindra, 1000% bercanda. Pak Prabowo hubungannya dengan Pak Ganjar baik, dengan Pak Anies baik. Bercanda ke sesama sahabat, ujar Dhanil Anzar, Sabtu. Ia lantas meminta semua pihak untuk tidak terbawa perasaan dalam dunia politik. Dhanil Anzar juga meminta semua pihak untuk tidak menjatuhkan nama Prabowo. Maksud Pak Prabowo, mari sama-sama kita periksa isi pikiran kita, isi hati kita, semacam refleksi akhir pekanlah, jangan seperti orang yang ditolak cintanya, namun kemudian habis-habisan menjelek-jelekkan sang pujaan hati, tukasnya. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Ndasmu etik. Video viral di media sosial X menunjukkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut ndasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Dia diduga menirukan pertanyaan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan soal etik dalam debat Capres Perdana Selasa 12 Desember 2023. Juru bicara Prabowo Dhanil Anzar menyebut ucapan ndasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Ndasmu etik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memimpin acara Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Internal Partai Gerindra di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada Jumat, 15 Desember 2023. Dalam rapat itu, Prabowo membahas langkah-langkah kampanye ke depannya. Namun, ada satu momen di mana Prabowo diduga menyindir pertanyaan Anies Baswedan soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Dalam potongan video saat berlangsung pidato Prabowo di depan kader Partai Gerindra yang beredar di media sosial, ia menyindir kembali pertanyaan Anies Baswedan. Terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Ndasmu etik.
Sebelumnya, dalam acara debat Capres KPU yang berlangsung 12 Desember 2023, Anies Baswedan menanyakan pendapat Prabowo soal temuan MK-MK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan terjadi pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Ternyata, debat perdana calon presiden Capres 2024 itu masih menyisakan sejumlah kisah dari para kandidat Capres. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK-MK. Yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat. Yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian, Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Tanya kepada calon presiden nomor urut 2 dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK-MK. Yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat. Yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian, Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi Mas Anies ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan. Ya, waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang, kemudian sudah ada tindakan. Dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini. Intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Etik.
Viral potongan video Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto membahas soal etik. Diketahui ucapan itu disampaikan Prabowo saat Rakornas tertutup Gerindra pada Jumat 15 Desember sore. Kini juru bicara Prabowo memberikan klarifikasi. Dikutip dari tribunnews.com, klarifikasi itu disampaikan oleh juru bicara Prabowo yakni Dhanil Ansar Simanjuntak yang mengomentari pernyataan viral Prabowo saat membuka Rakornas Gerindra. Menurutnya pernyataan tersebut hanya bercanda. Dhanil Ansar menegaskan pernyataan itu tidak ada menyindir capres lain seperti Anies Baswedan. Bahkan ia menyebut Prabowo dan Anies memiliki hubungan yang baik. Terkait pernyataan yang viral, Dhanil Ansar menyebut hanyalah candaan Prabowo ke sesama sahabat. Ia pun menyatakan pihaknya meminta semua untuk tidak membawa perasaan dalam politik. Perlu diketahui beredar potongan video terkait ucapan Prabowo yang diduga menyindir Anies Baswedan. Pasalnya ucapan tersebut dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Majelis Kehormatan MK atau MKMK soal batas usia Capres-Cawapres. Masalah ini pun sempat disinggung Anies Baswedan dalam debat Capres perdana pada Selasa 12 Desember silam. Etik. Memang etik itu mulainya dari kepala. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang viral. Sebelumnya, Prabowo menjadi sorotan setelah mengucapkan dasmu etik saat memberikan sambutan di acara Partai Gerindra. Das sendiri merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti kepala. Menurut Anies, memang benar bahwa etik dimulai dari kepala. Jika kepala tidak mengikuti etika, maka yang di bawah juga tidak akan mengikuti. Sebelumnya, beredar video Prabowo Subianto mengucapkan dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Ucapan itu diduga menderukan Anies Baswedan dalam debat Capres perdana Selasa kemarin. Saat itu Anies menyinggung soal pelanggaran etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman terkait batas usia Cawapres. Anwar Usman sendiri merupakan paman dari Cawapres Prabowo yakni Gibran Rakabuming Raka. Setelah video itu viral, juru bicara Prabowo Dhanil Ansar memberikan klarifikasi. Menurutnya, ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Dhanil juga menyebutkan bahwa hubungan Prabowo dengan Anies serta Ganjar Pranowo baik-baik saja. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Viral potongan video calon presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebut dasmu etik dalam acara Rakornas Partai Gerindra, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023. Video itu bocor setelah diunggah kader Partai Gerindra ke media sosial. Ucapan tersebut dilayangkan Prabowo saat membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi, MK, dan Majelis Kehormatan MK, MKMK, soal batas usia Capres-Cawapres. Diduga, Prabowo tengah menyindir Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Seperti diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan sempat menanyakan tentang putusan MK kepada Prabowo saat debat perdana Pilpres 2024, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, lalu. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Menirukan pertanyaan Anies, soal etik. Dasmu etik, ucap Prabowo dalam video viral. Viral potongan video Prabowo itu turut dikomentari Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat. Namun, Ganjar berpesan agar masyarakat menggunakan kalimat yang baik-baik selama kampanye Pilpres 2024 berlangsung. Saya kira masyarakat bisa menilai, ucap Ganjar, ditemui di Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Makanya saya berikan pesan kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat yang tentu saja dibuka saja. Kalimat bagus, tidak black campaign, tapi negatif campaign boleh. Ganjar juga mengatakan, Capres-Cawapres sebaiknya menggunakan fakta atau fakta dalam menyampaikan pendapat. Sebab, menurut dia karakter Capres-Cawapres bisa dilihat selama kampanye. Umpama tidak percaya pada skor masing-masing, tidak percaya pada fakta dan data boleh, tampilkan biarkan data beradu, imbuhnya. Di sisi lain, juru bicara, Jubir Prabowo, Dhanil Ansar Simanjuntak memastikan ucapan Menteri Pertahanan, Menhan, tersebut bercanda belaka. Menurut Dhanil, pernyataan Prabowo itu tidak berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024. Pak Prabowo senang bercanda, itu bercandaan Pak Prabowo ke kader-kader Gerindra, 1000% bercanda. Pak Prabowo hubungannya dengan Pak Ganjar baik, dengan Pak Anies baik. Bercanda ke sesama sahabat, ujar Dhanil Ansar, Sabtu. Ia lantas meminta semua pihak untuk tidak terbawa perasaan dalam dunia politik.
Dhanil Anzar juga meminta semua pihak untuk tidak menjatuhkan nama Prabowo. Maksud Pak Prabowo, mari sama-sama kita periksa isi pikiran kita, isi hati kita, semacam refleksi akhir pekanlah, jangan seperti orang yang ditolak cintanya, namun kemudian habis-habisan menjelek-jelekkan sang pujaan hati, tukasnya. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Video viral di media sosial X menunjukkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Dia diduga menirukan pertanyaan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan soal etik dalam debat Capres Perdana Selasa 12 Desember 2023. Juru bicara Prabowo Dhanil Anzar menyebut ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memimpin acara Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Internal Partai Gerindra di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada Jumat, 15 Desember 2023. Dalam rapat itu, Prabowo membahas langkah-langkah kampanye ke depannya. Namun, ada satu momen di mana Prabowo diduga menyindir pertanyaan Anies Baswedan soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Dalam potongan video saat berlangsung pidato Prabowo di depan kader Partai Gerindra yang beredar di media sosial, ia menyindir kembali pertanyaan Anies Baswedan. Terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Sebelumnya, dalam acara debat Capres KPU yang berlangsung 12 Desember 2023, Anies Baswedan menanyakan pendapat Prabowo soal temuan MK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan terjadi pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Ternyata, debat perdana calon presiden Capres 2024 itu masih menyisakan sejumlah kisah dari para kandidat Capres. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November, karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Tanya kepada calon presiden nomor urut 2 dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pada tanggal 25 Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November, karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya
bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi Mas Anies, ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif, ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya, menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan, ya, waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang. Kemudian sudah ada tindakan, dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan, ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies, ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya, sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Etik. Viral potongan video Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto membahas soal etik. Diketahui ucapan itu disampaikan Prabowo saat Rakornas tertutup Gerindra pada Jumat 15 Desember sore. Kini juru bicara Prabowo memberikan klarifikasi. Dikutip dari tribunnews.com, klarifikasi itu disampaikan oleh juru bicara Prabowo yakni Dhanil Ansar Simanjuntak yang mengomentari pernyataan viral Prabowo saat membuka Rakornas Gerindra. Menurutnya pernyataan tersebut hanya bercanda. Dhanil Ansar menegaskan pernyataan itu tidak ada menyindir capres lain seperti Anies Baswedan. Bahkan ia menyebut Prabowo dan Anies memiliki hubungan yang baik. Terkait pernyataan yang viral, Dhanil Ansar menyebut hanyalah candaan Prabowo ke sesama sahabat. Ia pun menyatakan pihaknya meminta semua untuk tidak membawa perasaan dalam politik. Perlu diketahui beredar potongan video terkait ucapan Prabowo yang diduga menyindir Anies Baswedan. Pasalnya ucapan tersebut dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Majelis Kehormatan MK atau MKMK soal batas usia Capres-Cawapres. Masalah ini pun sempat disinggung Anies Baswedan dalam debat Capres perdana pada Selasa 12 Desember silam. Etik. Memang etik itu mulainya dari kepala. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang viral. Sebelumnya, Prabowo menjadi sorotan setelah mengucapkan dasmu etik saat memberikan sambutan di acara Partai Gerindra. Das sendiri merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti kepala. Menurut Anies, memang benar bahwa etik dimulai dari kepala. Jika kepala tidak mengikuti etika, maka yang di bawah juga tidak akan mengikuti. Sebelumnya, beredar video Prabowo Subianto mengucapkan dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Ucapan itu diduga menderukan Anies Baswedan dalam debat Capres perdana Selasa kemarin. Saat itu Anies menyinggung soal pelanggaran etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman terkait batas usia Cawapres. Anwar Usman sendiri merupakan paman dari Cawapres Prabowo yakni Gibran Rakabuming Raka. Setelah video itu viral, juru bicara Prabowo Dhanil Ansar memberikan klarifikasi. Menurutnya, ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan
di forum internal Gerindra. Daniel juga menyebutkan bahwa hubungan Prabowo dengan Anies serta Ganjar Pranowo baik-baik saja. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Viral potongan video calon presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebut dasmu etik dalam acara Rakornas Partai Gerindra, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023. Video itu bocor setelah diunggah kader Partai Gerindra ke media sosial. Ucapan tersebut dilayangkan Prabowo saat membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi, MK, dan Majelis Kehormatan MK, MKMK, soal batas usia Capres-Cawapres. Diduga, Prabowo tengah menyindir Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Seperti diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan sempat menanyakan tentang putusan MK kepada Prabowo saat debat perdana Pilpres 2024, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, lalu. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Menirukan pertanyaan Anies, soal etik, ndasmu etik, ucap Prabowo dalam video viral. Viral potongan video Prabowo itu turut dikomentari Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat. Namun, Ganjar berpesan agar masyarakat menggunakan kalimat yang baik-baik selama kampanye Pilpres 2024 berlangsung. Saya kira masyarakat bisa menilai, ucap Ganjar, ditemui di Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Makanya saya berikan pesan kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat yang tentu saja dibuka saja. Kalimat bagus, tidak black campaign, tapi negatif campaign boleh. Ganjar juga mengatakan, Capres-Cawapres sebaiknya menggunakan fakta atau fakta dalam menyampaikan pendapat. Sebab, menurut dia karakter Capres-Cawapres bisa dilihat selama kampanye. Umpama tidak percaya pada skor masing-masing, tidak percaya pada fakta dan data boleh, tampilkan biarkan data beradu, imbuhnya. Di sisi lain, juru bicara, jubir Prabowo, Daniel Anzar Simanjuntak memastikan ucapan Menteri Pertahanan, Menhan, tersebut bercanda belaka. Menurut Daniel, pernyataan Prabowo itu tidak berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024. Pak Prabowo senang bercanda, itu bercandaan Pak Prabowo ke kader-kader Gerindra, 1000% bercanda. Pak Prabowo hubungannya dengan Pak Ganjar baik, dengan Pak Anies baik. Bercanda ke sesama sahabat, ujar Daniel Anzar, Sabtu. Ia lantas meminta semua pihak untuk tidak terbawa perasaan dalam dunia politik. Daniel Anzar juga meminta semua pihak untuk tidak menjatuhkan nama Prabowo. Maksud Pak Prabowo, mari sama-sama kita periksa isi pikiran kita, isi hati kita, semacam refleksi akhir pekan lah, jangan seperti orang yang ditolak cintanya, namun kemudian habis-habisan menjelek-jelekkan sang pujaan hati, tukasnya. Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Ndasmu etik. Video viral di media sosial X menunjukkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Dia diduga menirukan pertanyaan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan soal etik dalam debat Capres Perdana Selasa 12 Desember 2023. Juru bicara Prabowo Daniel Anzar menyebut ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Ndasmu etik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memimpin acara Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Internal Partai Gerindra di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada Jumat, 15 Desember 2023. Dalam rapat itu, Prabowo membahas langkah-langkah kampanye ke depannya. Namun, ada satu momen di mana Prabowo diduga menyindir pertanyaan Anies Baswedan soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Dalam potongan video saat berlangsung pidato Prabowo di depan kader Partai Gerindra yang beredar di media sosial, ia menyindir kembali pertanyaan Anies Baswedan. Terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Ndasmu etik.
Sebelumnya, dalam acara debat Capres KPU yang berlangsung 12 Desember 2023, Anies Baswedan menanyakan pendapat Prabowo soal temuan MK-MK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan terjadi pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Ternyata, debat perdana calon presiden Capres 2024 itu masih menyisakan sejumlah kisah dari para kandidat Capres. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK-MK. Yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat. Yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian, Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Tidak semua etik. Tanya kepada calon presiden nomor urut 2 dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK-MK. Yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat. Yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian, Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi Mas Anies ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya, menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan. Ya, waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang, kemudian sudah ada tindakan. Dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini. Intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya, sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Etik.
potongan video Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto membahas soal etik. Diketahui ucapan itu disampaikan Prabowo saat Rakornas tertutup Gerindra pada Jumat 15 Desember sore. Kini juru bicara Prabowo memberikan klarifikasi. Dikutip dari tribunnews.com, klarifikasi itu disampaikan oleh juru bicara Prabowo yakni Dhanil Ansar Simanjuntak yang mengomentari pernyataan viral Prabowo saat membuka Rakornas Gerindra. Menurutnya pernyataan tersebut hanya bercanda. Dhanil Ansar menegaskan pernyataan itu tidak ada menyindir capres lain seperti Anies Baswedan. Bahkan ia menyebut Prabowo dan Anies memiliki hubungan yang baik. Terkait pernyataan yang viral, Dhanil Ansar menyebut hanyalah candaan Prabowo ke sesama sahabat. Ia pun menyatakan pihaknya meminta semua untuk tidak membawa perasaan dalam politik. Perlu diketahui beredar potongan video terkait ucapan Prabowo yang diduga menyindir Anies Baswedan. Pasalnya ucapan tersebut dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Majelis Kehormatan MK atau MKMK soal batas usia Capres-Cawapres. Masalah ini pun sempat disinggung Anies Baswedan dalam debat Capres perdana pada Selasa 12 Desember silam. Etik. Memang etik itu mulainya dari kepala. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang viral. Sebelumnya, Prabowo menjadi sorotan setelah mengucapkan dasmu etik saat memberikan sambutan di acara Partai Gerindra. Das sendiri merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti kepala. Menurut Anies, memang benar bahwa etik dimulai dari kepala. Jika kepala tidak mengikuti etika, maka yang di bawah juga tidak akan mengikuti. Sebelumnya, beredar video Prabowo Subianto mengucapkan dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Ucapan itu diduga menderukan Anies Baswedan dalam debat Capres perdana Selasa kemarin. Saat itu Anies menyinggung soal pelanggaran etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman terkait batas usia Cawapres. Anwar Usman sendiri merupakan paman dari Cawapres Prabowo yakni Gibran Rakabuming Raka. Setelah video itu viral, juru bicara Prabowo Dhanil Ansar memberikan klarifikasi. Menurutnya, ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Dhanil juga menyebutkan bahwa hubungan Prabowo dengan Anies serta Ganjar Pranowo baik-baik saja. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Viral potongan video calon presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebut dasmu etik dalam acara Rakornas Partai Gerindra, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023. Video itu bocor setelah diunggah kader Partai Gerindra ke media sosial. Ucapan tersebut dilayangkan Prabowo saat membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi, MK, dan Majelis Kehormatan MK, MKMK, soal batas usia Capres-Cawapres. Diduga, Prabowo tengah menyindir Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Seperti diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan sempat menanyakan tentang putusan MK kepada Prabowo saat debat perdana Pilpres 2024, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, lalu. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Menirukan pertanyaan Anies, soal etik. Dasmu etik, ucap Prabowo dalam video viral. Viral potongan video Prabowo itu turut dikomentari Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat. Namun, Ganjar berpesan agar masyarakat menggunakan kalimat yang baik-baik selama kampanye Pilpres 2024 berlangsung. Saya kira masyarakat bisa menilai, ucap Ganjar, ditemui di Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Makanya saya berikan pesan kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat yang tentu saja dibuka saja. Kalimat bagus, tidak black campaign, tapi negatif campaign boleh. Ganjar juga mengatakan, Capres-Cawapres sebaiknya menggunakan fakta atau fakta dalam menyampaikan pendapat. Sebab, menurut dia karakter Capres-Cawapres bisa dilihat selama kampanye. Umpama tidak percaya pada skor masing-masing, tidak percaya pada fakta dan data boleh, tampilkan biarkan data beradu, imbuhnya. Di sisi lain, juru bicara, Jubir Prabowo, Dhanil Ansar Simanjuntak memastikan ucapan Menteri Pertahanan, Menhan, tersebut bercanda belaka. Menurut Dhanil, pernyataan Prabowo itu tidak berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024. Pak Prabowo senang bercanda, itu bercandaan Pak Prabowo ke kader-kader Gerindra, 1000% bercanda. Pak Prabowo hubungannya dengan Pak Ganjar baik, dengan Pak Anies baik. Bercanda ke sesama sahabat, ujar Dhanil Ansar, Sabtu. Ia lantas meminta semua pihak untuk tidak terbawa perasaan dalam dunia politik.
Dhanil Anzar juga meminta semua pihak untuk tidak menjatuhkan nama Prabowo. Maksud Pak Prabowo, mari sama-sama kita periksa isi pikiran kita, isi hati kita, semacam refleksi akhir pekanlah, jangan seperti orang yang ditolak cintanya, namun kemudian habis-habisan menjelek-jelekkan sang pujaan hati, tukasnya. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Video viral di media sosial X menunjukkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Dia diduga menirukan pertanyaan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan soal etik dalam debat Capres Perdana Selasa 12 Desember 2023. Juru bicara Prabowo Dhanil Anzar menyebut ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan di forum internal Gerindra. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memimpin acara Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Internal Partai Gerindra di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada Jumat, 15 Desember 2023. Dalam rapat itu, Prabowo membahas langkah-langkah kampanye ke depannya. Namun, ada satu momen di mana Prabowo diduga menyindir pertanyaan Anies Baswedan soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Dalam potongan video saat berlangsung pidato Prabowo di depan kader Partai Gerindra yang beredar di media sosial, ia menyindir kembali pertanyaan Anies Baswedan. Terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Sebelumnya, dalam acara debat Capres KPU yang berlangsung 12 Desember 2023, Anies Baswedan menanyakan pendapat Prabowo soal temuan MK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan terjadi pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Ternyata, debat perdana calon presiden Capres 2024 itu masih menyisakan sejumlah kisah dari para kandidat Capres. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Tanya kepada calon presiden nomor urut 2 dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pada tanggal 25 Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya
bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi Mas Anies ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan ya waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang. Kemudian sudah ada tindakan, dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya, sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Etik. Viral potongan video Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto membahas soal etik. Diketahui ucapan itu disampaikan Prabowo saat Rakornas tertutup Gerindra pada Jumat 15 Desember sore. Kini juru bicara Prabowo memberikan klarifikasi. Dikutip dari tribunnews.com, klarifikasi itu disampaikan oleh juru bicara Prabowo yakni Dhanil Ansar Simanjuntak yang mengomentari pernyataan viral Prabowo saat membuka Rakornas Gerindra. Menurutnya pernyataan tersebut hanya bercanda. Dhanil Ansar menegaskan pernyataan itu tidak ada menyindir capres lain seperti Anies Baswedan. Bahkan ia menyebut Prabowo dan Anies memiliki hubungan yang baik. Terkait pernyataan yang viral, Dhanil Ansar menyebut hanyalah candaan Prabowo ke sesama sahabat. Ia pun menyatakan pihaknya meminta semua untuk tidak membawa perasaan dalam politik. Perlu diketahui beredar potongan video terkait ucapan Prabowo yang diduga menyindir Anies Baswedan. Pasalnya ucapan tersebut dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Majelis Kehormatan MK atau MKMK soal batas usia Capres-Cawapres. Masalah ini pun sempat disinggung Anies Baswedan dalam debat Capres perdana pada Selasa 12 Desember silam. Etik. Memang etik itu mulainya dari kepala. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang viral. Sebelumnya, Prabowo menjadi sorotan setelah mengucapkan dasmu etik saat memberikan sambutan di acara Partai Gerindra. Das sendiri merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti kepala. Menurut Anies, memang benar bahwa etik dimulai dari kepala. Jika kepala tidak mengikuti etika, maka yang di bawah juga tidak akan mengikuti. Sebelumnya, beredar video Prabowo Subianto mengucapkan dasmu etik di hadapan kader Partai Gerindra. Ucapan itu diduga menderukan Anies Baswedan dalam debat Capres perdana Selasa kemarin. Saat itu Anies menyinggung soal pelanggaran etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman terkait batas usia Cawapres. Anwar Usman sendiri merupakan paman dari Cawapres Prabowo yakni Gibran Rakabuming Raka. Setelah video itu viral, juru bicara Prabowo Dhanil Ansar memberikan klarifikasi. Menurutnya, ucapan dasmu etik yang disampaikan Prabowo merupakan candaan
di forum internal Gerindra. Danhil juga menyebutkan bahwa hubungan Prabowo dengan Anies serta Ganjar Pranowo baik-baik saja. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Viral potongan video calon presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebut ndasmu etik dalam acara Rakornas Partai Gerindra, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023. Video itu bocor setelah diunggah kader Partai Gerindra ke media sosial. Ucapan tersebut dilayangkan Prabowo saat membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi, MK, dan Majelis Kehormatan MK, MKMK, soal batas usia Capres-Cawapres. Diduga, Prabowo tengah menyindir Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Seperti diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan sempat menanyakan tentang putusan MK kepada Prabowo saat debat perdana Pilpres 2024, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, lalu. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Menirukan pertanyaan Anies, soal etik, ndasmu etik, ucap Prabowo dalam video viral. Viral potongan video Prabowo itu turut dikomentari Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat. Namun, Ganjar berpesan agar masyarakat menggunakan kalimat yang baik-baik selama kampanye Pilpres 2024 berlangsung. Saya kira masyarakat bisa menilai, ucap Ganjar, ditemui di Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Makanya saya berikan pesan kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat yang tentu saja dibuka saja. Kalimat bagus, tidak black campaign, tapi negatif campaign boleh. Ganjar juga mengatakan, Capres-Cawapres sebaiknya menggunakan fakta atau fakta dalam menyampaikan pendapat. Sebab, menurut dia karakter Capres-Cawapres bisa dilihat selama kampanye. Umpama tidak percaya pada skor masing-masing, tidak percaya pada fakta dan data boleh, tampilkan biarkan data beradu, imbuhnya. Di sisi lain, juru bicara, jubir Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak memastikan ucapan Menteri Pertahanan, Menhan, tersebut bercanda belaka. Menurut Dhanil, pernyataan Prabowo itu tidak berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024. Pak Prabowo senang bercanda, itu bercandaan Pak Prabowo ke kader-kader Gerindra, 1000% bercanda. Pak Prabowo hubungannya dengan Pak Ganjar baik, dengan Pak Anies baik. Bercanda ke sesama sahabat, ujar Dhanil Anzar, Sabtu. Ia lantas meminta semua pihak untuk tidak terbawa perasaan dalam dunia politik. Dhanil Anzar juga meminta semua pihak untuk tidak menjatuhkan nama Prabowo. Maksud Pak Prabowo, mari sama-sama kita periksa isi pikiran kita,